tadi. Contohnya begini Pak ya, di Indonesia saja ya yang beragama Islam bahasa sehari-harinya dia Indonesia. Tapi ketika sholat dia bahasa Arab. Jangan ke Indonesia dulu. Dan Kan ke saya Indonesia membuat dulu. contoh loh. Saya Saya membuat tanya. contoh ya. Iya, Saya iya. membuat Nah, sekarang kita lihat nih. Indonesia. Anggaplah Yesus berdoa dalam bahasa Ibrani. Cuman Yesus bahasa sehari-harinya di sini Yunani. Ini lihat ini Yunani ini, Bre. Yesus berbahasa Yunani. Aduh, kacau ini Pak. Ini bukan penulisannya, ini lihat ini tintanya merah. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang Perkataannya ngomong. itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh si penulis. Waduh, Ini bukan aja gua nggak ya, coba tunjukin bahasa Ibrani Perjanjian Baru kalau memang benar. Nah, kalau saya nggak punya, tapi orang-orang Mesianik punya. Ya, mana? Enggak, saya kan, Coba. saya kan Karena yang udah paling tua dari Perjanjian Baru itu bahasanya bukan Ibrani, Yunani. Masa Yunani terjemahan dibilang aneh-aneh aja? Ya, ini kan gini ya. Kalau bangsa Indonesia ini kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Tetapi orang-orang Jawa bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jadi cara penulisan aja kok kita nggak paham itu, si penulis itu menerjemahkan bahasa sehari-hari yang diucapkan Yesus ke dalam naskahnya dengan menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Silakan. Pak Ginting mau Iya. Ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan Waalaikumsalam sayangi. warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku cari Assalamualaikum kemana-mana. guruku yang mulia. Nah, topiknya lagi ini Gurunda. Topiknya tuh lagi Dinda Alif. biasa topik yang aku ini gitu kan. Aku suka nyeleneh gitu kan. Korban Dan sangat manusia. kuat gitu. Udah ngaku Yesus dia, itu kan? sebenarnya kalau buat aku pribadi Gurunda, itu tuh dia orang Yunani sebenarnya. Bukan orang Ibrani. Yesus ya dalam Perjanjian Baru. Assalamualaikum Kang Kurda. Betul ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Itu Wah, toko Alhamdulillah. Betul. kalau dikatakan dari ini jadi banyak orang ketawa loh. Israel itu toko fiktif jadinya nanti. Waduh, sudah hancur. Hancur. Oh, kita yang sudah dewasa seperti bisa berpikiran seperti ini ya, saya heran. Tadi aku udah ngelampirin data-data Gurunda mau menambahkan barangkali lebih kuat mana Yesus ini datangnya dari Yunani atau dari Israel gitu. Silakan Gurunda. Ini nanti mau saya sampaikan kepada teman-teman pendapat Kores ini. Iya, Diketawain itu tunggu enggak? sabar Bang, sabar. Jadi memang kalau kita melihat ya secara Bible itu sendiri, memang tidak ada kemudian legitimasi terhadap pengajaran Kristen ini. Itu murni dari Romawi Yunani gitu. Tapi kemudian memang diajarkan oleh orang Farisi. Nah, terkait dengan oknum Yesus, ya Orang Yunani ya. orang Yahudi mana yang kemudian pernah mengajarkan bahwasanya pernah berarti- terjadi pembunuhan, kemudian orang yang dibunuh itu bangkit pada hari ketiga? Itu di mana? Narasi Nah, mana yang bisa kita jadikan acuan di dalam pengajaran Yahudi, dalam tradisi mereka? Karena mereka ini adalah satu kaum yang sangat kuat memegang konsep keyakinan. Dan itu tidak ditemukan di dalam keyakinan mereka selain daripada anak dari Pantera, prajurit Romawi yang dibunuh. Tapi tidak ada bangkit. Ajaran bangkit ini muncul murni dari Yunani. Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi ketika kita membicarakan sebuah fakta sejarah yang kami miliki, lalu diplesetkan ke sana kemari, saya mau bilang apa lagi kan? Akhirnya kan nggak bisa nyambung nanti. Tetapi kalau kita jujur ya, jelas Bible itu, Injil lah saya bilang Perjanjian Baru itu ditulis memang yang saya pahami pertama-tama oleh penulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Gitu. Tetapi sebenarnya perkataan sehari-hari Yesus bukan dengan bahasa Yunani. Jadi, di sini dulu harus kita pahami dulu. Tapi kalau ini nggak bisa clear ya nggak bisa diskusi lebih lanjut karena Kores sendiri mengatakan Yesus itu orang Yunani, sementara kami menyatakan bahwa Yesus itu jelas di dalam Alkitab dia keturunan Daud, orang Israel. Ya kan? Dan ini jadi ketawaan orang nanti nih. Aduh, baru kali ini saya mendengar ada Yesus orang Yunani, Yesus yang maksudnya yang 2000 tahun yang lalu kan. Aduh, gimana ya? Enggak, Iya, maksudnya Pak gini Ginting, loh. Yesus. Maksudnya yang diajarkan oleh teman-teman Kristen itu bukan orang
bukan orang Yahudi. Kalau konsep itu dituduhkan kepada orang Yahudi itu keliru. Tapi kalau konsep ini dituduhkan kepada Yesus bahwa Kristen itu adalah ajaran Yesus, maka ya siapapun bisa membantah. Yesus bukan orang Yahudi, tapi orang Roma atau minimal orang Yunani. Ya, mantap. Kan gitu. Bisa. Udah saya jelaskan berulang-ulang. Kisah tentang Yesus, kehidupannya sehari-hari yang berbahasa Aramaik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh penulis. Masa ini aja nggak ngerti sampai sekarang? Ya, kalau begitu adanya berarti ada murid yang kemudian menghafalkan atau menuliskan segala Injil, segala firman yang Yesus sampaikan. Nah, itu di mana? Sementara yang kita lihat dalam kitab saudara, Tius, Yohanes, ini kan nyata, Markus juga, apalagi Paulus. Kan mereka kemudian mengaku sendiri, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Artinya bahwasanya tokoh yang diangkat kemudian ini ya tokohnya orang Yunani. Kan gitu Bung, kecuali saudara bisa memberikan bukti akurat bahwasanya ya memang di pengajaran Yesus itu ada konsep di mana dia itu orang Yahudi yang kemudian mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tapi kan faktanya tidak. Yang kita lihat, Bung, apa pertanyaan Yesus? Dia diutus kemana? Apanya tuh? Yesus diutus kepada siapa yang Pak Juma tahu? Ya, jadi kalau yang kami imani, Iso, Yasua, itu di dalam Al-Quran diutus kepada Bani Israel. Bani Israel. Yesus dalam Bani Israel dengan konsep tauhid. Gitu, Bang. Apa perkataan Yesus? Coba Pak Kores tunjukkan. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Nah, itu Iso. Itu Yasua Hamasia. Itu yang kami sebut Isa Al-Masih. Itu betul. Tapi yang dimaksud di sini, adalah sembahan saudara. Yang bernama Zeus itu tokoh fiktif yang dilahirkan dari Romawi Yunani gitu loh, Bang. Secara jernih dulu. Kitab sucinya punya kami, kok lalu Pak Juma klaim itu cerita tentang keimanan Pak Juma, gimana nih menjelaskan ini? Bukan. Kami sedikit pun tidak akan pernah menggeser itu. Silakan dengan kitab suci saudara, silakan. Silakan dengan kitab saudara. Tetapi kemudian ketika diuji kitab saudara, itu tidak akan sampai kepada oknum yang disebut Iso yang adalah anak Maryam yang datang untuk Bani Israel. Itu poinnya. Itu tertulis di mana? Maksudnya? Di Al-Quran atau di Bible? Di kitab saudara, Matius 15:24. Sudah terjawab kan? Nah, terus apa masalahnya? Berarti Yesus adalah orang Israel. Oh, tidak orang begitu. Tidak seperti itu maksudnya. Ada oknum yang mengaku datang kepada Bani Israel yang memang dikhususkan untuk Bani Israel yang mengaku sebagai nabi. Kemudian muncul konsep baru di luar dari pengajaran itu yang diajarkan kemudian Iso itu adalah Zeus yang adalah penjelmaan daripada dewa. Lah itu betul, Bang. Itu betul. Agama-agama, keyakinan-keyakinan masa lampau yang memahami kemudian tentang konsep Tuhan itu maha kuasa, maha kekal dan seterusnya. Karena ketidakberdayaan mereka melihat pencipta, maka mereka membuat ciptaan itu menjadi karikatur dalam kehidupan mereka. Ngarang kamu. Itu fakta. Makanya ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah api, ada yang menyembah roh-roh. Kalau kita tanya mereka, para penyembah politeisme atau Helenisme ini, kenapa kau menyembah pohon? Kenapa kau menyembah sapi? Kenapa kau menyembah batu? Kenapa kau menyembah api? Apa jawaban mereka? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat, maka yang mewakili Tuhan itu adalah apa yang kita lihat. Nah, itulah mereka. Kalian menyembah batu haswat kalian, Sahabat-sahabat. Kenapa? Itulah makanya saudara, kalau kita berbicara mengenai Trimurti, ya, berbicara mengenai ajaran-ajaran terdahulu, dewa Atis, dewa Hercules, Zeus dan dewa seterusnya. Lata. Itu ya betul, termasuk Lata. Betul, itu adalah dengarkan, itu ketidakberdayaan manusia menerima kenyataan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dibentuk menjadi makhluk. Oleh karena itulah kemudian
Karena mereka ingin melihat Tuhan, penyembahan mereka Ka'bah. kemudian membentuk Tuhan itu dalam rupa karikatur. Muncullah dewa Arjuna, ada Penyembah dewa, Zeus dan penyembah seterusnya. dewa, Nah, itu yang perlu Batu saudara Haswar. pahami. Jadi gini, kita harus netral. Agama-agama terdahulu yang mengajarkan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kepental saudara-saudara, kepental. Silakan naik lagi, Bang Juma, monggo. Aduh. Bang Juma, monggo. Maaf, kepental lagi. ya nggak apa-apa. Jadi ajaran-ajaran terdahulu yang mengajarkan kemudian Tuhan berinkarnasi itu adalah ajaran paganisme. Karena ketidakberdayaan kemudian manusia memahami Tuhan itu tidak nampak, tidak wujud di atas muka bumi ini, maka mereka kemudian mewujudkan Tuhan mereka dengan bentuk karikatur. Entah itu kayu, entah itu batu, entah itu sapi, entah itu manusia. Jadi semua yang mengatakan Tuhan itu berubah menjadi makhluk itu pasti ajaran pagan. Itu pasti itu. Aswad. Hajar Aswad itu bukan Tuhan. Hajar Aswad itu batu, ya, batu penjuru. Itu bukan Tuhan. Iya, Hajar Aswad juga nggak lahir dari perawan gitu. Iya, iya. Tidak ada umat Islam yang memahami Hajar Aswad itu Tuhan. Sekarang gini Pak Juma, saya ingin menjelaskan sedikit ya supaya Tapi Ya, kita silakan, silakan. logonya kayak perawan, logonya kayak perawan, logonya, Bentar ya. logonya kayak perawan Ya, gambarnya. tergantung orang yang menilai. Juma, gini sebentar. Pak Juma, taruh, gimana nih diskusinya nih? Iya, Enggak, oh silakan. Brother Ginting nggak ada ininya. Oh itu pakam itu ya, pakam ya. Oke, Ya, oke, lanjut. Pak. Ya, gini maksudnya Pak Juma. Pak Juma tahu nggak sejak kapan ada gambar-gambar itu adanya? Gambar apa maksudnya, Bang? Sejak zaman Yesus, gambar-gambar yang katanya gambar Yesus itu, sejak kapan Pak Juma tahu? Siapa pelukisnya? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, jangankan salib, jangankan Yesus, salib pun dulunya itu hanya apa itu ya? Kode pertama itu gambar ikan. Salib bukan gambar ikan, Pak. Gimana? Bisa sih kita gambar cari kok titik salib? sejarahnya itu, Bung. Iya itu di Salib itu Mesir. bukan Itu gambar salib itu yang pertama ikan. gunain Kanaan loh Gurunda. Ini aku kasih datanya ya. Betul, betul. Iya. Enggak, Pak Juma kira-kira tahu nggak sejak kapan gambar itu muncul? Apakah Gambar apa, Bung? sejak zaman Yesus yang Pak Juma bilang karikatur tadi? Saya dalam menjelaskan ini, dengarkan saya, Bung. Saya dalam menjelaskan hal ini itu tidak terlepas daripada fakta yang ada. Iya, faktanya itu sejak kapan ada gambar itu? Itu yang saya tanya. Ya, sejak adanya agama Katolik lah yang pertama Tahun berapa? Tahun berapa? membentuk Tahun gambar-gambar Yesus itu. Lalu kemudian dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran itu pada abad Pak ketiga. Juma, konsentrasi dong. Tahun berapa yang Pak Juma tahu? Saya tidak tahu pasti kapan mulai ada Tidak gambarnya tahu Yesus. pasti. Ya, Oke, tidak tahu. kirain lo pinter lo. Oh, bukan berarti orang yang tidak mengetahui kapan itu. Dengarkan saya. Abad Bung. ketiga Gurunda. Ini Iya, aku saya kasih sudah- datanya juga Saya sudah sekalian. mengatakan abad ketiga Pelukisnya setelah, siapa? Pelukis setelah pertama. agama Kristen itu menjadi agama resmi Greco-Roman, kekaisaran. pagan Romawi. Waduh, salah lagi. Nah, terus Data Anda bilangnya mau- begitu, Bre. Anda memberikan data bahwa Yerusalem juga membentuk gambar Yesus gitu maksudnya? Ada Tuhan mereka menjadi Cuma yang manusia. menuduh seperti itu tadi, makanya saya tanya tahun berapa supaya kita klarifikasi. Jangan dibalik-balikkan Pak Juma yang nuduh, kok saya dituduh. Nah, saya sudah mengatakan abad ketiga sejak agama Kristen itu Seni menjadi budaya agama kekaisaran. Abad Berarti ketiga. Si Juma ini seni budayanya merah dia, seni budayanya dia merah dia. Nah, Nggak ini apa-apa, nih Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini, Tadi nih. ada yang Mau mengatakan, ngomong ini apapun, teman-teman ya, terserah. ada yang mengatakan kata Kores Yesus orang Yunani gitu. Saya mau- Nah, nih. Gimana cara When berpikir did gitu? Christians start using icons? Beginning in the 4th century, churches painted their walls and made icons to reflect an authentic expression of their faith. Nah, gitu. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Kita buka. Iya, gambarnya mana?
Gambar Kalau itu kan icon itu dibuat gambar juga. dan patung, icon tuh. Ya mana dia wujud gambarnya Icon. mana? Yang katanya Yesus itu. Ini Mana? Ini apa orang nggak ada gambar foto situ kok? tuh, ini Yesusnya hitam. Nah, itu Itu tuh. Erurika. Meaning three-handed Theotokos. Jadi ini Bunda Allah, tapi tangannya ada 3, 1, 2, 3. Nah ini Yesus. Nah, oh tangannya Yesusnya 3. Yesus tangannya 3. Ini udah gimana lagi nih? Nggak ngerti lagi aku. Jadi gini ya, kita kan Oh, sudah lama. ada ini. Nah, ini bekerja. juga ini yang berikutnya. Ethiopian Orthodox painting of the Virgin Mary nursing the infant Christ tuh. Tuh. Nah, Anaknya oke. coklat. Oke ya, itu katanya di abad ketiga, ya tak? Berarti itu kan Oke ya. sebuah apa ya? Abad keempat, Deng. Sorry, salah. Aku koreksi, abad keempat. Oh, abad keempat. Sekarang abad keempat. Nanti abad Mundur keberapa lagi, lagi? abad kelima, Resminya abad itu kelima, abad ketiga. Ya. Kalau gambarnya itu abad abad keempat. keenam, abad keenam, Waduh. abad keenam, waduh. abad keenam, Ah, Eh, abad ketujuh, abad ketujuh, abad ketujuh. tuh. Abad ketujuh dah. Ini dulunya Jadi begini. hari hitam, nggak tahu pakai skincare apa nih. Jadi putih. Putus-putus suaranya, Dek. Tuh, hitam. ya Oh, kan? maaf. Jadi begini, kita kan orang yang punya akal ya. Ketika kita menerima sebuah informasi, kan sebaiknya kita cross check dulu. Betul. Jangan ditelan bulat-bulat dong. Betul. Kan dipahami. Iya, betul. Ini asal Iya, ada foto. ini ada kok Gini an nih. icon of Black Madonna. Ah, gitu. Iya, benar. Jangan karena foto itu dirasa menguntungkan kita, walaupun salah kita tampilkan. Ini kan lucu jadinya. Itu, ini kelakuan-kelakuan Ya udah, seperti ini kalau yang sering mau- saya perhatikan karena dia merasa diuntungkan. Kita kembali aja ke Bible. Ya udah, kita buka Ya aja toh? Itu patung aja udah. Yesus, patung Mari ke Yesus. Bible. Enggak. Kita kembali saja ke Bible. Kita baca di situ. Tuh, Ya toh? ini Jangan banyak patung Yesus. mengandalkan kreator-kreator manusia. Ya toh? Tuh. Enggak. Padahal kita kembali aja ketuhanan ke Yesus Bible. itu adalah Di Bible hasil dari dituliskan kreator manusia menggambarkan loh, Bang. Yesus. Cuma, Ketuhanan Yesus Cuma, anak Maria itu hasil. kamu belajar seni budaya enggak masa Renaissance? Ini lihat Yesusnya kepalanya kena jedor petir ini. Dar. Nah kan, jadi Pernah nggak belajar di seni budaya masa Dia Renaissance? merasa beruntung. Ya toh, maka Saya diambilnya, pelajari tentang digunakannya, agama-agama kuno, dinarasikannya. Bang. Enggak. Bagaimana waktu di agama-agama SMP, kuno terdahulu mempersembahkan SMP, kurban SMA. kepada dewa-dewa mereka, Waktu tapi yang dipersembahkan itu Ka- manusia. Waktu SMA kamu lulus SMA enggak? Dan inilah yang Belajar nggak diikuti seni oleh budaya? paganisme Kristen. Di dalam seni Nih lihat budaya nih, ada tuh lihat namanya Yesusnya Renaissance. ngebentuk salib Renaissance. logonya. Tahu Renaissance? Saya tanya dari saudara Preming. Aku yang sejak dulu dari zaman batu itu yang selalu mempersembahkan manusia sebagai korban. Yang jujur Aduh, dulu. Kita ke foto dulu. Kita belajar seni budaya dulu. Yang sekarang. jujur Saya ajarin dulu. seni budaya. Kalau Anda katanya Anda mau Biar saya ajarin berbicara, seni budaya dulu. Bung, Nah, biar saya jawab katanya dulu ya. Anda ingin berbicara Yang tentang sejarah. pertama-tama mengajarkan ya, yang pertama-tama mengajarkan mengorbankan anak itu adalah Abraham oleh Tuhan. Walaupun Jadi dia korban tidak nggak di sana sama ya. anaknya? Nggak Jadi jadi, korban tapi nggak? yang mengajarkan dan Masalah ini korban atau Enggak, tidak tapi ada. tunggu. Anda harus Ya. pelajari dulu bangsa Etronia. Pelajari Ini dulu. ada janda kutunggu Pelajari dulu jandamu, Tiongkok ada nih, kuno, kutunggu kayak jandamu. mana ajaran mereka. Ya, pelajari Mesopotamia, kayak mana sebelum Abraham mempersembahkan diperintahkan bukan sebagai korban dosa loh ya, tapi sebagai ujian untuk menguji kesabaran dan ketaatan beliau. Nah, ada Pelajari pengalaman orang-orang ini kan. Hawaii kuno, apa persembahan mereka dalam beribadah. Itu dulu. Tadi pertanyaannya simpel sebenarnya ya. Siapa yang pertama-tama mengajarkan mengorbankan manusia? Oh, Ya. Abraham tidak pernah mengajarkan. Abraham tidak pernah Suku Aztec. mengajarkan. Dengar dulu Pak Juma, jangan potong dulu dong, gitu. Terbukti. Abraham tidak pernah mengajarkan Sebentar, persembahan manusia. Nggak ada sebentar. perintah Abraham. Ya sebentar dulu dong. Kok ketakutan saya mau menjawab? Biasanya kita diskusikan enak. Pak Juma bicara saya diam. Saya takut sama Anda Saya maksudnya bicara, gitu. dia. Bukan, biasanya kita kan enak. Salah bahasanya ini salah ini bahasanya. Ya tau gini ya. Yang pertama-tama memerintahkan di dalam agama saya ya. Yang saya tahu, yang pertama-tama memerintahkan untuk mengorbankan anaknya Tuhan. Walaupun di ujungnya tidak terjadi. Ya, Gitu. itu dikorbankan Paham ya? untuk apa, Bung?
Korban penebus dosa atau apa? Jawab dulu. Untuk menguji Abraham sehingga disebut Bagus. Abraham, Bagus. bapak orang benar. Bagus. Ya. Nah, oke, Ketika selesai. Sesi Anda sudah selesai. jelas ya. Oke, Sudah. jelas. Jelas di situ. Anda dengan saya Jadinya sepakat. tidak ada Oke, mengorbankan. udah. Sudah. Anda dengan Sudah. saya sepakat. Nah, sekarang bangsa mana yang pertama kali kemudian mengorbankan manusia untuk korban tebusan salah atau dosa? Jawab. Ini Ada. saya jawab, Itu saya tadi jawab. pagan itu tadi. Aku Faktor, ya. ini. Ini 1 lawan 2 atau 1 lawan 1 ini? Saya gua kalau mau jawab kok. saya di Komal Kristen 1 lawan 1000 saya makin senang, Bang. Nah, di Faktanya sini ya. Human sendiri sacrifice, dikeroyok sama human siapa? sacrifice is Selama believed to atau date dua back lawan to dua the Bronze gimana? Age, Selamat probably Tuhan. much farther. Ini gue Anda mau nggak baca dikeroyok, data orang cuma dong. Lawan dulu, 2 Bang, selamat gimana Tuhan. ayo? Ya, gue mau baca ayo. dulu ya. Selamat Tuhan. Pengorbanan Ayo, manusia ayo, dipercaya ayo. itu sejak zaman Banyak perunggu, sekali saya dengar Pak Juma bahkan lebih minta jauh tolong lagi. Sempores. Kalau kita lacak, Dia berdebat. ini ditemukan bahwa arkeologikal Korek. merekam beberapa budaya Selamat dari Korek. zaman Iya, Paleolitik selamat Eropa Korek. sampai ke penduduk-penduduk Korek. menetap purba di Korek. Cina. Jadi kalau nggak Eropa, Pak Ginting Cina dulu, itu yang orang pertama, lagi jelasin gitu. tuh Pak Ginting, jangan kayak anak kecil. Pak Saya Ginting. sudah Jadi bilang, jelasin mari dulu. kita kembali ke Bible. Gak usah banyak kali narasi-narasi sekunder. Kita keluar dari sana. Kita belajar. Jangan, kita kembali Aku saja ke moderatorin Bible. dong. Bung, Aku moderatorin. kami sudah Apa yang bosan dengan diajarkan Bible di saudara. dalam Bible? Kalau di Apa Bible yang saudara, diajarkan dalam Bible, sebentar Dinda. apa yang diajarkan dalam Nanti Al-Quran, mari diatur kita timernya. diskusikan. Bagus. Jadi gini Bung, gini Bung. Nggak usah mengandalkan Dengarkan narasi-narasi dengarkan luar. saya, Bung. Oke, Di dalam dengarkan. Bible jelas sekali Tuhan minta persembahan hewan kurban, bukan manusia. Tapi ada saja upaya kalian untuk meloloskan ajaran paganisme ini. Maka kita keluar dari Bible, mencari data akurat bangsa mana, agama apa, keyakinan mana yang kemudian mempersembahkan manusia sebagai korban penebus salah atau pendamai antara dewa dengan manusia pada masa itu. Supaya kita bisa tahu Kristen ini dapat ilmu dari mana? Yunani atau Israel, kan gitu. Itu Betul, poinnya betul. dulu. Itu dulu yang Anda harus pahami. Dari mana persembahan tadi, manusia ini Juma, didapatkan agama Kristen dari- ini? Dari Yunani atau dari Israel? Nabi mana Yunani. yang kemudian mengajarkan tadi mempersembahkan kamu- manusia? Kan gitu poinnya. Dari tadi kamu lompat-lompat kamu Juma, lompat-lompat dari tadi kamu Juma. Udah jawab aja dulu itu. Kita sedang membahas gambar seni budaya atau kita sedang membahas Ini seni budaya, Bung. Budaya Yang mana bangsa nih? Etruria dan juga budaya Yunani kuno, termasuk diam Mesopotamia, dulu. ketika Diam berbicara dulu, Juma, tentang diam pendamai dulu. dengan dewa, mereka menjadikan Kita manusia sebagai kurban. Ayo. Betul. Kita membahas biblikal. Kita mau membahas biblikal dulu atau seni budaya? Supaya Biblikal clear kita dulu. sudah tamat, Bung. Anda tidak mau jujur terhadap keadaan. Ya. Di dalam kitab saudara Tuhan meminta persembahan darah hewan. Yesus memberikan contoh perintah Dengar mempersembahkan dulu. darah hewan. Tapi kalian berusaha berupaya kemudian kamu tahu persembahan itu dari manusia mana? itu adalah suatu instrumen agama yang benar dari Tuhan. Padahal itu kamu keliru. ambil karang. Nah, Kamu karena ambil itulah karangan mari kita dari keluar. mana? Kita keluar dari kitabmu. Kamu ambil- itu Ternyata yang kamu ambil dari mana budaya itu? persembahan manusia kepada dewa itu Budaya persembahan ternyata dari manusia mana itu kamu dasarnya? ambil dari mana? Budaya Eropa persembahan pertamanya, manusia itu kamu Guruna. ambil dari Tadi mana? datanya udah Kamu baca. ambil Ya. dari mana Makanya itu Yesus Oke. datanya? Atur timer, ada Lagi timer. kurbannya kulitnya harus Kamu ambil putih. datanya dari Aku mana? moderatorin ya. Iya, iya. Ya, Bu Ripa moderatori 6 Ya, satu orang. Pak Preming diam. Pak El Pakam diam. Aku moderator. Afwan, aku HP-nya Tunggu, ngeblank nih. tunggu Nanti masuk jandamu. lagi ya. Aku Tunggu. turun dulu. Aku turun dulu. Kutunggu jandamu Riva, kutunggu jandamu. Walaupun aku janda, nggak lari, mungkin kau korek aku jadikan lari. laki. Jadi tetanggamu aja aku nggak mau, apalagi jadi laki. Masa kau nggak mau sama Udah Roy diam, Martin? diam. Nggak mau aku. Lebih baik aku menjanda seumur hidup. Roy Martin. Dah. Udah kita moderatorin ya. Pak Amir ya. Nanti kalau macam-macam orang ini kick aja lah. Udah ngapain juga terima kalau heboh ya. Baik, kick. temanya apa tadi Bang? Banda, apa Emang temanya? kick, Itu tuh, kurban manusia, kurban domba. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah, Zulkifli M Abbas Official dan juga Triun Flare Comment Center. Hari ini seperti biasa kita akan diskusi, nggak usah panjang lebar lagi karena udah buka juga YouTube-nya. Dan silakan di sini kita kasih waktu
waktu 3 menit ya Bang Zuma ya. Yuk, Oke, baiklah. Siapa dulu yang mau bicara, Bang Zuma atau pihak Beliau Pak dulu, Ginting, teman-teman Pak kita Elpakam? dulu. Baik, silakan Pak Elpakam 3 menit untuk berbicara seputar waktunya. Ketika Anda berbicara, waktu pun berjalan. 3 menit dimulai dari sekarang. Sebentar gini Bu Ripa, saya mohon maaf dulu karena kami di sini tamu, biarlah tuan rumah dulu menyambut kami. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian. Ini kita sedang menguraikan kebenaran dari perspektif Kristen, masih mencari kebenaran. Al-Quranul Karim itu sudah menjelaskan kepada kami umat Islam. Berapa kali sudah data ini kubawa. Al-Hajj ayat 34. Bahwasanya Tuhan kami itu mensyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian ketika mereka berkurban, maka kurbannya itu adalah hewan. Di dalam Bible yang saudara genggam hari ini juga mengajarkan hal yang sama. Imamat 1, nomor 2, Imamat 4 itu sudah jelas itu. Lalu kemudian pengajaran Yesus sendiri ini yang paling hebat sekali. Yesus pun dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14 hal yang sama, perintahnya untuk mempersembahkan persembahan hewan. Nah, tetapi kemudian saudara-saudara Kristen saya ngotot ya dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam upaya untuk melegalkan pembunuhan yang kemudian mendudukkan Yesus yang adalah Tuhan Anda sendiri sebagai jalur untuk melegalkan satu konsep kuno di mana orang-orang terdahulu sudah mempersembahkan lebih dulu manusia sebagai kurban persembahan. Bangsa Mesir kuno misalnya. Bagaimana kemudian mereka mempersembahkan anak mereka terhadap dewa. Begitu juga Kartago, salah satu peradaban terkaya yang terkuat di zaman kuno. Jadi orang-orang Kartago ini tidak asing dengan ritual pengorbanan. Mereka mengorbankan apa? Manusia. Kepada siapa? Kepada dewa-dewa mereka. Jadi sejarawan itu berpendapat bahwa alasan untuk kemudian mengorbankan manusia suci itu kalau dulu itu di luar agama. Dulu di luar agama. Mereka mempersembahkan hal itu bukan karena keyakinan, tetapi karena kekayaan dan kekuasaan. Mereka meyakini bahwa orang Kartago ini takut jika ledakan populasi akan menipiskan sumber daya mereka, sehingga selalu mengorbankan manusia kepada yang arahnya kepada dewa-dewa mereka. Nah, lalu kemudian nilai itu bergeser. Diyakini sebagai sebuah tradisi dan tradisi ini mendarah daging sehingga setiap ada sesuatu yang terjadi di kalangan mereka, maka mereka menganggap ini ada yang salah dengan kita. Dewa kita marah. Maka apa? Untuk mendamaikan diri mereka dengan dewa mereka, mereka selalu mempersembahkan manusia. Artinya sebelum Kristen dengan berbagai macam konsep yang tersusun rapi mengatakan Yesus itu adalah persembahan kepada Theos, ternyata jauh sebelumnya orang-orang paganisme juga sudah mempersembahkan manusia sebagai pendamai. Itu fakta dan tidak bisa kita lari dari sana. Demikian sementara, silakan. Terima kasih 3 menit. Oke, sekarang waktunya saya riset kembali. Silakan, siapa yang mau bicara lagi? Oke. Iya, saya. Aduh. Silakan Pak, gelapkan. Ya, jadi ketika kita lihat masa kesuraman manusia abad-abad yang ke-3, ke-4, ke-5, bersamaan juga munculnya Islam, sebenarnya masa kesuraman itu adalah masa bagaimana perkembangan antara rasionalisme dengan supernatural. Artinya bagaimana pemahaman ini satu perubahan yang akhirnya berkembang pada masyarakat, budaya, dan sosial, dan termasuk keagamaan. Nah ternyata pada abad-abad inilah juga di mana Arab itu memiliki paham bagaimana rasionalismenya berkurang, malah mereka kepada spiritualismenya, yaitu mempercayai kekuatan-kekuatan animisme dan dinamisme. Sehingga dengan adanya kekuatan animisme dan dinamisme ini, dianggaplah batu itu sebagai kekuatan. Sehingga batu inilah yang menjadi pusat sentral di Ka'bah, yang menjadi pusat penyembahan orang Islam. Dan sampai sekarang mereka tidak mengakui ini, tetapi itu menjadi esensi pusat ibadah mereka.
Bahkan kalau mereka tidak melakukan, mereka merasa rugi. Bahkan mereka merasa bersalah ketika tidak melakukan penyembahan-penyembahan sujud kepada batu haswat yang ada di Arab sana. Nah, oleh karena itu maka inilah juga sebenarnya rasionalisme beragama yang tidak ada dalam Islam. Karena mereka juga adalah penyembah-penyembah yang tidak logis, tidak rasional, tidak real, tidak nyata. Tetapi mereka malah menyembah bagaimana penyembahan-penyembahan ini hanya sebuah pembodohan kepada manusia. Silakan kawan lanjut, Pak. Oke, sebentar ya, saya sampaikan saja. Tadi Pak Juma mengatakan mencari kebenaran. Kristen masih mencari kebenaran. Kami sudah menemukan kebenaran. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, ya kan? Akulah kebenaran dan hidup. Tetapi Pak Juma dalam sholatnya senantiasa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini jangan dibolak-balik dong, ya. Siapa yang sudah mendapatkan kebenaran, siapa yang masih mencari jalan kebenaran. Ya, korban hewan jelas tertulis ya di dalam perjanjian lama tertulis itu korban hewan tidak pernah diceritakan korban manusia. Lalu saya bertanya, dari mana dasar Pak Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengorbankan manusia? Itu harus dijawab dulu dong. Tapi saya minta harus ada detailnya berdasarkan Bible ya, jangan asumsi. Nanti salah, nama saya jadi berubah nanti jadi Juma asumsi kan nggak enak ya. Silakan Pak Juma, dua pertanyaan itu yang silakan Pak Juma jawab. Tunjukkan di mana tertulis dalam Bible bahwa Kristen mengajarkan mengorbankan manusia. Saya rasa itu saja. Dan kami sudah menemukan jalan kebenaran tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Pak Juma di mana? Apakah sudah menemukan kebenaran? Tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, aku berikutnya. Iya, jalan waktu saya reset. Iya, silakan Dinda. Ya, udah sedikit ya. Silakan. Di sini kita buka dulu data-datanya, kita open dulu kamera yang kukasihi. Sebentar, Kembali Kores, ke Bible ya. Pak Amir kalau bisa naikin lagi teman-teman Kristen satu lagi biar ini kan ada Ustaz Alif juga. Pak Amir monitor. Kalau bisa naikin teman Kristen lagi yang ini ya. Bang Ratang, tak turunkan dulu. Oh, Ratang sudah turun. Siapa yang Kristen di sini? Decin 87. Bu Rika, waktunya reset. Bu Ripa, waktunya di reset dulu. Oke, waktunya saya ini kan ya. Siapa lagi silakan Kores, kamu bicara waktu berjalan. Oke. Sebenarnya waktunya kalau 3 menit kayaknya kurang. 4 menit gimana kira-kira? Silakan atur aja. Bang Zuma gimana? Waktunya ditambah 4 menit satu orang. Ada 2 orang ya. Boleh. Baik, 4 menit satu orang dan saya tidak membuka semua cam ya. Nanti ketika saya berjalan waktu tetap saya jalankan. Saya kabari kalau waktunya di akhir-akhir nanti. Silakan dilanjut. Oke. Nah, pertama kan kita tuh bahasnya Yesus Yunani ini berbeda dengan Nabi Isa Al-Masih. Karena Yesus itu ya orang Yunani. Jadi orang Yunani mau ngapain aja ya bebas lah, terserah orang Yunani. Walaupun kita sayangkan kenapa Yesus yang Yunani ini dituhankan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Terus kalau nggak mau percaya dari bahasanya ya kita lihat ajarannya. Ajarannya soal baptis. Nah, baptis kita lihat di sini. Baptis. Tuh. Ini di bible.ka, baptis itu awalnya adalah dari agama pagan yang didasarkan untuk menyucikan benda-benda dengan air. Siapa aja pagannya? Ada Babilonia, ada Mesir, ada Enke. Itu baptis tuh. Nah, nanti terus ada lagi yang ini foto-foto ini kan ini pagan punya ini gitu loh. Ini foto-foto yang kayak begini. Ini juga pagan.
Sabar. Oke, baik. Nah, kalau secara kitab suci, Bung, terkait dengan apa yang Anda tuduhkan, bahwa umat Islam seperti ini, nyembah batu dan seterusnya. Kalau dikatakan nyembah batu, ya kalian kena. Kenapa Yesus itu batu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4. Yesus adalah batu yang dibuang. Nah, kan batu. Nah, memang Yesus memang punya batu. Nah, terkait dengan tuduhan bahwa umat Islam itu menyembah batu, para nabi terdahulu dalam kitab saudara sudah menjadikan batu itu sebagai arah di dalam menyembah kepada Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Itu sudah banyak itu diceritakan. Mazmur 118, Yesaya 28 dan seterusnya, semua berbicara mengenai batu. Jadi prosesi para nabi terdahulu senantiasa selalu meletakkan perkara batu itu sebagai arah di dalam beribadah. Di dalam kitab Kejadian, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu, lalu didirikan menjadi tugu, lalu diminyaki, diurapi, ya. Dia menjadi Mesias batunya nantinya. Di dalam Kejadian 31 juga demikian adanya. Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada saudara-saudara, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka menjadikan itu sebagai mesbah, arah ibadah, tempat ibadah. Kejadian 35, Yosua 4, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan Yosua. Untuk apa? Untuk sebagai arah ibadah, sebagai tempat kemudian mereka mempersembahkan apa yang diminta oleh Tuhan mereka. Yosua 24, Yosua menuliskan semuanya itu dalam sebuah kitab. Lalu dia mengambil batu, mendirikannya di sana, di bawah pohon yang besar, di tempat kudus. Coba, batu disimpan di tempat kudus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yosua? Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Batu. Jadi apakah Yosua dan kaumnya, Yakub dan anak keturunannya nyembah batu? Tidak. Anda salah paham, saudaraku. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus. Di dalam pemahaman Yunani kuno, yang perlu saudara pahami adalah, jika sudah membicarakan tentang roh-roh, berbicara mengenai jelmaan, berbicara mengenai inkarnasi, kita tidak bisa lepas dari dewa petir. Dewa yang paling tinggi kedudukannya dalam bangsa Yunani, agama Yunani, yaitu Zeus, yang adalah merupakan asal nama daripada timernya kok lari-lari daripada Tuhan kalian yang bernama Yesus itu. Anda harus tahu bahwa mereka ritualnya sebelum Kristen menjadi agama resmi, di dalam bahasa Yunani mereka, dalam kitab mereka yang menggunakan bahasa Yunani, mereka sudah terlebih dahulu mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa. Makanya kenapa kemudian kitab saudara dalam bahasa Yunani, karena penyembahan kurban manusia itu kelak dipersembahkan kepada orang Yunani. Begitu juga Romawi. Romawi juga demikian. Orang Romawi itu jelas sekali mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Peradaban Romawi kuno itu bisa kemudian kita hilangkan. Orang pengorbanan manusia kepada pradewa. Ayo, bantah data ini. Dan ternyata pemeluk agama Kristen awal mulanya Roma dan Yunani. Penyembah roh-roh, penyembah manusia, Tuhan, dewa yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian yang melanjutkan sekarang. Waktunya habis, Bang Da, habis waktunya. Ya, siapa dulu dari Kristen mau bicara 4 menit? Sebelumnya sebentar, Ustadz Alif monitor, bisa gantikan sebentar nggak? Tangan aku pegel, aku mau letakin cari tempat dulu. Ustadz Alif. Bentar, aku harus siapin dulu, bentar. Berapa menit? 4 menit, 4 menit. Pegel tangan aku. Aku enggak, aduh, bentar, harus siapin dulu, bentar. Sebentar ya. Aduh. Kalau aku udah nyampe rumah baru nggak apa-apa, aku lagi nggak apa-apa. Aku mau pulang. Aduh. Customize. Oke, aku coba sebentar ya. Siapin dulu 4 menitnya.
Udah lupa ya ngaturnya ntar. 4 menit, oke. Saya coba buka dulu. Bernapas dulu Pak Ginting. Oke, terima kasih. Guru Anda saya izin ini ya, live di YouTube ya. Izin. Kelihatan ketutup ini Pak Amir. Ketutup tema ini. Ya. Cabut itu stikernya Pak Amir, cabut Pak Amir, nggak kelihatan Pak Amir. Wis. Belum saya cabut nyawa Pak Amir nanti. Lanjut. Bentar. Mantap. Ya, 4 menit ya. Oke, saya silakan. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Siapa duluan, Pak Preming? Dulu, ya. Preming. Bapak dulu atau saya? Saya dulu. Saya dulu, saya. Oke. Ya. Jadi saya mau mengkaji tentang apa yang dikomentari oleh si Slamet Turner ini mengenai bahasa dalam Alkitab. Di dalam teori pembelajaran yang disebut dengan bahasa Alkitab, ada istilah yang disebut dengan biblikal. Ketika kita belajar tentang Alkitab biblikal, itu harus dipahami situasi. Situasi di zaman itu, bahasa yang sangat mendominasi sebagai bahasa internasional adalah ada istilah Helenisme, yaitu Helenisme, paham dan ilmu bahasa yang sudah mendunia, yaitu bahasa Yunani. Ya, memang kita tahu bahasa Ibrani itu adalah bahasa dasar dari orang Israel. Tetapi bahasa yang sangat modern, penggunaan daripada bentuk kalimat dan pengembangan tata bahasanya itu adalah bahasa Yunani, Helenisme. Ini sudah menjadi paham yang sangat menyeluruh di seluruh daerah Asia Kecil, bahkan sampai kepada Eropa. Supaya kalian paham tentang yang namanya bahasa. Jadi dalam poin ini perlu saya sampaikan kepada kalian, kenapa harus bahasa Yunani? Itu adalah teori di mana Helenisme saat itu adalah sebuah bahasa yang sudah bahasa internasional. Jadi jangan kalian mengadi-ngadi ya Slamet Tungkiner bahwa kalau karena bahasa Alkitab kami bahasa Yunani lalu kalian bilang itu dari paganisme dan konsep penyembahan Yunani. Oh no, itu adalah kalian ngadi-ngadi. Kalian itu membuat sebuah pemahaman yang tidak ilmiah. Nah oleh karena itu, ketika saya sampaikan konsep ini kepada kalian, kalian harus paham Helenisme ini menjadi patokan kalian untuk memahami Alkitab kami. Nah tentu tidak cukup saya uraikan dalam waktu singkat ini tentang hal ini semua. Tapi itulah yang prinsip pokoknya. Silakan bro, lanjut. Waktunya 4 menit Pak Prem. Nah itu jawaban pertama, Helenisme. Jadi tentang bahasa janganlah kalian lagi ngadi-ngadi ya, bahwa kalau disebut Helenisme itu adalah paham bahasa dari Yunani. Nah, perkembangan kekristenan tentu tidaklah didominasi di Yerusalem. Karena kenapa? Konsep kekristenan ini adalah kasih karunia, keselamatan untuk seluruh bangsa, di mana semua dunia harus diselamatkan. Nah, oleh karena itulah maka dalam hal inilah Yesus sudah menyatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Lalu semua orang yang simpati melihat mukjizat dan kuasa yang dilakukan oleh para rasul-rasul, baik mulai dari Israel, Yudea, Samaria, bahkan semua adalah karena bagaimana penjangkauan manusia di zaman itu harus dijangkau. Dan itulah sebabnya kalau kalian lihat sebuah perubahan konsep teologi daripada
bisa menjadi 3 Waktu atau habis. 4 SKS Anda tentang hal tamat itu. waktunya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Papa Kam. Oke, terima kasih waktu yang Waktu diberikan akan kepada saya, moderator ya. Begini, saya akan ada beberapa poin yang saya tangkap tentang penjelasan, tetapi sangat-sangat melihat kekeliruan dalam menafsirkan sebuah ayat yang terdapat dalam Alkitab. Saya mengawali dari pendapat Pak Kores ya. Yesus dikatakannya orang Yunani, maka terpikir bahwa ini membentuk sebuah framing keluar konteks ya kan. Karena mungkin beliau tidak paham bagaimana cara-cara orang menuliskan dengan gaya bahasa yang dimilikinya. Saya tadi sudah menjelaskan ya, bahasa keseharian Yesus pada saat itu dituliskan oleh Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes itu dengan menggunakan bahasa Yunani. Lalu bagaimana tentang pembaptisan? Pembaptisan sudah jelas, itu adalah ajaran yang sudah terjadi di tengah-tengah Yahudi. Contohnya di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, Yohanes itu jelas melakukan pembaptisan di Sungai Jordan. Lalu bagaimana Pak Kores mengatakan bahwa itu ajaran Yunani, yang melakukannya adalah orang Israel? Nah, ini tolong ya diperhatikan nanti kan. Nah, ini lagi satu lagi. Cara ibadah, banyak cara ibadah yang dilakukan orang. Ya, contohnya agama Buddha juga sujud, apakah dia itu Islam? Tidak. Ya kan? Satu lagi yang paling serius ini. Umat Islam sering saya perhatikan menadahkan tangan saat berdoa. Padahal di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan. Apakah umat Islam mencontoh kalimat ini sehingga mereka berdoa saya lihat menadahkan tangan? Silakan nanti jawab. Selamat datang di kebenaran ya. Kemudian satu lagi, saya menanggapi dengan Pak Juma. Batu yang dilarang. Aduh, ini sangat-sangat menyedihkan ya. Ternyata Pak Juma, menurut perhatian saya tidak paham antara alegoris ya, metafora yang terdapat di dalam Bible. Batu yang dibuang itu artinya alegoris untuk menunjukkan satu sosok sebenarnya yang lain ya. Tapi ironisnya ada yang menganggap bahwa kata batu di dalam Bible itu batu sungguhan, sehingga dijadikan suatu bentuk yang sangat-sangat dimuliakan, bahkan dikatakan turun dari mana lah ya nggak tahu. Padahal batu yang terjadi itu sebenarnya adalah alas kepala Yakub ketika dia tidur, bukan batu yang jatuh dari langit, tapi batu yang berasal dari bumi. Oleh karena itu ya, batu itu dikumpulkan, dan batu itu bukan satu, bukan batu yang pecah-pecah lalu disatukan kembali, bukan. Tapi dari batu-batu yang berserak itu dijadikan mesbah. Dan bukan untuk disujuti, dicium atau bagian sebagainya, tapi dijadikan mesbah. Oleh karena itu dalam pemahaman ini kita harus paham menafsirkan sebuah ayat itu arahnya kemana, tujuannya apa. Jangan dinarasikan, diletterlikkan bahwa batu yang dimaksud dalam Bible itu batu sungguhan. Inilah. Kemudian sini inkarnasi. Nah, ini sangat serius sekali nih. Inkarnasi itu yang dipahami mereka itu kan sebuah mitos ya, bukan sebuah fakta sejarah. Angan-angan mereka. Mereka menginginkan bahwa yang mereka sembah itu berinkarnasi. Tapi kalau kita jujur ya, itu semua legenda ya, mitos ya, bukan sesuatu fakta sejarah. Oleh karena itu kita bersyukur ketika Tuhan yang benar agar tindakan-tindakan mereka itu yang menginkarnasikan dewa-dewa yang lain dinyatakan oleh Yesus dengan menginkarnasikan dirinya ke dalam manusia, sehingga manusia itu mengenal ini loh sebenarnya yang kami cita-citakan, yang kami harapkan. Jadi Kristen menjawab seluruh keinginan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu ya, dalam memahami ini memang kita harus apa ya, tentang silsilah Yesus sudah sangat jelas ya di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 17. Itu tidak ada keturunan Yunani situ Pak Kores, tolonglah. Ya, ketika kita membahas itu kita harus kembali ke dasarnya, Bible saya bilang. Jangan ada narasi-narasi lain yang ternyata sangat-sangat menyesatkan. Saya rasa seperti itu ya Pak Kores ya. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa saya jawab dan seluruh apa yang Bapak sampaikan sudah bisa saya jawab. Oke, waktu habis. Sebentar aku cahaya. Kenapa suka mati ya? Bentar ya Gurunda ya sama Kores. Oh, mungkin ini. Oke. Saya coba. Ya. Selanjutnya silakan, waktu akan berjalan ketika berbicara dari pihak Muslim. Gurunda Kores yang duluan. Ya, aku dulu. Tunggu ya. Nah, itu ya. Nah, kita buka ini
Tunggu ya, aku mau buka data dulu. Cut. Oke, sambil nunggu. Nah, terus sama tidurin aja keluarannya. HP-nya. Keluaran 28. Keluaran 28:17. Aduh, jauh banget. Mana nih? 17. Oke. Nah, ini. Nah, ini dari 15 sampai 17, Deng. Nah, kita ke sini ya. Bismillah. Nah, di Keluaran 28 nomor 15 sampai 17 ini akan aku bawakan datanya dengan pembukaan bahwasanya dalam Yahudi pun batu itu memang biasa digunakan sebagai media penebus dosa. Kita kalau baca di sini ya, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Haruslah itu 4 persegi, haruslah kau tata itu dengan permata. Ini tuh batu sebenarnya, permata tatahan 4 jajar permata. Permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama sampai nanti ke 20. Ya. Nah, ini sampai ke 20. Nah, ini batu. Efod tuh kayak gimana sih kawan-kawan? Kayak gini bentuknya. Wah, Pak Framing. Pak Framing. Semoga sehat-sehat ya. Ayo langsung cek ke rumah sakit. Balik Pak Framing. Jangan, harus ke rumah sakit itu Pak Framing. Tidak Pak Framing, tidak. Pak Framing itu curiga kena apa? Heart attack, Ikhwan. Kalau aku lihat dari nafasnya ya, ini bukan bercanda gitu. Jangan. Mungkin cadangan ini Pak Deklin ini dari mana? Dari Kristen apa dari Muslim? Pak Dejin, Shalom. Jangan meninggoy Pak Framing. Pak Dejin, malam. Lu kok nggak bicara? Oke, lanjut Hai Kores. Oke, lanjut ya. Nah, ini efod tuh kayak gimana sih? Ini loh efod tuh, efod tuh. Ini loh efod tuh, nih. Mana dia? Nah, nih. Nah, nih efod nih. Tuh isinya tuh ada batu. Batu-batu yang melambangkan ke-12 suku Israel. Nah, batu-batu ini bisa ngapain? Batu-batu ini bisa ini, cut. Nah, di sini ya. The effort of the high priest atau atones for idol worship lah gitu, menebus dosa dari penyembahan berhala. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi mau hajar aswad, mau efod gitu, mau batu misfah yang ada di Yesaya 6 itu biasa gitu. Yang parah itu adalah ketika batu bisa menebus dosa, batu tersebut malah dituhankan oleh kekristenan seperti yang ada di Kisah Para Apostolos 14 nomor 11, 4 nomor 11, salah gitu. Nah, sekarang kita lanjut kita ke ini dulu deh, ke Pak siapa namanya, Pak Pakam, Brother Ginting. Yohanes melakukan pembaptisan. Betul. Kenapa pembaptisan? Karena baptis itu seperti yang tadi aku bahas, datangnya itu dari sebelum agama Kristen ada. Baptis sudah ada. Siapa yang menggunakan? Orang-orang pagan, pagan Babilonia, pagan Yunani, pagan Mesir, itu semua udah melakukan baptis. Itulah kenapa Yohanes melakukan baptis. Terus tadi Pak Ginting melakukan sebuah framing, katanya Yohanes orang Yahudi. Orang Yahudi mana yang memberi nama anaknya Yohanes? Gak ada. Terima kenyataannya, Brother Ginting. Mau Yohanes, Matius, Lukas, Yesus itu nama-nama orang Yunani, bukan orang Yahudi. Nggak ada. Jangan dibilang orang Yohanes itu orang Israel gitu. Lalu kemudian soal menengadahkan tangan gitu. Nah, kalau itu yang benar, Brother Ginting, kenapa kekristenan malah angkat-angkat tangan, bukan menengadahkan tangan? Itu kan bisa kita lihat di sini yang tadi tuh. Nih, mana tadi ya? Mana ya datanya tadi? Nah, ini. Tuh. Tuh, kalau orang pagan mereka berdoa mengangkat tangan ke langit. Nah, ini yang tadi aku kasih lihat loh. Tuh, yang tadi tuh, lihat tuh. Ini Kristen di dalam gereja ini. Mereka angkat-angkat tangan, bukan menengadah, ngangkat tangan. Jadi yang pagan yang mana gitu loh. Lalu lanjut lagi.
soal semua dunia harus diselamatkan. Ya boleh saja diselamatkan untuk dunia orang-orang Yunani lagi-lagi. Kenapa? Ya karena Yesus sehari-harinya berbahasa Yunani. Kemudian mau ditunjukin lagi tadi ke Matius ya. Kita lihat aja ke Matius misalnya. Di Matius ini misalnya nama orang-orangnya itu dalam bahasa Yunani Waktu Iakob. habis. Tuh. Kembalikan Pak Framing, kembalikan. Tuh. Ini Pak Deklin kalau nggak ini di mute dulu Pak. Suara ini gresek-greseknya agak mengganggu. Ya lanjut Uni moderatornya. Lagi di OTW. Oh ya, oke. Selanjutnya Gurunda. Tafadol. Oke, baik. Jadi 10 tadi menit saudara lagi. saudara mengatakan tentang inkarnasi. Inkarnasi adalah ajaran mitos. Memang betul. Makanya agama Kristen itu laku di agama mitos, di penganut ajaran mitos. Betul itu. Ajaran Kristen itu nggak laku di Yerusalem, nggak laku bagi Bani Israel. Nggak laku agama Kristen itu. Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, persembahkan kepada Theos, itu nggak laku ajaran kayak gitu. Nah, makanya ketika kita melihat dari aspek yang ada agama-agama kuno, ajaran kuno, keyakinan kuno pada masa lampau. Kalau kita melihat dari contoh misalnya kita ambil suku Inka ya. Bagaimana kemudian mereka mengorbankan manusia, mereka mengambil anak mereka sendiri sebagai korban untuk dewa mereka. Ini berbeda dengan orang Roma. Orang di mana mereka akan mendapat hadiah sebuah kitab dari Paulus. Kalau orang Roma itu, yang perlu saudara pahami dalam konsep korban mereka terhadap dewa-dewa mereka, orang Roma tidak pernah mengorbankan jangankan anak, penduduk Roma sendiri mereka nggak mau. Ya, boro-boro memberikan anak mereka kepada dewa mereka. Mereka itu lebih suka mengorbankan bangsa lain yang menjadi korban biasanya pada tradisi mereka itu adalah orang Yunani atau orang Galia yang kemudian mereka tangkap untuk mereka persembahkan sebagai korban terhadap dewa mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Bahwa orang Roma berbeda dengan orang Inka. Orang Inka itu anaknya yang dikorbankan. Kalau orang Roma, mereka menangkap orang-orang Yunani atau orang Galia untuk mereka persembahkan kepada dewa mereka. Ini yang terjadi terhadap Yesus. Mereka tangkap, mereka aniaya, mereka korbankan, lalu mereka jadikan saya persembahan untuk dosa-dosa mereka. Makanya ajaran ini laku bagi orang Roma. Tolong disadari itu. Jadi prosesi korban manusia itu dijual ke Roma laku keras. Assalamualaikum. Kenapa? Itu setara dengan pengajaran nenek moyang mereka dari sejak dulu. Dari sejak kapan ada korban manusia di dalam pemahaman Romawi kuno? Penghujat Itu aku kan. diperkirakan Nggak ada lauk kok. Tega kok. Maaf. Uni mute dulu nih. itu diperkirakan dari abad kedua, dari tahun 228 sampai 113 sebelum Masehi. Jadi ketika kemudian abad pertama Masehi, ada yang menjajakan Tuhan datang, dewa datang dalam rupa manusia, lalu kemudian dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang buta melihat, dijual ke Roma, laris. Itu makanya dalam Efesus 2 nomor 15, jelas sekali, di dalam Efesus 5 nomor 2, jelas sekali bahwa Yesus dipersembahkan sebagai korban yang harum untuk Theos. Nah, Theos inilah yang kemudian dimaksud dewa. Dewa-dewa inilah yang kemudian menjadi sembahan-sembahan orang Roma dan juga orang Yunani. Makanya kitabnya diajarkan dengan menggunakan bahasa Roma, bahasa yang kemudian menjadi bahasa internasional menurut teman kita tadi, yaitu bahasa Yunani. Oleh karena itulah kemudian di mana Kristen mengambil pengajaran korban manusia tak lain dan tak bukan dari ajaran kuno,
ajaran paganisme yang jauh sebelum Kristen itu ada. Demikian sebentar, silakan. Oke, Gurunda, waktu habis. Baik, sebelum dilanjut, Pak Deklin bisa melanjutkan mengganti posisi Pak Preming tadi? Kalau dari Kristen? Oh, sepertinya jauh dari perangkat atau mungkin nanti Naikkan Pak Amir lagi ganti Pak ya? Amir. Mohon maaf Iya, tadi iya, Bang ini Zuma, bentar ini. saya lupa Yang mute. naik ini tadi sudah naik, tapi udah naik turun lagi. Iya, nggak apa-apa, Dek. Oke. Tadi gue pikir Dan- suaranya Bu Uti loh. Makasih Bang Zuma pujiannya. Oke, ini Karena aku Decin. tengok punyamu nggak buka mic-nya. Iya loh. Kok kayak gitu? Mic-nya Ih. ke-mute itu, tapi bunyi unik. Enggak abang, enggak adik, aku sama aja jahatnya. Aku disamain sama Uti. Oke, Decin 87 bisa dibuka. Bukan, maksudnya buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya Decin. Anda Muslim atau Kristen mau berpartisipasi dalam diskusi ini? Karena kalau tidak terpaksa salah satu Kores harus ini dulu biar Pak El Pakam dengan Bang Zuma berarti biar tidak Oke. biar fair maksudnya. Atau teman-teman Kristen yang ingin ikut berpartisipasi bonyok ke atas silakan, nggak apa-apa, naik, ikhlasin aja diri kalian, pikul salib kalian ya. Oh Decin belum apa-apa, aduh parah nih, aduh. Udah silakan Pak El Pakam dengan Bang Zuma aja, solo karir aja Pak El Oke. Pakam. Oke, Monggo. ya. Nih, waktunya Pak Alip. Aman, Balik. ngomong dulu Pak. Aman, Oke. waktu aman. Itu udah di reset itu belum? Hah? Ya, silakan Pak El Oke. Pakam. Amir coba dicek-cek terus ya, kalau ada oten di bawah dijambak aja nih ke atas. Oh iya, jelas. Itu ada Maliki tuh Pak Amir, ada Maliki di bawah tuh. Naikin aja Maliki, kalau- aku janji nggak ngomong-ngomong loh, naik aja. Aku diam aja, swear, serius. Diam aja aku beneran. Naik aja, naik. Oh, kalau dia mau habisi Trinitas loh. Kalau aku Dia ngomong nggak- dia nggak mau naik. dia Ya nggak Pak, berani Pak ya. Amir siap-siap aja ya naikin oten-oten di bawah. Dan silakan dilanjut Pak El Pakam dengan Bang Zuma. Oh ini si Pak Mas Bro mau bantu. Itu ses bisa langsung maju juga kalau ada Cita. Silakan naikin. Oh bukan Waduh, Cita. bro admin. Admin TikTok pula. Aduh. Mana profilnya Aduh. Yesus lagi? Aduh, bro admin. Oke bro admin. baiklah. Maju ya Bro Admin ya. Silakan siapa lagi Pak El Pakam, langsung dimulai saja. Dimulai dari sekarang Oke, silakan. terima kasih. Saya akan menanggapi Kores tentang Keluaran 28 ayat 17. Saya nggak tahu bagaimana Pak Kores ini membaca. Padahal itu di situ pakaian untuk imam. Kenapa harus batu? Itu adalah suatu liturgi kegiatan, bukan dijadikan pajangan lalu dicium. Itu harus dibedakan dong Pak Kores. Ya mohon maaf ya. Jangan seperti itu caranya berdiskusi, nggak enak lah. Kemudian begini, batu penjuru, saya sudah katakan, penjuru yang Bapak masukkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu alegoris, bukan literally. Sehingga banyak orang yang menganggap, oh karena Kristen menyembah batu, aku ambil aja batu. Lalu aku sujud di hadapannya, aku muliakan dia, dan dia akan menjadi menghapuskan dosa aku. Nggak seperti itu Pak Kores pemahamannya. Makanya kita ini harus cerdas ketika mendapat sebuah informasi, pahami dulu. Ya kan, maknai dulu sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat ya. Tentang nama Yohanes. Jadi sudah saya katakan ya, cara penulisan para penulis itu kalau dia menggunakan bahasa ini tentu ada ya korespondensi linguistiknya, pergeseran dialeknya. Nama Yahudi Yohanes ini sebenarnya Yohana, itu semua orang pasti sudah tahu. Tetapi dituliskan dalam bahasa Yunani menjadi Yohanes. Ya toh? Ini sebenarnya nggak perlu dibahas ini. Ini karena masalah gaya bahasa penulis saja. Lalu jangan gara-gara karena pergeseran nama itu lalu kita katakan dia sebagai orang yang sudah berbeda. Ya itu ya. Menadahkan tangan. Saya setiap saat berdoa senantiasa menadahkan tangan. Ya. Saya senantiasa begitu karena itu tertulis dalam Bible saya, kitab suci saya. Nanti Pak Kores coba tunjukkan. Saya sering melihat umat Muslim berdoa menadahkan tangan. Kira-kira itu tertulis di mana? Adakah dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu? Kitab sucinya, ya maksud saya kitab suci umat Muslim adakah dituliskan seperti itu? Atau jangan-jangan mereka itu mencontoh ini dalam dalam apa ini tadi ya? Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 itu Di tadi. mute dulu Bu Sofia. Ya, kemudian Saya rasa iki paling. Tolong Pak Amir di mute dulu. Ya, inkarnasi, coba dengar ya. Inkarnasi yang dilakukan pagan itu mitos, Pak.
Pak Juma. Jadi bedakan antara mitos yang dilakukan mereka dengan fakta yang dilakukan Yesus. Mengapa Yesus melakukan fakta? Supaya mitos-mitos itu terhapus. Dan mereka tidak lagi mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang bisa inkarnasi. Emang siapa yang bisa inkarnasi selain Yesus? Nggak ada. Oleh karena itu kita memahami sesuatu kalimat itu harus jelas. Mitos, mengapa Yesus turun ke dunia inkarnasi agar mitos-mitos yang dilakukan para pagan itu tidak lagi dilakukan. Tetapi memang mungkin masih banyak yang melakukan itu terlepas daripada itu. Kemudian saya tadi sudah bertanya kepada Pak Juma tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen mengajarkan pengorbanan manusia. Di mana tertulis gitu loh. Kalau saya baca dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Jadi antara korban dan kurban itu harus kita perhatikan. Korban itu apa? Karena pemberontakan manusia terhadap dia. Kurban itu adalah sosok yang dipersembahkan. Jadi tolonglah, saya rasa Pak Juma kan ngerti lah mana perkataan korban dengan kurban. Korban itu bisa korban lalu lintas, korban pelaksanaan seksual, ya kan? Korban pelecehan. Tapi namanya kurban itu apa? Ya ini harus mendalam sebenarnya harus saya sampaikan kepada Pak Juma. Karena begini, saya rasa mungkin banyak ya orang-orang yang bisa membaca tapi mungkin tidak paham dia maknanya. Oleh karena itu saya harap ketika ingin menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible, tanya dulu orang Kristen, ini maksudnya apa? Jangan Bapak simpulkan, kalau Bapak simpulkan akhirnya seperti ini. Ya kan salah memahami bahwa Yesus dikatakan korban. Ya saya rasa seperti itulah Pak Juma. Apalagi laku bagi orang Roma ya. Ternyata Kristen bukan hanya bagi orang Roma Pak, sampai ke Eropa dan ke seluruh penjuru dunia. Jadi klaim Pak Juma mengatakan hanya laku bagi orang Roma ini sangat-sangat belum tepat ya, sangat-sangat belum tepat. Tetapi Kristen telah berlaku. Oke, waktunya habis Pak El Pakam ya. Sekarang bergantian kepada doa kepada Yesus. Silakan. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, urus dulu anaknya. Saya nyimak dulu. Oh, nyimak Saya dulu. baru masuk. Kalau gitu langsung ke Bang Zuma aja ya. 4 menit Bang Zuma. Silakan tanggapi El Pakam bikin Biar jadi Dinda bubuk. Kores, Dek. Oh, Kores. Yang Bubukkan ditanggapi Kores. lebih banyak tadi Dinda Bubukkan. Kores. Siap. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku jawab dulu aja yang Islam ya. Di mana menengadahkan tangan itu tersirat dalam hadis Nabi di kitab Imam Muslim. Nah ini ya. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ditambah lagi dalam kitab Abu Dawud, kitab At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 2070. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Tuh ini mengangkat kedua tangannya. Lalu mengangkat kedua tangan tuh kayak gimana? Nah, ini di sini ada nih di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Nah, di sini dikatakan mengangkat kedua tangan itu tidak seperti pagan Yunani, tapi di sini mengangkat kedua tangan itu istilahnya al-mas'alah. Al-mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitar itu, gitu loh. Itulah yang disebut menengadahkan tangan atau dalam istilah Islamnya al-mas'alah gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk kami dalam berdoa. Nanti ada 2 lagi, ada al-istighfar yang 1 jari menunjuk dan ada al-ibtihal yang dimana menengadahkan kedua tanganmu bersamaan kayak gitu-gitu loh bre. Itulah Islam, simple jawabnya enak. Nah sekarang tadi ada sebuah pelencengan data oleh siapa namanya Ginting gitu, yang soal Keluaran 28 15-17 kita lihat di sini. Ini memang bajunya Imam Lewi gitu, nggak ada yang dibantah. Di dalam baju Imam Lewi, kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Permata tatahan, 4 jajar permata gitu. Nah ini kan batu semua ini. Fungsinya apa nih batu ini gitu? Kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Zefachim 88b nomor 7. Kenapa nggak dibahas ini? Tadi tuh gitu loh. Ini dari Yahudi loh. Apa yang Yahudi bilang? The effort of the high priest atones for idol worship.
Meaning apa? Meaningnya di sini. Meaning when there is no effort, the sin of teraphim, idol worship is found gitu. Ketika nggak ada effort, maka dosa teraphim atau dosa penyembahan berhala itu ditemukan. Jadi harus ada effort supaya menebus dosa penyembahan berhala. Ini Yahudi yang ngomong gitu. Nah, kalau kita mencium, itu medianya mencium gitu. Nah, kalau Yahudi dipakai oleh imam, medianya tuh dipakai gitu. Terus apa yang membedakan? Kayak gitu. Yang harus dibantah adalah ketika batu secara alegoris itu disalibkan, kok bisa batu tersebut menebus dosa? Kan itu yang harusnya dibahas, harusnya dijelaskan gitu loh. Kalau dibilang alegori goang, sebanyak-banyaknya material-material lain yang bisa digunakan untuk alegori, kenapa batu yang dipilih? Hayo dijawab, kan gitu. Gitu loh, itu yang harus dijawab gitu. Kenapa dari sekian banyak batu, sekian banyak alegori, malah batu yang dipilih untuk dibantah, untuk disembah. Lalu berikutnya soal batu penjuru udah, menengadahkan tangan udah, sama gini juga. Semua daerah memang nyampe di apa namanya Kristen masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka dulunya pagan, sehingga tidak susah untuk mereka masuk ke dalam kekristenan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah diisi oleh Islam lebih dulu. Nggak ada yang Kristen bisa tembus. Nggak usah Islam deh, Yahudi di Palestina gitu. Itu Kristen nggak tembus itu. Akan selalu menjadi minoritas dan selamanya minoritas. Itu sudah. Thank you. Oke, sekarang waktunya Pak El Pakam lagi ya. Doa kepada Yesus. Kurios, ada yang mau disampaikan? Oh, tanggapi El Pakam. Lanjut. Ya, 4 mulai. menit. Ya, Nanti terima langsung kasih. saja ya, karena saya mau mandi dulu. Oke, makasih. Terima kasih, moderator. Alegoris, ini harus saya jelaskan Pak ya. Di dalam Bible itu bukan semuanya alegoris dan bukan semuanya literally. Ada yang dipahami secara alegoris, penafsiran dan sebagainya. Makanya ada sebuah kitab yang namanya Bible Commentary, ya, perhatikan. Kemudian begini, tentang menebus dosa, nanti saya tuntut ya, Pak Kores, di mana tertulis bahwa Yesus menebus dosa. Kalimatnya itu harus seperti itu. Agar kita bisa membedakan mana yang ditebus Yesus, dosanya atau manusianya. Supaya nanti kita paham, akhirnya kita menggunakan kata-kata yang tepat. Jangan kata-kata yang salah lalu dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Kemudian begini, kitab suci, saya tadi mengatakan bahwa apa yang terdapat, apa yang saya lakukan selama ini berdoa sampai tidak melewati bahu menadahkan. Bentar, riset dulu. Bukan Ginting ini, seharusnya Gurunda dulu ini. Enggak, tadi kan satu-satu. Iya. Enggak kan ini udah ada bro admin, Nanti selesai ini baru kita biar deh, mainkan lagi. nggak apa-apa. Ya, baru kita mainkan lagi, ya toh? Oke. Iya. Kalau bisa dinaikkan lagi teman Kristen yang lain. Udah Bang Juma, udah. Ya. Nanti Masih selesai ini nyari. baru kita dua-dua lagi sesinya, oke? Tadi kan saya bilang Aduh, bahwa ini. ketika saya berdoa menadahkan tangan itu terdapat di dalam kitab suci saya. Tetapi Pak Kores yang mengatakan itu terdapat dalam hadis, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu terdapat dalam hadis, tidak terdapat. Atau mungkin memang hadis itu juga sebuah kitab suci. Oke, kita terima, ya kan? Kemudian mata tatahan, ya kan? Permata tatahan itu kan tidak ditempatkan pada satu tempat lalu dikerubungi banyak orang. Tentu jelas berbeda dong. Antara seperti yang batu Hajar Aswad yang kita maksudkan tadi. Kalau Hajar Aswad itu kan ditempatkan pada satu sudut, lalu semua orang berduyun-duyun ke sana. Kalau batu tatahan itu ya sebagai aksesoris saja, sebagai lambang untuk menentukan bahwa dia itu imam, jabatannya begini-begini, tapi tidak dikerubuti orang lalu kepadanya dia mencium untuk mendapatkan pengampunan atau penghapusan dosa. Jadi jelas beda dong. Saya rasa sangat clear ya penjelasan saya ini. Jadi jangan disama-samakan ya toh, bahwa batu yang ini adalah maksudnya seperti batu yang ini. Beda, sangat beda Pak. Tadi yang ada di batu epot itu sebagai aksesoris untuk melambangkan siapa dia, jabatannya apa, tugasnya apa, berapa biji harus di situ. Tetapi kalau Hajar Aswad kan ditempatkan pada satu tempat. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan ya kan bahwa batu itu bisa menghapuskan dosa orang-orang yang mencium atau menyentuhnya. Tetapi oke lah, nggak sampai ke sana kita. Cuma saya ingin menjelaskan perbedaan antara batu yang Bapak maksud dengan Hajar Aswad itu sangat berbeda ya. Oleh karena itu nanti kita ke depannya supaya apa ya. Kemudian apa tadi ya, saya rasa cukuplah itu kira-kira ya yang saya sampaikan bahwa tentang alegoris tadi ya.
Alegoris itu tidak semuanya di dalam Bible itu ada alegoris. Ada hal-hal tertentu yang dialegoriskan untuk membuat suatu bayangan, gambaran di dalam sebuah benak pikiran sehingga terbentuk suatu keyakinan. Yang keyakinan itu nanti terbentuk akan menjadi sebuah iman, gitu ya kan? Pertanyaan dibaca, oke. Nah, saya rasa itulah. Walaupun ada waktunya kita set aja karena sudah ada teman saya di sini supaya nanti kita kembali kepada 2/2. Terima kasih. Ya udah itu. Sekarang Bro Admin aja, Bro Admin. Iya, aku baru nyambung soal batu. Nah, nggak apa-apa, bagian situ aja, guys. Nah, titip. Oke. Aku titip satu ayat aja di 1 Petrus pasal 2 ayat 4 yang dimaksud batu penjuru ini Al-Masih. Atau Yesus bunyinya begini, saya pakai versi lebar ya. Al-Masih adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi dibeli Allah dan berharga di hadiratnya. Itu soal batu menurut Alkitab Yesus batu penjuru. Cukup? Masih lanjut? Pak Amin Cukup. ada 4 menit loh, waktu Bapak 4 menit untuk menanggapi, menjelaskan atau menyampaikan. Cukup dia bilang ya udah nggak apa-apa. Oh iya, udah Cukup nggak biar nyambung lagi. Ya udah. Itu aku Gurunda, tadi aku lagi aja ya Gurunda ya. Udah gini, kita riset dari awal ya, berarti 2/2 Iya, ya. Oke. Iya. Sip. Iya, Ini aku silakan. dikit aja, Guru. Sip, thank you Gurunda. Nah itu lihat itu Ginting itu dengerin itu Bro Admin gitu. Yesus tuh batu penjuru. Itu 1 Petrus 2 nomor 4 Brother Admin itu gua benerin gitu, gua koreksi gitu. Karena Kisah Para Apostol 4 nomor 11 dan 1 Petrus 2 nomor 4 itu aku yang bawa pertama kali itu. Yesus itu batu-batu juga ternyata dan bisa menebus dosa kan gitu. Yang parahnya batu Yesus ini dituhankan gitu. Nah, sama ini ya. Kemudian Ginting mau dikerubutin kek, mau diapain kek, nanti kita ke sana. Ini Gintingnya dari tadi bohong terus kerjaannya. Dibilang tidak digunakan untuk penebusan dosa. Itu kata Kristen itu, kata Kristen. Ini loh kata Yahudi dari Zefacim 88b. Ini loh dilihat loh. Ini loh. Bisa Inggris nggak sih? Bisa bahasa Inggris nggak? Zefacim 88b nomor 7 nggak bisa ya? Oh ya udah. Ini gua pakai sini ya. Gua copy ini. Ya segini aja gua copy lah. Yang pentingnya aja. Ini gua copy segini. Terus kita terjemahkan ya. Hadis ID di ban loh, nggak ngerti kenapa. Aduh, kenapa ya di ban? Nggak bisa dipakai lagi hadis ID. Nah, kita paste. Nah di sini. Ini ya, the effort ya. Effort imam besar menebus penyembahan berhala seperti yang dinyatakan dan tanpa effort atau terafim. Hosea 3 nomor 4. Artinya bila tidak ada effort ditemukan dosa terafim, yaitu penyembahan berhala. Selamat datang di kebenaran. Jadi ada menebus dosanya. Itulah kenapa gua bawakan batu tersebut. Ada menebus dosanya. Cuman Islam dan Yahudi sama. Ini batu media penebus dosa, medianya tidak disembah. Kekristenan media penebus dosanya disembah. Siapa medianya? Ya itu ya, dagingnya Yesus Yunani itu yang disembah. Gimana sih? Ini data lo. Dari tadi menghindarmu 2 kali gue lihat lu menghindari data gua. Kenapa sih data gua terlalu menyakitkan gitu? Jadi intinya gini, mau dikerubutin kek, mau disalibkan kek, mau dipakai jadi baju kayak itu batu. Intinya bisa menebus dosa. Yang membedakan medianya disembah oleh Kristen. Sedangkan Yahudi dan Islam slow bae itu medianya nggak disembah. Kayak gitu. Thank you. Silahkan Gurunda yang kami hormati. Ya lanjut Gurunda. Oke, saya Oke, baik. Saya simpulkan aja ya, sederhananya gini ya. Bahwasanya agama yang datang kepada Bani Israel, ajaran yang datang kepada Bani Israel, itu persembahannya kurban. Kurbannya itu adalah hewan, binatang. Kristen persembahannya adalah manusia. Kenapa kalau Anda mengatakan, mana dalilnya kami mempersembahkan? Memang tidak Anda persembahkan, tapi Anda imani. Yang mempersembahkan itu adalah Yesus itu sendiri menurut tuduhan saudara.
Tapi faktanya yang mempersembahkan itu adalah orang-orang Romawi yang kemudian dituhankan nantinya. Efesus 5 nomor 2 itu jelas sekali tuh. Dia dipersembahkan kepada Theos. Dalam bahasa Yunaninya sebagai kurban di sana itu sebenarnya kata tusia. Tusia itu bukan kurban sebenarnya. Kurban harusnya hima dalam bahasa Yunani, ya, dikatakan sebagai korban atau persembahan. Nah, sedangkan yang melakukan persembahan manusia itu hanya Romawi kuno dan Yunani kuno mempersembahkan manusia. Maka saya simpulkan, agama kalian itu dibentuk untuk dihadiahkan kepada mereka Romawi Yunani ini, bukan untuk Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya Tuhan datang mati di atas tiang salib. Roma Yunani percaya karena mereka memang mengajarkan ajaran dewa-dewa inkarnasi. Seperti itu, silakan. Lanjut Gurunda, waktunya masih. Tadi kan sisa diserahkan dari Kang Kores. Oke, jadi yang kita jangan sembunyi terlalu jauh, gitu ya. Fakta dulu kita ungkap. Orang Romawi sebelum menjadikan Kristen agama resmi mempersembahkan dewa mereka dengan kurban manusia. Yunani sebelum Kristen menjadi agama mereka prosesi ibadahnya mempersembahkan. Romawi dan Yunani lah yang pertama kali menerima agama Kristen itu sebagai agama yang mempersembahkan manusia untuk menebus dosa mereka. Anda boleh mengatakan kami tidak mempersembahkan. Mau apapun yang Anda katakan, faktanya demikian. Ya, andai saja orang-orang Kristen hadir pada masa Yesus disalibkan, apa yang mereka lakukan orang Kristen? Membela Yesus agar tidak disalib atau ikut juga melakukan pembantaian kepada Yesus? Jawabannya jelas. Mereka Kristen akan ikut berkongko-kongko untuk mempersembahkan Yesus. Itu fakta. Kenapa saya katakan? Ya, Kristen mau ngapain? Kalau misalnya tidak ada Yesus sebagai korban di atas tiang salib, bagaimana caranya Yesus ini, Kristen ini mau diselamatkan dengan dosa-dosa mereka? Jadi Yesus disalibkan untuk kemudian mendamaikan antara dewa dengan manusia. Itu sudah disuarakan, itu sudah digaungkan oleh gereja itu dan diaminkan oleh teman-teman Kristen. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa teman-teman Kristenku, Anda tidak bisa berkelit. Pemahaman Kristen dengan konsep prosesi ibadahnya ada ritual persembahan manusia yang kalian peringati tanggal 25 Desember dan seterusnya. Itu adalah ajaran Romawi Yunani kuno yang kemudian diperbarui dan diberi nama agama Kristen. Itu aja dari saya. Anda bantah itu. Oh tidak kok, Nabi Musa dulu juga mempersembahkan manusia. Nabi ini juga manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan data itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai histori, Romawi Yunani lebih dulu mempersembahkan manusia daripada Kristen. Dan itulah yang dicontoh kembali. Maka ajaran Paulus dijual kepada Romawi Yunani. Laku keras sampai ke Indonesia. Demikian. Kita impakkan waktu kita, silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Selanjutnya Pak El Pakam atau Pak Doa yang duluan. Pak El Pakam ya, silakan. 4 menit saya gunakan, nanti Pak Doa kepada Yesus juga 4 menit ya. Gini, saya sudah berulang kali menyatakan, bahkan Pak Doa kepada Yesus juga sudah mengatakan Yesus itu adalah batu penjuru. Tapi kata-kata itu kalimat alegoris, karena faktanya Yesus itu bukan batu beneran. Artinya penyematan nama batu penjuru itu alegoris, bukan literally ya. Karena Yesus itu ya apa gitu. Jadi banyak orang-orang yang dianggap sebagai singa gurun pasir, ya kan, ada. Jadi istilah-istilah itu jangan dianggap, oh makanya ketika membaca dia batu tuh lalu dianggapnya batu. Ini yang pernah memang keliru, ya ta. Kemudian batu penghapus dosa. Saya baca tadi nggak ada di dalam dosa. Ya kan, saya heran, atau mungkin saya salah tadi. Hosea berapa tadi? Coba dimatikan dulu Pak. Coba dimatikan dulu waktunya dulu. Di mana Pak? Atau saya salah baca Pak Kores? Di Hosea berapa tadi Bapak bilang bahwa di situ batu menghapus dosa? Ingat ini ya, ingat. Gua bilang Zefachim. Apa itu kitab Zefachim? Di Hosea mana?
ini nih. Ini Zefachim. Zefachim ini penjelasan dari orang Yahudi Orang terkait Yahudi. Oke, oke ya. ya, Jadi udah ya. beginilah Nah, diskusi kita ini ya kan. Ketika iman Kristen menjawabnya dengan iman Yahudi. Makanya saya bilang kacau balau ini Pak Kores. Makanya saya bilang Bible itu dibahas. Jangan kitab orang Yahudi lalu dibenturkan. Ini kan namanya nggak fair, nggak apple to apple gitu loh ya. Jadi oke ya. Kemudian daging Yesus disembah. Tidak pernah ada manusia menyembah daging Yesus. Yang disembah itu adalah Sang Logos yang berdiam secara jasmani di dalam daging itu. Kolose 2 ayat 9. Oleh karena itu kalau baca Bible itu yang lengkap. Jangan dicomot sana comot sini untuk keuntungan pribadi lalu di framing lalu membuat orang sehingga bisa nanti tersesat dalam artian bagaimana. Tetapi teman-teman kan kita enggak langsung ditafsirkan, disimpulkan, Alkitab ini maksudnya begini. Saya rasa itu kan nanti jadi nggak perlulah kalau menurut saya seperti itu. Siapa yang pertama menerima Kristen? Kalau siapa pertama itu saya rasa nggak masalah ya. Di Arab sana juga sudah banyak Kristen yang menjadi Kristen. Jadi siapa-siapanya itu sebenarnya bukan salah satu ukuran parameter bahwa Kristen begini dan begitu. Ketepatan daerah itu pertama yang paling terdekat oleh orang-orang yang pertama menerima ajaran-ajaran itu. Jadi marilah kita diskusinya ke depan itu yang agak apalah ya kan. Sebelum disalib, penghapusan dosa ya. Jadi begini. Sebelum Yesus disalib juga dia sudah pernah melakukan penghapusan dosa. Itu bisa tertulis dalam Matius 9 ayat 2. Dosamu diampuni. Artinya kalau menurut saya ya Yesus itu walaupun belum disalib dia sudah bisa mengampuni dosa. Karena dia memang Tuhan. Itulah bukti Tuhan. Makanya mereka marah. Siapakah dia sehingga dia bisa mengampuni dosa? Karena dosa itu adalah pelanggaran kepada Tuhan. Hukum kepada Tuhan. Artinya yang bisa mengampuni dan menghapuskan pelanggaran itu hanya Tuhan itu sendiri. Dan ini dibuktikan oleh Yesus. Bahwa dia bisa mengampuni dosa. Apa buktinya? Ternyata orang yang sakit itu bisa berjalan. Berarti dosanya bisa diampuni. Kan fakta ini sebenarnya. Tapi ya teman-teman nggak mau terima ya nggak ada masalah dalam hal itu ya. Jadi saya rasa begitu ya. Supaya nanti kita jelas. Sehingga kita diskusinya itu enak. Materinya terpapang luas. Jangan kesana kemari. Jangan kita hanya berputar-putar dalam istilah kata-kata ya kan, bahasa Yunani, Ibrani dan lain sebagainya. Sementara kita di sini sedang melaksanakan diskusi dalam bahasa Indonesia. Marilah kita pahami ayat itu dengan bahasa Indonesia supaya kita paham karena fungsi bahasa itu adalah untuk menyampaikan pesan agar pesan itu bisa diterima oleh orang. Nanti silakan Bapak baca ya kalau nggak salah surat 14 ayat 4 gitu ya kan. Mengapa harus bahasa Arab? Supaya mereka mengerti. Oleh karena itu diskusi kita juga harus bahasa Indonesia. Oke, waktu habis. Ya, selanjutnya El Pakam, doa kepada Yesus. Iya ya Pak Alip, nambahin sedikit langsung di play aja. Pertama tadi soal batu penjuru ya sepakat. Selain batu penjuru juga Yesus dikatakan roti hidup sebagai mata air ya, dan masih banyak lagi lah, bukan hanya batu saja. Artinya bukan makna secara sebenarnya Yesus ini adalah batu, bukan, karena Yesus ini hidup. Kalau batu kan nggak hidup, jadi beda, bukan itu maksudnya Pak Kores. Saya baru nangkap ini tadi. Kemudian tadi Bang Suma bilang orang Kristen ikut berkongko-kongko mempersembahkan Yesus. Waduh, ya enggak juga toh Bang Suma dan yang lain ya. Kalau dalam peristiwa Yesus sudah pasti orang Kristen ini prihatin pertama. Ya kan, orang tidak bersalah kok dizolimi kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan berkongko-kongko ikut mempersembahkan ya enggak. Salah, itu keliru itu. Kemudian ritual persembahan manusia 25 Desember. Kalau di Indonesia biasanya Natalan, Pak. Kalau 25 Desember. Dan di Kristen kita nggak ada persembahan. Apa orang Kristen tidak mempersembahkan manusia ya? Heran juga kalau dikatakan seperti itu. Bahkan sempat juga dikaitkan dengan prosesi ritual Dewa Molok ya, bangsa Amori. Beda, itu sudah beda. Kemudian tadi dikatakan yang mempersembahkan Romawi. Ya, kalau peristiwa penyaliban memang pengeksekusi adalah Romawi. Tetapi bukan berarti kemudian yang mempersembahkan Romawi tidak ada konsep seperti itu. Yang ada itu justru kalau di Alkitab. Saya bacakan ayat ini saja. Jadi menurut Alkitab dikatakan sebab
Allah telah mengasihi dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus ini bagi kita ya karunia Allah. Kalau zaman Yahudi mungkin karunia itu berupa firman, kata-kata, pesan, peraturan, perjanjian, berkat. Ya kalau yang sekarang berupa wujud, ada wujudnya manusia. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mempersembahkan ya kita menolak lah, tidak seperti itu konsepnya. Kalau mempersembahkan nanti saya megang Bang Suma aja nanti mempersembahkan gimana? Ya kan nggak gitu juga ya. Ya jadi keliru kalau dikatakan seperti itu Pak Suma dan yang lain. Saya rasa penjelasan saya cukup itu dulu sambil kita berjalan lagi nanti mungkin lebih panas lagi itu Pak Pakam dan semua. Oke, saya reset waktunya ya. Selanjutnya kepada pihak Muslim. Silakan mau Gurunda atau Kang Gores dulu. Waktu akan berjalan. Oke, aku dulu ya Gurunda ya. Tunggu. Bentar, Silakan, Dek. saya izin dulu Pamir. Ini biar ada kursinya juga, biar Kristennya naik. Saya turun aja biar makin seru. Tapi saya lihat-lihat nih Pak admin kayaknya belum makan. Lemas. Ya Pamir ya. Slow Bang, slow dulu Bang. Biar ini enggak, Iya, biar iya. seru aja. Silakan. Komod gitu. Ya, saya turun dulu biar ya Kristennya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi gini yang aku mau jawab ya Kang kawan, untuk kekristenan terutama yang nge-framing itu brother admin itu sebenarnya brother Ginting yang nge-framing Yesus beneran batu. Kalau aku ya nerima-nerima aja Yesus itu batu alegori gitu. Yang aku pertanyakan dan dihindari dari tadi adalah dari sekian banyak alegori yang bagus dan indah dan menawan, kenapa yang dipilih batu? Kenapa? Itu yang harusnya dijelaskan gitu. Kenapa yang dipilih batu? Kan gitu loh gitu. Jangan pakai tapi-tapi gitu loh. Kalau memang batu itu sangatlah sangat jangan didekati nanti takutnya jadi penyembahan, ya kenapa Yesus dibilang batu gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus sama ini juga yang soal di Arab juga ada Kristen, di Israel juga ada Kristen. Itu kontranya udah gue kasih sebelumnya. Apa? Ada Kristen pun tetap minoritas. Nabi Muhammad SAW orang Arab, sampai ke Arab Islam semua. Nabi Musa alaihissalam gitu, orang Israel sampai ke Israel mengikuti semua syariat Nabi Musa. Yesus diklaim orang Israel nggak ada yang ikut Yesus. Jatuhnya apa? Minoritas. Ramainya di mana? Di Itali sana. Kalau nggak Itali, Jerman. Cuma dua itu. Kenapa? Ya lagi-lagi kita mesti tahu kenapa bisa begitu. Ya karena Yesus ini orang Yunani. Itulah kenapa mereka lebih di Eropa gitu loh. Susah banget. Masa yang kayak gini, yang simpel seperti ini aja nggak bisa dipahami. Terus soal itu di Hosea nggak ada tuh batu menembus dosa. Ya sama di Al-Quran pun nggak ada batu menembus dosa. Adanya di hadits. Nah penjelasan Hosea pun adanya di mana? Di Talmud, di Zefachim 88b nomor 7. Yang dari tadi dihindari oleh brother Ginting. Gitu loh. Masa yang kayak gini susah banget sih untuk dipahami? Data gue tuh mudah dibaca, ini zaman digital gitu loh. Kita nggak bisa perlu kemana-mana lagi gitu. Data gue gratis bisa dicek semua orang gitu. Nah sekarang soal pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia pertama kali itu ada di mana? Di sini. Human sacrifice, ini lifescience.com ya. Human sacrifice was practiced in China for thousands of years gitu. Jadi yang pertama pengorbanan manusia itu ya Cina duluan gitu. Nggak ada yang spesial mengenai pengorbanan manusia Yesus gitu kan. Nggak ada yang spesial sama sekali. Kenapa? Karena Cina lebih dulu. Bahkan hukum kasih pun itu duluan Cina daripada Yesus gitu. Konfusionisme itu sudah mengajarkan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana kamu ingin orang berbuat baik kepadamu. Kayak gitu-gitu tuh udah Konfusius duluan. Makanya ini klaim ya, statement keras dari Kores adalah
semua yang diimani oleh kekristenan itu tidak ada yang eksklusif original dari Kristen itu sendiri. Semua datang dari agama-agama pagan terdahulu. Gimana coba kenyataannya kalau udah kayak begini? Ya terima aja, kembali gitu kepada awalnya. Apa itu? Ya memang karena Yesusnya orang Yunani gitu, sehingga berkembanglah kepada dunia-dunia di sekitaran Yunani gitu. Mesir itu berbahasa Yunani. Kenapa? Karena Ptolemy itu adalah panglimanya Alexander the Great yang kemudian menguasai Mesir. Alexander the Great dan Ptolemy sama-sama orang Yunani. Gitu simple loh. Masa yang kayak gini susah untuk dibantah? Ya enggak? Udahlah, sekali Yunani tetap Yunani, banggalah menjadi Yunani. Jangan mencomot-comot istilah Yahudi, jangan mencomot-comot istilah Islam, apalagi budaya-budaya di Indonesia. Kembalilah kepada Yunani. Semangat. Thank you. Oke. Waktu habis. Selanjutnya Gurunda, Bang Andi ini lagi 2 lawan 2 dulu. Saya izinnya Pak Bang Andi udah naik. Ya. Bang Andi, Assalamualaikum. Iya, jadi saya selalu menyuarakan ya bahwa saya tidak ada nabi yang kemudian menjadikan manusia sebagai korban penebus salah gitu ya. Nah, kalau teman Kristen mengatakan kami tidak pernah mempersembahkan manusia Yesus, memang tidak, bukan kalian. Bukan kalian. Ibarat kata, saya analogikan alur cerita yang sangat sederhana gitu. Orang Roma dari sejak tahun 228 sebelum Masehi, mereka selalu mengorbankan manusia untuk sebagai penebus salah mereka, sebagai korban penebus salah. Seumpama mereka mengambil korban, tentunya korbannya itu dari bangsa Galia atau orang-orang Yunani. Nah, kemudian mereka mengajarkan bahwasanya orang yang menjadi korban dari Yunani itu menghapuskan dosa orang-orang Romawi, dosa terhadap dewa mereka. Andai saja saya menganalogikan, misalnya orang Yunani yang menjadi korban penghapus dosa bagi orang Romawi pada abad kedua sebelum Masehi ini bernama Blasius misalnya, maka muncul seorang tokoh yang mengajarkan dan menjajakan nama Blasius. Blasius itu adalah dewa yang datang menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa kita. Itu yang dia. Tapi oleh karena yang muncul itu adalah bernama Yesus, katanya dari orang Yahudi, maka kemudian mereka orang Romawi Yunani mengimani dewa mereka yang mereka sebut Father itu muncul menjadi manusia lalu mati menebus mereka kepada Theos. Coba Anda baca Efesus 5 nomor 2 itu. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum untuk Theos. Ajaran Theos itu dianut oleh Romawi dan Yunani. Coba Anda berpikir logika bahwa tidak ada kemudian agama selain daripada Kristen yang persembahan di atas persembahan penghapus dosanya itu manusia. Hanya Kristen. Beberapa hari yang lalu kemarin malah saya membahas di dalam pemahaman orang Yahudi Trinitas, di dalam Keluaran 29 nomor 14, di sana ada daging, ada kulit, ada kotoran yang menjadi korban penghapus dosa. Sama seperti Yesus. Masalahnya yang ada di dalam ajaran agama Kristen ini manusia. Yang jadi korban penghapus dosanya Kristen manusia. Yang menjadi korban penghapus salahnya Yahudi adalah hewan. Dari mana kemudian korban penghapus salah ini manusia? Setelah kita selidiki ternyata dari Roma, dari Yunani. Ini nggak bisa kalian bantah, nggak bisa kalian bantah. Anda keciduk di sana. Dan memang ajaran kalian itu didirikan oleh orang Farisi. Orang Farisi ini kemudian menjajakan ajarannya kepada Romawi.
Kebetulan Yesus menubuatkan Matius 23 nomor 15, orang Farisi mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Dan satu-satunya orang Farisi yang membentuk agama yang korban penghapus dosanya adalah manusia, adalah Paulus, tidak ada yang lain. Maka saya katakan, agama Kristen ini adalah agama Romawi Yunani kuno dengan wajah yang baru. Sama-sama korban penghapus dosanya adalah manusia. Manusia, Anda tidak bisa bantai itu. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus memang bukan manusia, tapi anak domba. Silakan aja. Silakan. Ya, terima kasih Gurunda, waktunya sudah habis, waktu dengan sempurna. Selanjutnya dari pihak Kristen, Pak Pakam atau Pak. Ya, saya sapa dulu Pak David dari Kristen, dari Muslim. Cek Pak David. Oh ya udah, oke, lanjut dulu ya. Silakan Pak Pakam, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Cek Pak El Pakam atau Pak doa kepada Yesus? Sudah aku dulu, barangkali lagi. Oke, siap. Ya, lanjut. Mantap. Ya Pak Kores bilang Kristen non original, ya gimana Pak? Kalau dibilang original, ya kalau sebutannya mungkin original ya kan, Kristen pengikut Kristus seperti itu ya. Tapi kalau interpretasi atau pandangannya terhadap Allah, ya turunan itu, kita turunan dari Yahudi. Ya boleh dikatakan klaim juga tidak apa-apa lah, kita anggap seperti itu. Makanya kitab sucinya kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ini sama dengan apa yang ada di dalam atau yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi atau beragama Yahudi. Kemudian Kristen dari Yunani, ya memang bahasa yang kita pakai itu dari sana. Kita nggak menolak itu ya, soal bahasanya juga. Jadi itu jawaban saya sama Pak Kores. Terus Pak Sumo bilang hanya Kristen yang mempersembahkan manusia, Yahudi hewan, ya. Itu juga tidak ditolak sih. Maksudnya begini, memang hanya Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi kan nggak percaya, makanya dia makanya hewan. Tetapi kenapa orang Kristen percaya? Karena memang itu dari Allah sendiri. Sama seperti peristiwa Abraham diperintah untuk mempersembahkan anaknya, tapi Allah membebaskan dengan memberikan persembahannya sendiri, domba. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan mempersembahkan manusia atau mungkin dianggap seperti itu, ya memang betul. Mungkin hanya Kristen saja kali ya yang percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi tidak. Kemudian satu lagi tadi, asal mulanya dari Yunani, ya ini beda lagi ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang dianggap mirip, misalnya dewanya menjadi manusia. Jadi secara doktrin mungkin mirip-mirip, tetapi tidak berarti berasal dari sana. Kira-kira seperti itu dari saya. Cukup. Oke, cukup. Kita riset ya. Baik, selanjutnya silakan Pak El Pakam. Terima kasih. Jadi sangat jelas ya, clear disampaikan doa kepada Yesus ya. Jangan karena ada kemiripan artinya langsung disamakan sama sumbernya. Contoh, orang Buddha juga ketika menyembah Tuhannya dia sujud loh. Sama seperti yang dilakukan umat Islam ketika sholat. Apakah itu sama? Jadi ini kadang-kadang yang saya kadang-kadang gimana sih? Ada kemiripan kok disamakan, nanti susah lah kalau membaca itu ya. Gini, kenapa hanya batu? Padahal sudah dijelaskan Pak doa kepada Yesus tadi bahwa Yesus itu memiliki banyak gelar-gelar alegoris, roti hidup, ya kan, sumber mata air, ya banyak. Kenapa digunakan batu pada ayat itu? Karena ingin menjelaskan sesuatu.
Maksudnya mungkin ada batu itu adalah sesuatu yang kokoh, yang teguh. Jadi berbicara itu ya harus dimaknai dengan kalimatnya. Saya rasa itu sangat-sangat clear ya. Kemudian gini, tentang Kristen ya, Kristen minoritas. Oke, kita berbicara minoritas. Bagaimana kalau kita berbicara tentang grafik ya? Di Arab sana grafiknya menaik loh, umat-umat Kristen. Bahkan mungkin tahun 2050 jangan-jangan semuanya udah Kristen. Kita berbicara masalah grafik, Pak. Coba baca grafiknya itu, meningkat terus. Kristen itu meningkat terus. Jangan-jangan nanti ya, mudah-mudahan lah ya, kalau Tuhan mengizinkan nanti semua orang Arab jadi Kristen malahan. Kita berbicara enggak. Kemudian batu menebus dosa di Talmud. Nah, sekali lagi saya heran. Bagaimana mungkin Pak Kores itu menjelaskan Bible dengan kitab suci umat lain, penafsiran umat lain. Ini persoalannya sehingga tidak nyambung-nyambung dari kemarin-kemarin, gitu. Oke lah, makanya kita apple to apple aja, Pak Kores ya. Bahas Bible itu, ayat Bible itu pertanyakan kepada kami sehingga bisa kami jelaskan. Jangan Bapak masukkan kitab suci umat lain untuk menjelaskan. Ini nggak nyambung, sangat-sangat jauh sekali gitu loh ya. Kemudian katanya Kristen tidak ada eksklusif. Oke, kita berbicara eksklusif. Kalau memang Pak Kores tidak melihat, tidak menemukan eksklusif, atau kita sama-sama belum kita anggaplah. Lalu di mana eksklusifnya agama Islam? Apa? Selain daripada tawaf. Nanti silakan, ajaran apa yang eksklusif di dalam Islam yang berbeda dari ajaran sebelumnya? Kalau kita berbicara tentang eksklusif ya. Nah, nanti silakan Bapak. Kemudian tentang menghapus dosa, sudah saya katakan dari awal bahwa di dalam Matius 9 ayat 2 itu Yesus sudah bisa menghapus dosa walaupun dia tidak disalib. Tapi ini kan penjelasannya itu panjang lebar ini. Yang saya tahu Yesus itu kenapa disalib karena menggenapi nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama. Dia harus mati di antara para penjahat. Itu jelas tergenapinya. Kemudian apalagi satu lagi yang saya tangkap, bahwa Yesus disalib karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu jelas, makanya dibantah oleh orang-orang Yahudi Sanhedrin pada saat itu yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Engkau yang adalah hanya manusia. Memang kita akui sampai seperti disampaikan Pak Doa kepada Yesus tadi, menuliskannya orang Yunani sehingga dia memiliki gaya tulisan Yunani termasuk mungkin nama-namanya ada sedikit koresponden apanya ya kan bahasanya. Saya rasa seperti itulah. Kita lanjut aja yang ke meningkat lebih kan enak. Waktu habis. Maaf, Bang Handi monitor, Uni monitor. Sebelum lanjut ke narasumber Muslim, maaf. Aduh, pada jauh dari perangkat. Oke, Pak Amir nanti bantu monitor ya. Aku ada keperluan nanti mungkin habis satu sesi ini. Oke, saya akan jadi turun. Baik, selanjutnya dari pihak Muslim silakan Gurunda atau Ahi Kores untuk menanggapi. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Cakep, ya. Dinda Kores silakan. Siap Gurunda. Si Brother Ginting, argumen aku soal Yesus orang Yunani sampai minta tolong sama aku. Minta tolong sama Allah, Brother Ginting. Kalau pengen selamat, jangan sama aku cuma manusia biasa, sama seperti Yesus gitu loh. Lanjut. Pertama yang eksklusif dalam Islam ya, oke. Yang simpel aja dulu. Riba. Pelarangan menggunakan agama lain nggak ada sama sekali. Riba. Itu Islam tok. Yang kedua, ini yang paling krusial dan vital. Yang Tuhannya tidak ada bentuk personifikasinya, miniaturnya, berhalanya, atau gantungan-gantungan kunci, itu cuma Islam. Agama lain semua ada. Itu eksklusif hanya Islam. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lanjut soal ini. Kita ke brother ini dulu ya. Turunan dari Yahudi katanya. Ya kalau turunan dari Yahudi, silahkan dibuktikan di mana korban penebusan dosa Yahudi itu yang disalib gitu. Misalnya di mana ada sapi atau kambing atau domba yang disalib, ada nggak? Kalau nggak ada ya bukan berarti Yunani itu. Human sacrifice itu Yunani yang punya itu loh. Kalau Yahudi ya binatang dan itu disembelih bukan disalib. Itu. Terus dibilang lagi sama kayak Abraham yang mengorbankan anaknya. Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anak lalu kemudian diganti. Sekarang ada nggak orang Romawi menyalib Yesus disuruh Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu kisahnya.
Coba di mana ada Tuhan menyuruh orang Romawi menyalib manusia gitu. Udah mah disuruh disalib nggak diselamatin lagi kan, nggak diganti gitu. Ini kan nggak ada gitu. Mau dibawa kemana ini kalau turunan dari Yahudi imannya. Jadi tolong gitu kan. Gitu ya, tolong dipahami gitu. Ya, aku jadi ketularan ginting lagi minta tolong gitu. Minta tolong sama Allah, kawan-kawan. Lanjut, sekarang kita ke ginting. Ginting siap-siap. Nggak ada orang Yunani dalam nasab. Oke, kita balik lagi ke Matius ya. Perhatikan ini. Ini Matius berarti ginting loh. Nih Matius tuh. Ini Matius 1:2 ya. Nah, di sini ada misalnya ada Abram. Siapa Abram ini? Abram. Nah ini ya Abram. Abram siapa Abram? Kita nggak kenal. Ada Ishak. Ada Ishak siapa? Ishak Newton. Ya, nggak kenal kita. Yahudi juga tanya deh, nggak kenal. Ini juga ada Yakob. Yakob siapa Yakob? Ini orang Yunani semua. Makanya Yesus itu orang Yunani karena nasabnya, silsilahnya, keturunannya dari orang Yunani. Yahudi itu nggak ada bapak tiri itu bisa diambil nasabnya, nggak ada. Yunani ada. Jadi bapak angkat, bapak tiri membuat anaknya menjadi anak kandung. Nah itu ada di Yunani. Kalau Israel itu nggak ada loh. Lalu berikutnya apa lagi? Oh iya, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan katanya kan gitu ya. Kata orang Yahudi. Iya, Yahudinya versi Yunani lagi-lagi karena adanya di kitab Perjanjian Baru Yunani. Jadi jangan disamakan dengan Yahudi asli. Yahudi versi Yunani ya silahkan diceritakan bebas gitu. Toh orang Yahudinya sendiri nggak mengakui Yahudi yang ada di Perjanjian Baru itu adalah mereka gitu kan. Ya terima aja kenyataannya. Sama udah sih paling itu aja. Itu aja paling yang bisa aku kasih ya. Ya selamat datang di kebenaran. Silahkan Gurunda. Ya, makanya saya sudah bilang dari tadi ya, 14 buku yang dibuat oleh Paulus itu semuanya untuk orang non-Yahudi. Siapa? Romawi, Yunani. Itu catat itu. Di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Dewa, menjelma, inkarnasi, menjadi manusia bernama Yesus. Kemudian Yesus mati, mempersembahkan dirinya. Padahal itu adalah hal yang dibuat-buat. Bukan mempersembahkan dirinya. Tapi dibunuh di atas tiang salib. Oleh siapa? Oleh tentara Romawi. Dia dipersembahkan, bukan mempersembahkan dirinya. Itu muncul ajaran belakangan, tapi fakta Yesus itu dibunuh. Berarti Yesus dipersembahkan. Efesus 5 nomor 2, bukan Yesus yang mempersembahkan dirinya kepada Theos, bukan. Tetapi dia dipersembahkan kepada Theos, itu yang benar. Makanya orang-orang yang menyalib Yesus itu dihukum dosa, upahnya adalah neraka. Makanya Yudas yang merasukinya adalah iblis, bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak Yesus tidak persembahkan dirinya. Makanya Yesus ditangkap. Makanya Yesus dianiaya. Kenapa? Karena Yesus dipersembahkan. Bukan dia itu datang, kucuk, salibkan diriku, biarkan aku mati. Enggak. Yesus itu dipersembahkan. Meski kemudian ajarannya dipelintir. Yesus mempersembahkan dirinya. Wah, itu bohong. Bohong, itu bullshit. Hanya orang yang tidak berfungsi otaknya dengan normal yang mengakui bahwa Yesus itu tidak dipersembahkan. Fakta, saya boleh taruhan. Siapa yang mau taruhan dengan saya? Kita buka data dalam kitab saudara, bagaimana alur cerita Yesus itu dipersembahkan sampai ada persidangan-persidangan. Ditangkap, dianiaya, itu bukti bahwa Yesus adalah oknum yang dipersembahkan untuk Theos, tetapi dijual kepada Romawi dan Yunani. Dijual kepada orang pemikir-pemikir lemah, bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya. Itu bohong. Sampai dia teriak pun dia memanggil, Eli, Eli, lama sabaktani. Tidak seperti itu kalau orang yang mempersembahkan dirinya.
Nggak ada tamparan, nggak ada diludahin, nggak ada ditombak, nggak ada penangkapan, nggak ada. Yesus itu murni adalah manusia yang dikorbankan. Siapa? Kepada Theos. Apakah ada Theosnya Bani Israel minta persembahan darah manusia? Tidak. Lalu siapa? Tanyakan ke Kristen. Siapa penganut agama Kristen terbesar awal mula? Romawi. Seperti apa keyakinan Romawi sebelum menyembah Yesus? Mempersembahkan orang Yunani kepada dewa mereka. Jadi fitnah kalau Yesus dikatakan dia mempersembahkan dirinya. Bohong, bullshit. Yesus itu adalah anak semata wayang dari Ibu Maria yang diambil anaknya secara paksa, dihakimi, kemudian dibunuh untuk dipersembahkan untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani dan pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia. Buang jauh-jauh pemikiran saudara yang mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya. Yang ada adalah Yesus dipersembahkan oleh orang Romawi, ya, kepada Theos, atau minimal orang yang orang-orang Yahudi yang kembali kemudian menjadi fitnah untuk dipersembahkan Yesus itu kepada Theos. Mari kita taruhan. Kita olah data kalau ada. Kalau ada yang mau, silakan. Waktu habis Gurunda. Afwan, Pak Amir monitor, mungkin yang lain Uni. Gurunda, Ikores, Bang Hadi dan semua Uni. Aku izin kayaknya ada keperluan tadi udah bilang. Oke. Aku izin di bawah dulu ya semuanya. 4 menit. Oke, Dinda, makasih ya. Apaan semuanya. Ya, Alif. Jazakallah khair. Aku izin turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting dulu. Bentar. Aduh. Ini pakai. Aduh. Bentar ya Allah. Pak Amir ganti provider WiFi. Provider WiFi-nya Pak Amir itu sering mati sepersekian detik. Itulah kenapa live-nya rungkat. Oh, harus ganti providernya. Iya. Waduh. Ganti apa? Apa ya? Ya banyak bisnet. Apa ke IndiHome apa? Banyak kok. Bentar. 3 menit ya? Ya Allah, kok ya. 4 menit. Ya Allah, ya Rabbi. Apa sih? Sambil nunggu Pak Amir, mari kita doakan semoga Pak Framing baik-baik saja. Iya ya, Bang Handi ya. Iya, TikTokan aja terlalu formal. TikTok aja deh. Langsung aja. Bentar, jangan TikTok. Kami kan belum menanggapi Pak Amir. Iya, nanggapin aja dulu. Setelah 4 menit oke, kita TikTok. Ya udah, nanggapin aja dulu, monggo. Habiskan aja waktu. Ini aku kok. Silakan Pak, doa kepada Yesus 4 menit. Gimana? Ya, tuh. Pak Amir gini aja. Pak Amir hitung aja waktunya situ ya. Bisa kan kita tolong? Ya. Atau Pak Andi lah, Pak Andi. Tapi kalau udah 4 menit. Ya nggak apa-apa, ini nggak sampai 4 menit. Aku ya. Kita kan semua di jam digital ya. Ini 10.29 sampai 10.33. Silakan. Oke. Nanti Pak Kor menginformasikan ya kalau itu waktu ya. Ya, itu dilihat di jam HP aja sama kok, sama 10.29 sampai 10.33. Silakan. Soalnya kalau saya Bro Ginti nggak bisa bedain 4 menit sama 4 hari sama 4 malam gitu loh. Mana Pak Andi bicaranya? Belum apa udah kesana kemari. Iya. Nyambung yang tadi Bang Kores. Ya. Ya. Mengenai penggantian, iya. Maksudnya ini ya memang Yesus ini bukan dari kita yang tiba-tiba seperti mempersembahkan diikat atau bagaimana, itu bukan kita ya, tapi dari Allah sendiri. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan seperti itu, sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kan seperti itu. Sama seperti prosesnya sama seperti Abraham lah. Pada waktu diminta menyembelih anaknya, tetapi diberi karunia berupa domba, sehingga anaknya yang harusnya mati menjadi tidak wafat. Maksudnya seperti itu. Jadi Yesus bukan sekonyong-konyong kita mempersembahkan gitu, enggak, bukan seperti itu. Tapi ini dari inisiatif Allah sendiri. Kemudian dikatakan Yesus cerita dari Yunani, ya wis ra apa-apa. Karena Yesus dipersembahkan seperti cerita-cerita orang Yunani,
mempersembahkan manusia sama dewa-dewanya ya wis rapopo. Kemudian Bang Sumo bilang murni dipersembahkan ke Theos, ya benar, bahasa aslinya Theos, tidak masalah. Kalau memang dari teman-teman muslim tidak apa ya, mengerti seperti itu, minimal bagi saya yang penting Tuhannya Pak Kores, Bang Suma atau Allah Subhanahu wa taala ikut nimbrung sama cerita Yesus Yunani ini sampai ada ayat sucinya. Minimal Allah Subhanahu wa taala ikut nimbrung sama cerita Yesus dari Yunani. Itu buat saya sudah eksklusif sekali. Dikatakan cerita dari Yunani ya saya terima saja. Dikatakan ikut-ikut momen ya enggak apa-apa, wis yang penting Tuhan, teman-teman juga ikut nimbrung, kan begitu ya. Kira-kira dari saya segitu dulu, silakan Pak Pakam. Masih 2 menit, masih 2 menit. Biarin aja Pak Amir, tanggung. Oh iya deh. Tidak usah Pak Amir. Iya. Iya, itu aja sih. Oke, sampai 36 ya, Bro Ginting. Enggak, itu udah ada waktunya dibuat Pak Amir tuh. Oh ya wes. Penghujat. Oke ya, terima kasih. Itu 4 menit akan saya gunakan secepatnya. Jadi minta tolong tadi sama-sama minta tolong ya. Maksudnya sebenarnya bukan minta tolong apa. Dengan harapan supaya kata-kata seperti apa itu yang nggak usah lagi digunakan. Itu sebenarnya ya. Tapi ya lah. Bukat lagi. Aduh. Apa-apaan sih? Monggo naik lagi ya Allah ya Rabbi. Pakam, monggo. Wah. Aye, Oh, gitu, aye. siapa itu? Iya dibilangin juga. Ini HP baru kan? Ini HP yang baru kan? Iya itu dia makanya. Tapi baru mati potong. Makanya itu dari wifi-nya Pak Amir, dari wifi. Aku pakai ini, pakai apa itu? Aku pakai file apa itu? Baru dikasih tahu Bang Kores. Langsung rungkat. Iya. Belum sempat setel ya. Nanti setel lah. Itu sih Ginting ini gara-gara itu. sinyalnya orang dia beli dia wifi-nya second gross itu. Oh, kurang asem. Woi, second. Aduh. Jangan wifi-nya diserupakan ini. Nah. Ya lanjut. Udah oke ya Pak Amir mainkan. Waktunya udah bisa. Terusin. Udah ya. Oke, mainkan. Mulai Ginting, monggo. Oke, tentang riba ya, saya sangat tertarik ini ya, bahwa di dalam Islam katanya tidak ada riba. Riba itu apa sih? Tentu kalau kita pinjam uang, mengembalikannya dengan uang yang berlebih gitu ya. Faktanya di bank syariah itu aja pun ternyata riba itu ada. Walaupun nanti diapakan sebenarnya pembagian hasil gitu ya. Tetapi faktanya adalah ketika kita meminjam uang di sana, kita harus mengembalikan uang dengan berlebih. Bukankah itu riba? Makanya banyak ulama-ulama yang mengatakan perbankan itu tidak boleh dilakukan di Indonesia ini karena melakukan riba. Artinya maksud saya begini, yang Pak Kores katakan eksklusif sebagai ajaran ternyata tidak bisa diterapkan di dalam keislaman sendiri, sehingga ada bank namanya bank syariah, apalah ya kan, ada ribanya berarti itu. Jadi itu nanti coba eksklusif mana? Artinya ya harusnya kalau eksklusif itu bisa digunakan ke seluruh umat gitu ya, dan bisa disepakati. Bukan malahan menjadi perbincangan yang tak berkesudahan. Yaitu nasab, saya sudah katakan tadi, penulisnya beda, ya kan, nasabnya. Bahkan Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Yesus dalam bahasanya itu ada salah satu kata-katanya dituliskan Eli Eli lama sabatani, itu bahasa Yunani atau bukan, ya kan? Artinya memang Yesus bukan orang Yunani, asli orang Israel, sehingga dia bisa mengucapkan itu karena bahasa syahrian Yesus yang menurut informasi yang saya dapat dia bahasanya Aramaik. Di dalam bahasa peribadatannya dia bahasa Ibrani, dalam bahasa nasionalnya ya bahasa Yunani. Oleh karena itu penulis menggunakan bahasa Yunani supaya bisa diketahui banyak orang gitu ya. Kemudian tentang Injil, katanya gimana sih? Itu Injil itu untuk segala bangsa, itu tertulis dalam Matius 28 ayat 19 Pak. Jadi bukan hanya untuk orang Yunani saja, bukan hanya untuk orang Roma,
Itu tertulis dalam Matius 28. Kalau memang itu hanya khusus untuk orang Roma dan Yunani, tentu kalimatnya itu hanya untuk orang Roma. Tapi faktanya situ, ajarkanlah mereka untuk segala bangsa gitu loh. Oleh karena itu oke, kita bisa saja mengolah data seperti yang Pak Juma sampaikan. Tetapi untuk memahaminya perlu ini dipahami apakah pemahamannya sudah benar atau tidak. Mengandalkan data tanpa pemahaman yang benar tentu itu merupakan akan menimbulkan sesuatu yang nanti nggak jelas, semakin mengabur gitu loh. Oleh karena itu marilah kita mulai menggunakan kecerdasan kita untuk memahami suatu kalimat, kemudian baru menyimpulkannya. Jangan mengandalkan data. Kalau saya istilahnya dalam suatu pembahasan ya, saya tidak hanya berhenti pada data, tapi saya akan menggunakan akal untuk mencerna data itu kemana arahnya. Kalau hanya mengandalkan data, banyak data di dunia ini ya. Bahkan kitab-kitab Injil banyak juga di dunia ini. Ada yang palsu, ada yang tidak, ada yang diselewengkan dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu marilah. Kemudian kepada Pak Kors tadi tolonglah. Sekali lagi minta tolong lagi nih. Janganlah gunakan kitab suci umat lain untuk ya diselaraskan dengan kitab Bible. Nanti salah. Umat Yahudi kok disamakan. Penafsiran mereka jelas berbeda seperti yang disampaikan Pak doa pada Yesus tadi itu. Karena mereka tidak percaya Yesus. Tentu kalau tidak percaya Yesus mereka akan menceritakan narasi yang berbeda. Oleh karena itu ya marilah kita bahas Bible menurut perspektif Bible. Sehingga nanti terjawab dengan baik ya. Jadi Yesus dipersembahkan. Ini kita harus baca ya. Mempersembahkan itu itu namanya mempersembahkan. Tapi kalau korban itu lain ceritanya. Maka Yesus itu disalib karena korban pemberontakan. Sehingga ia menanggungkan penderitaan. Gitu. Kalau nanti ada yang menjelaskan tentang bagaimana saya tidak mau ke sana. Karena saya belum paham ya. Tetapi yang saya ketahui mengapa Yesus disalib hanya ada dua. Satu, menggenapi kitab yang tertulis pada kitab para nabi. Kemudian karena dia dituduh menghujat Tuhan. Menuduh itu bukan orang Romawi, tapi orang Yahudi sendiri. Memang yang melakukan penyaliban, yaitu tentu orang Romawi. Karena pada saat itu yang berkuasa kerajaan Romawi. Tetapi itu atas permintaan daripada para Sanhedrin, orang-orang Yahudi. Jadi begitulah Pak ya. Jadi kita harus membaca itu secara perlahan-lahan, secara cermat, pelan-pelan. Ini maksudnya apa? Kok begini-begini? Saya rasa di dalam Islam juga ada yang namanya 15 ilmu alat gitu ya untuk memahami sebuah kalimat. Makanya di dalam Kristen juga ada yang namanya Bible Commentary supaya nanti Habis waktu. Terima kasih. Oke, kita setting lagi 4 menit. Aduh ya Allah. Kata siapa riba? Bank syariah itu riba gitu. Nih kita buka. Misalnya ini Muhammadiyah gitu ya. Nih. Otoritasnya menyampaikan begini loh Muhammadiyah. Muhammadiyah ya .or.id. Bank syariah atau penggadaian syariah itu tidak termasuk riba dan hal tersebut dibolehkan. Ya ngadi-ngadi gitu. Berikut ini nggak nyambung. Ini bahas praktikumnya, bukan bahas eksklusivitasnya. Yang namanya eksklusif tidak ada di tempat lain, di wilayah lain, di komunitas lain, di golongan lain. Ini aja sudah kokoh berdiri tidak terbantahkan gitu ya mengenai riba kan gitu ya. Soal perkara, itu nanti riba itu ternyata tidak bisa dipraktekkan. Ini bank syariah di mana-mana kok ada, gitu kan? Ini Muhammadiyah juga sudah berbicara, kan gitu. Muhammadiyah juga sudah berbicara gitu, bank syariah di mana-mana, praktikumnya bisa dipraktekkan dan ribanya pun eksklusif gitu. Ngapain belok ke praktikum? Eksklusifnya udah dibantah. Ngapain mau kabur ke praktikumnya? Dimana praktikumnya pun ternyata membuat melenyek gitu ini Ginting, nggak bisa lagi akan ngebantah kan gitu. Nah sama gini juga, itu baru soal riba gitu. Sekarang Tuhan yang tidak terlihat, tidak bisa digapai penglihatan mata, itu eksklusif Islam saja. Gimana lo mau membantah itu sampai nggak dibahas Ginting kan gitu ya. Tapi kita ke brother ini dulu, brother admin gitu. Iya, katanya seperti Abraham. Lagi-lagi gua ulang. Ya kalau seperti Abraham juga kan menyembelih Ishak itu bukan karena inisiasi pribadi. Inisiasinya dari Tuhan juga, ya enggak? Tuhan berinisiasi, kemudian Tuhan memberikan pengganti, kan gitu. Nah sekarang mana nih inisiasi Tuhan yang menyuruh orang Romawi menyalibkan Tuhan? Di mana itu?
Ya kalau nggak ada ya beda. Bedo dalan. Terus sama gini juga, minimal ikut nimbrung. Balik lagi bro admin ke argumen gua di awal. Gua ini membedakan antara Nabi Isa Al-Masih alaihi salam dengan Yesus Yunani Kristus. Gitu. Yang dibahas dalam Al-Quran Nabi Isa. Nggak pernah Allah membahas Yesus Yunani. Nggak pernah. Tolong ya Ginting ya, tolong dikasih paham dulu ini bro adminnya gitu. Jadi nggak ada itu ikut nimbrung. Terus sama ini juga soal seluruh bangsa. Perhatikan, yang dimaksud seluruh bangsa itu sudah dijelaskan dalam Yahudi. Nih contoh misalnya di Yosua 10:21. Nah ini nih. Pulanglah seluruh bangsa itu. Nih kan seluruh bangsa, segala bangsa. Dan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Ya jadi seluruh bangsa itu tetap mengacu kepada Israel di Yosua. Silakan di perikopnya dilihat gitu. Ketika Yosua sedang berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan di sono. Ini juga sekarang Hakim 20:26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni apa di sini? Seluruh bangsa itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Kalau mau dicocokin ke dalam Yahudi, segala bangsa dan seluruh bangsa jatuhnya ke lagi-lagi orang Israel saja. Gitu loh kalau mau memahami. Sama sekarang ini juga Talmud dibilang kitabnya orang lain. Talmud itu punya Yahudi. Lihat ini Talmud. Nah yang membahas kitab Sefachim itu mengenai apa? Tri Pilgrimage Festival, Passover, Shavuot, Sukkot. Nah ini kan 3 haji gitu loh. Waktunya udah habis Kang Kowe. Silakan Bang Juma. 4 menit meluncur. Monggo. Iya, baik. Kembali lagi ya. Saya tekankan kepada saudara. Aduh. Bahwasanya dasar pijakan penyaliban Yesus itu tidak ada diceritakan sebelumnya sebagai penebus dosa, penebus salah. Nggak ada. Munculnya kemudian itu pengajaran bahwa dengan darah Yesus lah, dengan segala macam embel-embel salib lah, kemudian dosa non-Yahudi itu diampuni. Seperti dalam Ibrani 9:23, kemudian di dalam Roma 3:24, 25. Setelah pembunuhan terjadi yang disebut dengan nama Yesus, barulah kemudian diproklamirkan ajaran Romawi kuno, Yunani kuno itu kembali muncul. Jadi tidak ada itu, baiklah kita membunuh Yesus untuk sebagai tebusan dosa kita, nggak ada. Lantas kemudian gereja mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Itu bullshit, sekali lagi saya katakan. Dan ini tidak ada bantahan dari tadi. Yesus itu dipersembahkan. Anda mau salto kemanapun, itu fakta. Yesus itu adalah oknum yang dipersembahkan kepada Theos. Meskipun di dalam Efesus 5:2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga hidup mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Ini bohong, ini fitnah, ini dusta ini. Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya. Yesus itu ditangkap. Kalau dia menyerahkan dirinya kemudian tidak akan mungkin terjadi ya beberapa kali persidangan, beberapa kali penganiayaan. Dan Yesus tidak akan mungkin mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa di dalam pengajaran dia ada oknum yang disebut iblis. Yohanes 6:70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Kalau Yesus ini datang menyerahkan dirinya sendiri, tidak perlu ada anak muridnya yang menjadi iblis. Tidak perlu ada anak muridnya menjadi pengkhianat. Tidak perlu. Tapi nyata dia mengatakan, namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu cerminan bahwa Yesus ini tidak mempersembahkan dirinya, tapi dikhianati untuk dipersembahkan.
Sekali lagi saya katakan, bullshit ajaran yang mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya. Bullshit. Yang ada adalah Yesus dipersembahkan. Untuk siapa Yesus dipersembahkan? Ya untuk orang Romawi, untuk orang Yunani. Makanya yang mengimani konsep Kristen Romawi Yunani. Mereka yang panen. Kemudian orang Yahudi tidak mengimani itu, tidak. Mereka yang dari sejak nenek moyang mereka mengajarkan Tuhan datang, dewa datang untuk kemudian dipersembahkan. Itu hanya ada di ajaran paganisme, politeisme, penyembahan terhadap roh-roh. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak mempersembahkan dirinya. Yesus adalah korban yang dipersembahkan untuk Kristen Romawi dan Yunani. Yang jadi masalah sekarang, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Tuhan langit dan bumi tidak minta persembahan darah manusia. Lalu siapa selain dewa Molok? Nah ini PR buat saudara. Jangan katakan, oh yes, kami tidak mempersembahkan Yesus. Tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Bohong Anda. Itu bullshit sekali lagi. Anda menghayal berarti. Anda tidak belajar Bible berarti kalau begitu. Silakan. Oke, pas waktunya habis. Silakan Bang Bro atau Bang Ginting asumsi permanen. Silakan. Siapa duluan? Bang Gin atau Bang Bro? Gak apa-apa, ya kan? Ya, silakan. Jadi berulang-ulang kali. Udah, oke, ini berulang-ulang saya sampai ya. Katanya tidak termasuk riba. Artinya begini, kalau kita mengutang uang lalu membayar dengan uang yang berlebih itu sudah riba, Pak. Tetapi kalau mau dipelesetkan artinya kemudian begini dibolehkan, ya itu terserah. Tetapi kita sama tahu, siapa yang meminjam uang lalu mengembalikan uang dengan berbunga atau berlebih, itu namanya riba. Tetapi kemudian, oh nggak masalah, itu boleh ya, itu urusan internal ya. Tetapi kita harus pahami dulu, riba itu apa sih? Riba itu meminjam uang, mengembalikan secara berlebih. Itu namanya riba, gitu. Jadi tolong nanti dipahami supaya nanti jelas, ya kan? Dan ternyata itu bisa dilakukan juga oleh umat Islam dengan membuka bank. Bank itu kan peminjaman uang ya, dan mengembalikannya dengan uang juga. Itu namanya riba. Tuhan tidak terlihat. Oke, Tuhan tidak terlihat. Di kampung saya ada yang namanya animisme, juga mengatakan dia Tuhannya tidak terlihat. Apakah ini sama dengan Islam berarti yang mengatakan Tuhan tidak terlihat? Jadi gimana ini ya? Makanya saya bilang, ada kadang-kadang kesamaan-kesamaan itu bukan berarti itu sama. Kalau Pak Kores mengatakan begitu sama, ya berarti sama dengan animisme. Animisme juga mengatakan bahwa Tuhannya tidak terlihat, gitu, atau dinamisme. Kemudian saya sudah mengatakan sama Pak Kores ya, dia senantiasa menjelaskan Bible dengan kitab orang lain. Seluruh bangsa bagi Yahudi oke, temporer pada saat itu. Tetapi sini Kristen mengatakan ya, Yesus mengatakan yang Bapak katakan itu tadi, untuk segala bangsa. Apa hubungannya dengan Yosua? Berarti secara tak langsung Bapak ingin mengatakan bahwa Yesus itu memang orang Yahudi. Karena Yosua kan orang Israel. Berarti di sini sudah clear ya, terbukti. Tanpa sadar sudah membuktikan bahwa Yesus itu orang Yahudi. Karena ingin mengkomparasikan ayat ini dengan ayat ini, menyatukan. Ada korelasinya, berarti satu bangsa. Nah, nanti silakan itu nanti ditanggapi ya. Jadinya, marilah kita membaca itu ya, kalau bisa secara cerdas lah. Ya kan, gak usah dengan daya-daya hafalan. Nanti kita komparasinya. Menyerahkan diri ya ini ya, menyerahkan diri. Ini pemahamannya menyerahkan diri bukan karena dari rumah, lalu kita datang ke kantor polisi, itu namanya hanya itu yang namanya menyerahkan diri, tidak. Menyerahkan diri bisa juga diartikan ketika tidak mengadakan perlawanan pribadi ya, bukan orang lain. Kalau orang lain mengadakan perlawanan, itu nggak ada hubungannya. Artinya ketika seseorang ditangkap, diciduk, diborgol, dia tidak melawan, itu namanya dia menyerahkan diri, pasrah. Jadi pemahaman ini juga harus kita pahami dengan cerdas gitu loh kan. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada Yudas, ya lakukanlah seperti apa yang kamu pikirkan. Artinya apa? Yesus memang tidak akan melakukan perlawanan. Kenapa? Karena dia ingin menggenapi nubuatan di kisah kitab para nabi, bahwa dia harus mati di antara orang jahat. Dan faktanya benar, di kiri kanannya orang jahat. Walaupun kemudian yang satunya bertobat dan mengakui tentang Yesus siapa.
Apabila engkau datang dengan apamu, ingatlah aku. Makanya Yesus berkata, pada hari ini juga aku berkata kepadamu, ya. Pada hari ini juga aku berkata kepadamu bahwa engkau akan bersama-sama bersama-sama aku nanti di surga itulah. Jadi Yesus berkata pada hari itu juga, pada hari ini aku berkata kepadamu bahwa kita akan sama-sama nanti. Itulah, saya lupa di kalimat lengkapnya, tapi maknanya seperti itu. Jadi jelas ya Pak ya. Menyerahkan diri bukan hanya karena kita datang ke polisi itu dengan menyerahkan diri, tidak. Dengan tidak melakukan perlawanan secara pribadi itu juga disebut dengan menyerahkan diri. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Udah. Muslim lagi nih. Itu Pak apa? Suara Pak, bagus nggak? doa kepada Yesus belum? Oh, Ya, nyambung-nyambung tadi Bang Kores bilang Isa ternyata bukan Yesus. Ya puji Tuhan lah kalau sekarang umat Islam sudah dengan gagah berani percaya diri mengakui bahwa Isa bukan Yesus, ya puji Tuhan. Berarti sekarang lakum dinukum waliyadin ini sudah berlaku karena Yesus bukan Isa. Puji Tuhan deh kalau saya, ya kan. Karena selama Isa masih disangka sama dengan Yesus, maka lakum dinukum waliyadin belum berlaku. Tapi ternyata sudah berlaku, ya puji Tuhan. Kemudian saya merespon tadi Bang Suma, embel-embel penebusan dosa tidak ada, melainkan murni dari Yunani, ya enggak seperti itu Bang. Tadi juga saya sudah mengatakan bahwa memang kita berasal atau bersumber dari paham atau pemikiran atau kepercayaan Yahudi. Yahudi sendiri sampai sekarang masih menanti-nanti tentang juru selamatnya, Mesiasnya. Ya kan? Dikatakan di dalam Yesaya, saya baca kitab suci saja. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 ini tentang Mesias, ya. Kita semua tersesat seperti domba, setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Saya baca versi Seleber karena ini yang paling mudah dipahami untuk umat muslim menurut saya. Jalannya sendiri, tetapi Allah ia ini Mesias, dianiaya dan ditindas, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, seperti domba betina yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dari tahanan dan dari pengadilan ia diambil. Mengenai orang seangkatannya, siapakah yang memikirkan bahwa ia dilenyapkan dari negeri orang hidup karena pelanggaran umatku ia kena tulah. Kuburnya ditentukan di antara orang-orang fasik, dan di dalam kematiannya ia bersama seorang kaya. Sungguh pun ia tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Namun Allah berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia. Jika ia menjadikan jiwanya kurban penebusan kesalahan, maka ia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Kehendak Allah akan berhasil di tangannya, di tangan Mesias ini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang kehidupan dan merasa puas. Hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang dengan pengetahuannya. Ia akan memikul kesalahan-kesalahan mereka. Sebab itu aku akan menentukan bagiannya bersama orang-orang besar, dan ia akan berbagi jalan bersama orang-orang kuat, karena ia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan bersama orang-orang durhaka. Padahal ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa bagi orang-orang durhaka. Jadi kalau dikatakan murni dari Yunani, ya enggak juga. Tapi kalau dikatakan mirip, ya mungkin mirip lah. Namanya mirip-mirip kan itu umum, ya. Seperti tadi dikatakan animisme, Tuhannya tidak terlihat, ya berarti muslim ini animisme, Tuhannya tidak terlihat sama. Tapi kan sebenarnya hanya mirip saja, berarti kan bukan animisme, kan begitu. Seperti juga dikatakan, meskipun dibilang sumber kita tetap dari Yahudi,
Seperti Yahudi percaya tentang akan datangnya Mesias, kalau kita sudah percaya Mesias itu sudah datang dan sudah menggenapi semua nubuat. Bedanya hanya di situ saja. Dan Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah percaya kalau Yesus ini Mesias atau Al-Masih. Mungkin lah ya, mungkin. sorry, mungkin lah ya. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, aku Bang lagi Handi ya. atau ini Akhi Sugi bisa masuk. Saya monitor, Bang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ya, Sugi. silakan. Soalnya nggak ada bantahan tadi, silakan. Iya loh, pada diakuin semua, jadi ya udah lah gitu. Memang di sini tuh sebenarnya gue tuh membela Kristen gitu, bahwa Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus Yunani. Yesus Yunani coba, dia bilang ketika ditampar pipi kiri, maka berikan pipi kananmu. Lalu kemudian di Yohanes 19, ketika ditampar dia protes, bukan memberikan pipi yang sebelah kanannya. Ini kan bukan Nabi Isa sekali gitu ya, nggak konsisten dengan ucapannya. Jadi di sini sebenarnya gue membela Kristen dengan alasan gue sendiri, gitu loh kawan-kawan. Berikutnya Ini soal cetakan animisme, apa, Pak? ya, Enggak, sorry, kira intik. ya. Berikutnya soal animisme gitu. Ya nanti abis ini langsung dibantah aja nggak apa-apa. Berikutnya soal animisme. Animisme itu kan yang ini loh, Tuhannya nggak kelihatan. Kata siapa? Data dari mana Tuhannya nggak kelihatan animisme dan dinamisme? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, kita buka ya. Di sini ya. Iya, Google yang kukasihi. Nah, di sini. Nih, Britannica.com. Nah. Animism believe in innumerable spiritual beings. Animisme itu keimanan yang mempercayai keberadaan roh-roh yang tidak diangkakan atau tidak terhitung. Yang berhubungan dengan hubungan manusia yang bisa aduh, siang. Cek. Ya, udah apa ya? Nah, gitu. Ini kan bentuk berhalanya ada nih animisme, ya nggak? Ada bentuk berhalanya animisme. Gitu. Jadi animisme bukan Islam, lebih ke Kristen lagi-lagi. Dinamisme sekarang kita buka. Dinamisme, nah di sini ya. Mana di Mas Bisu tuh? Nah ini, a particular rock or a centennial tree might become an object of awe and veneration because it was deemed to be the location of tremendous power gitu. Jadi ini adalah sebuah batu atau sebuah pepohonan yang menjadi objek dalam keimanan dan dijadikan veneration, perayaan gitu. Nah, contoh agamanya apa? Nih, what is example of dynamic living religion? Nah, contohnya Buddhism. Lagi-lagi contoh agamanya mempunyai bentuk berhala. Sebagaimana Kristen. Kristen juga ada pohon Natal, kayu salib, perpatungan. Itu semua objek yang diberikan dalam perayaan. Itu masa mau disamain sama Islam? Nggak bisa dong kawanku. Ya, kita lanjut lagi. Tadi yang dibahas sekarang soal oh ya, tadi Ginting bilang dicocokin sama Yahudi. Ya kalau kalian mau dicocokin sama Yahudi, gue tuh nggak ada masalah karena itu kan keimanan kalian sendiri. Cuman yang gue harus pastikan di sini, ketika kalian cocokkan kepada Yahudi, maka ketika Yesus bilang segala bangsa, itu segala bangsa Yunani. Gitu loh. Karena kalau Israel ngomong seluruh bangsa kepada Israel, maka Yesus ngomong segala bangsa, bangsa ya Yunani. Apa susahnya sih yang seperti ini? Yesaya 53 juga. Di sini ada satu kata yang penting. Di nomor 6-nya, favoritnya, Kores. Apa dibilang? Kita sekalian sesat seperti domba. Jadi domba di sini adalah orang-orang sesat. Kalau Yesus Yunani ini mau disebutkan orang sesat, ya silahkan.
Itu keimanan kalian lagi, bukan kepada kami. Thank you. Silakan Bang Suki apa Bang Juma? Monggo. 4 menit. Dilanjut berjalan. aja dulu, dilanjut. Saya masih belum ngeh apa Bang ini Handi, Bang Handi, temanya. silakan masuk TikToknya, TikTok. Ya. TikTok, silakan Dinda, silakan. Silakan TikTok aja deh kalau gitu. Monggo. Bang Handi, monitor Bang Handi. Dulu bentar, terusin dulu. Bentar lagi. Tanggapi aja Pak Kores sebentar. Ya boleh. Jadi lagi-lagi istilah yang terdapat dalam Bible, pipi kiri, pipi kanan dibahas lagi dengan literals. Ya toh, pipi kiri, pipi kanan itu bukan seperti itu Pak artinya. Sangat-sangat disayangkan sekali ya. Berarti Bapak hanya memahami sesuatu yang hanya dilihat, tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Artinya tampar pipi kiri itu apabila kamu diperlakukan orang jahat, jangan kau lawan dengan menampar juga pipi kiri. Memberikanlah yang terbaik, memberi ya. Ketika kita ditampar bukan kita melawan, tetapi dalam perlawanan ini juga harus dipahami. Memberikan itu artinya ya kita tidak boleh membalas jahat dengan yang jahat, tapi balaslah. Kalau tidak membalas kan itu pasif gitu loh, kawanku. Ya enggak? Dengar dulu. Harus ada yang diberi lagi dong. Kita dengar dulu. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, apa kebaikan yang diajarkan Yesus? Pipi sebelahnya. Nah, kan literal lagi. Lo terus apa dong? Kacau. Kemudian itu yang kedua ya, katanya tadi roh tidak terlihat. Animisme di mana? Nggak ada terlihat, roh kok terlihat. Ya toh? Lo ketika Mereka roh masuk ke dalam Maria roh. lalu menjadi manusia kan kelihatan. Emang apa kelihatan rohnya yang di dalam manusia? Gimana ini? Barang siapa telah melihat aku melihat Bapa, itu kan kelihatan. Animisme itu adalah tadi animisme. Animisme adalah satu keyakinan yang menyatakan bahwa sesembahannya tidak pernah terlihat, sama dengan Islam. Sesembahan Di juga mana tidak tertulis terlihat. gitu? Tadi Lalu animisme udah apa gue bedanya? bawain tadi tuh. Tadi sudah Bapak tunjukkan, tadi pura-pura diapakan. Di mana Enggak, ini udah terlihat roh? enggak kita ada. tunjukin lagi. Kita tunjukin lagi. Nah, ini. Di mana? Mana Kita- disebutkan nah. roh yang terlihat? Di mana? Coba. Saya Nah, mau nih, baca. animisme believe in innumerable spiritual beings, percaya kepada roh yang tidak terhitung. Ini kan Kristen banget gak sih? Mana? Tidak terhitung Aduh, di dia mana? nggak bisa bahasa Lihat Inggris. di situ, roh. Tunggu. Saya Tunggu. tanya, adakah di situ disebutkan roh yang terlihat? Nah, Nggak ini ada, contoh tidak agamanya. terhitung. Contoh agamanya dikasih tahu. Iya. What kita religion yang believe terlihat in atau animism? tidak. Tuh, ada Saya Hindu, bukan ada Buddha, ada membicarakan Jain. tidak terlihat, tidak terhitungnya Pak. Adakah di situ disebut roh terlihat? Kan tidak ada, sama. Tapi ada seperti bentuk Islam juga, berhalanya Tuhannya di tidak- sini loh. Di mana roh yang tidak terhitung, bukan yang terlihat. Jadi jangan Iya, roh yang tidak kata. terhitung. Nah, ini roh yang Yang tidak tidak terhitung. Sekarang gini, Yang mana yang terlihat? menyebutkan Tuhannya Terlihatnya roh itu mana? siapa? Kristen atau Iya Islam? mana? Terlihatnya. Enggak. Ada Rohnya tunjukkan. enggak terlihat. Roh enggak kelihatan dong. Roh enggak gimana? kelihatan. Ya sudah, sama dengan animisme Islam sama. Loh, nanti Tuhan sama juga tidak sama terlihat. sama Kristen dong Iya, jadinya. ya sama dengan Islam. Tapi apakah Islam menyembah roh gitu loh? Animisme itu Aduh. menyembah roh. Iya, Ayo dong, roh Brother itu Ginting. gaib, Jujur. Pak. Jujur lah Pak Kores. Saya minta Jujur dong. terlihat. Gue jujur ya, gue jujur ya. Terlihat. Islam tidak menyembah Aduh. roh. Itu udah gue jujur. Pak, jangan lari-lari, tidak terlihat itu yang dipahami. Nggak usah lari ke sana kemari lah. Yang terlihat Gimana itu sih? ternyata animisme juga menyembah yang tidak terlihat. Islam juga menyembah yang tidak terlihat. Di mana menyembah tidak ada Sama, kan? Hindu? Ayo coba ini. Ada Hindu. Saya Hindu memang tanya, ketuhannya aduh. nggak kelihatan. Animisme, jangan ke Hindu, animisme. Ini what religion believe in Animisme animism? adalah Agama apa yang keyakinan percaya yang kepada menyembah. animisme? Itu loh. Ini loh dibaca loh. Tadi Bapak lihat itu, yang tidak terhitung tapi tidak terlihat kan sama, ya toh? Enggak, mana tidak terlihatnya di mana? Ya di mana situ terlihat kan nggak ada kan? Berarti memang tidak Di mana di terlihat. sini tidak terlihat kan nggak ada juga. Iya, berarti kan tidak terlihat kan? Oh, nggak bisa diberarti gitu. Kita baca yang tertulis. Animisme adalah kepercayaan Ya, kepada jelas, ya. roh Mau- yang tidak mau terhitung. Macam mana pun jelas roh yang mereka sembah tidak terlihat sama ya. Yang Kemudian enggak begini, enggak begitu karena ketika kita lihat contohnya Kami Hindu tidak Buddha ini mencocokkan ada Yahudi. bentuk Tuhannya, bentuk berhalanya Jadi ada. Katanya kami mencocok-cocokkan ke Yahudi. Dari tadi dia yang membuka-buka kitab Yahudi. Aku nggak pernah membuka-buka kitab Yahudi.
Ya karena kan kita mesti proses dari tadi. Ini loh Bro Admin tadi bilang loh, Bro Admin tadi bilang kita ini agama yang keturunan Yahudi, gitu bilangnya Brother Ginting. Tadi Pak Kores yang membuka kitab-kitab Yahudi. Maksudnya apa? Ya kalian sendiri soalnya bilang batu itu bisa menebus dosa. Di mana ajaran batu bisa menebus dosa? Gua kasih lihat Yahudi. Enggak, tadi Pak Kores dikatakannya kami mencocok-cocokkan dengan ternyata dia yang buka kitab-kitab Yahudi. Kami nggak pernah nunjuk-nunjukkan kitab Yahudi. Kenapa Brother Ginting jadi terguncang ketika Yahudi ada batu bisa menebus dosa juga tapi tidak disembah? Kenapa? Ketika dikritisi terguncang, ya kan? Lalu membalikkan fakta. Coba dibahas. Kenapa Brother Ginting terguncang ketika Yahudi mempunyai batu-batu yang bisa menebus dosa juga? Kenapa Pak Kores menghubung-hubungkan Kristen dengan kitab Yahudi? Ini pertanyaan Pak. Bukan, gua gak menghubung-hubungkan. Dari tadi gua bilang kalau Yunani aja, jangan ke Yahudi, jangan ke Islam. Pak Kores membuka kitab-kitab Yahudi, maksudnya pertanyaannya apa coba? Kenapa gua buka kitab Yahudi? Makanya saya tanya, maksudnya apa membuka kitab-kitab Yahudi? Soalnya kalian kan bilang batu itu tuh di mana ajaran batu itu bisa menebus dosa kan gitu. Itu gua bukain kitab Yahudi. Maksudnya apa? Membuka kitab Yahudi tapi membahas Bible. Maksudnya apa? Enggak tapi membahas Bible. Gua lebih kepada pertanyaannya, agama mana lagi yang batu itu menebus dosa? Kan gitu kan? Ayo dong Brother Ginting jujur dong. Tadi kan awalnya pertanyaannya gitu tuh. Ya udah gua jawab, gua kasih kitab Yahudinya gitu loh. Kitab Yahudi dikasih malah marah-marah, malah orang keimanannya mereka begitu. Sudah Pak Kores. Apa hubungannya? Sudah Pak Kores, Pak Pakam, sudah. Apa hubungannya? Sabar Brother Ginting. Hubungannya Islam dan Yahudi ada media batu untuk menghapus. Yang ironis adalah Kristen ada yang seperti itu tapi malah disembah gitu loh. Sekalian aja kitab-kitab yang lain terhubung-hubungkan. Ya. Ini masalahnya. Kitab Yahudi, kitab Hindu, kitab Buddha ditunjuk-tunjukkannya. Kita diskusi tentang karena kita kan melihat gitu lebih cocok kemana, ke Yahudi, ke Hindu atau ke Buddha, kan Kristen itu gitu loh. Kan nggak nyambung. Sekalian aja kitab orang Jepang sana dibuka, kita orang Cina. Kalau gua nemu literasinya pasti akan gua pakai juga kalau gua nemu. Cuma belum gitu loh. Aduh, Pak Kores diskusi kok. Sekalian aja kita orang Jepang, orang India sana. Tapi intinya kita sepakat kan, Brother Ginting kita sepakat kan. Buka aja kitab India, kitab Hindu, kitab Jepang, kitab orang Afrika sana buka. Lalu hubungkan aman nanti gua buka. Itu malah kalau sama Hindu tuh ada Aveda ada 4 loh, sama kayak Injilnya juga ada 4 lagi. Pak Kores. Oh, ini gimana dong? Mau minta tolong lagi nggak? Berarti sama gitu, Bang Kores. Iya, sama lagi gitu loh jatuhnya. Makanya gue bilang juga kembali statement gue yang gue bilang bahwa tidak ada yang bisa membantah. Aja kitab Jepang, kitab Cina, bukakan aja. Keimanannya tidak ada yang eksklusif datang dari Kristen sendiri. Nggak ada itu yang bisa bantah. Nggak ada bantah. Apa yang mau dibantah? Orang bukan kitab saya kok dibantah. Gimana? Iya kan makanya gitu. Apa yang diimani oleh Kristen itu sudah ada lebih dahulu gitu. Contoh baptis udah ada duluan baptis. Tidak mampu dia membahas dengan salib. Udah ada salib duluan orang. Sehingga dia mencari-cari bantuan ke sana kemari untuk menjawab perawan. Ya, ada dulu juga. Ya, kan? Apalagi kemana-mana. Semua itu ada semua. Orang-orang dulu tuh ada semua. Kitab Jepang, kitab India, kitab Cina. Ya, Brother Ginting udah nggak mau ini nih, udah nggak mau ke topik nih. Ya udahlah, coba dilanjut sama Ustaz Sugi, Ustaz. Udah masuk mungkin. Udah bawa aja kitab Yahudi, ya kan? Iya, itulah yang apa ya, yang menohok kepada jantung keimanan kekristenan. Ternyata dalam Yahudi pun ada batu-batu yang menebus dosa gitu loh. Ada sudah itu. Mengandalkan kitab orang lain. Jadi gimana coba kalau udah ada kayak gitu? Mau berlindung ke apa lagi kekristenan gitu? Ini loh datanya, ini loh kebenarannya. Gitu. Mau lari kemana lagi gitu? Kami berdiri dengan sendirinya. Kalian bilang Yesus itu orang Yahudi, orang Israel. Cuma ketika ditanya mana orang Yahudi dan Israel yang namanya Yesus, nggak ada lagi. Gimana sih? Kan gitu. Kitab Yahudi ditunjukkan. Kacau kali. Nanti kita gimana sih? Di bawah kita Jepang. Ya udah memang itulah kenyataannya gitu, bukan kacau. Ini keterguncangan karena Yahudi pun ada gitu. Batu menebus dosa. Dijadikan baju malah. Bukan ditaruh di gedung lagi nih, bukan ditaruh di bangunan lagi, dijadikan baju. Nebus dosa coba. Bayangin. Jadi banyak batu-batu yang kekuasaannya setara dengan Yesus ternyata. Itu loh intinya. Makanya itu. Saya ambil dikit ya.
Izin ya. Bahas Bible, baca Bible, jangan baca kitab Yahudi nanti Nggak kita boleh, berkepang. bro. Kalau misalnya Bro kita terus Ginting. doang, Iya. nantinya kekristenan merasa semuanya Mas itu Bro, awalnya Mas dari Bro, Kristen. Mas Bro. Ini kan Aduh, zaman udah. digital, data bisa Mas Bro, dibuka di mana Kitab saja. India Ya bukan, nggak? kitab India, kitab Cina, bukakan aja Jo. Kitab India, kitab Cina, Udah kitab dulu Jepang. lah daripada debat Buka kusir aja. dulu ya. Nah, dia Izin dulu ya. memaksakan harus saya percaya kitab orang lain. Ya udah, Sabar, izin dulu. sabar. Ini ujian, sabar. Izin dulu ya. Buka aja Begini kitab ya. India. Bro Ginting, izin dulu sebentar. Kalau teman Kristen ingin memisahkan diri dari Yahudi, ya jangan menuangkan Yesus karena Yesus itu orang Yahudi. Nah, tak kemana-mana Itu lagi. satu ya. Yahudi lagi. Kedua, ya perjanjian lama itu punya orang Yahudi. Jadi nggak bisa Anda pisahkan diri dari sana. Perjanjian lama itu Pak milik Tuhan, bukan milik orang. Milik Tuhan. Ya iyalah, karena itu kata-kata Tuhan di dalamnya. Diturunkan Tidak buat bisa, siapa? Tidak boleh diklaim hanya untuk satu umat. Tuhan itu untuk semua umat. Di mana ada datanya? Perjanjian emang lama Tuhan- untuk seluruh umat Emang manusia. Tuhan hanya untuk orang Mekah aja. Itu. Dengar Gitu. dulu bro, gantian lah. Ya ini kan tadi kan TikTok katanya. Ya. Jadi Nah, tidak emang Tuhan hanya untuk orang Mekah saja. Gitu maksudnya. Allah itu Bentar hanya dulu. untuk orang Mekah aja. Ya. Gimana Oke. sih? Coba tunjukkan perjanjian lama itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Di mana? Ya jelas lah namanya Tuhan. Masa Datanya ngomong mana? Gitu aja Pak Andi nggak ngerti. Datanya. Itu untuk semua manusia Pak. Datanya. Ketika kami meyakini, Datanya. kami perlu data pun sudah secara logika aja kita berpikir. Tuhan itu untuk semua manusia, kecuali Tuhan Mekah. Data Nggak Pak, untuk data, orang Mekah jangan aja. asumsi Pak, data. Data aja. Bicara Iya, pakai Pak. data kita. Kalau untuk Tuhan Pak, tak perlu data pun semua orang tahu. Buset. Ya kan? Tuhan itu untuk semua makhluk Padahal Pak. di dalam kitab Anda Bukan itu hanya untuk dilarang orang Yahudi bersandar saja atas gimana pengertian cara sendiri berpikirnya loh. ini coba. Tuhan itu nggak usah pakai dalil pun ngerti Pak, untuk semua manusia. Emang untuk Kalau orang nggak Mekah usah pakai aja. dalil ngerti, ngapain di Ya, Amsal 3 ayat 5 dilarang Benar. bersandar atas pengertian sendiri? Tuh. Coba Tuhan Amsal itu, 3 ayat Pak, 5, anak percayalah kecil. kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu Nah, bersandar dengan atas segenap pengertianmu sendiri. hatimu, dengan segenap hatimu, ya ta? Artinya apa? Lanjut. Dan Dengan Lanjut, segenap jangan hatimu, diputus ayatnya, lanjut. dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Ngerti kita kan? Amsal 3 ayat 5, Pak. Aduh. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Janjian lama Tadi tidak kata ada satu Tuhan tunjukkan hatimu. kepada seluruh bangsa. Tolong dong tunjuk ayat Seluruh dong. bangsa kan? Seluruh bangsa kan? Mana? Satu ayat saja yang dikatakan untuk seluruh bangsa di mana? Itu tadi yang Bapak baca tadi? Mana? Bukan. Iya. Yang saya Emang Tuhan- baca itu di Ya. Amsal 3 ayat 5 dilarang Emang menurut Bapak Tuhan hanya pengertian untuk orang orang Mekah aja? berdasarkan Sebentar, pengertian sendiri, Pak. Hah? Bro Ginting Menurut ini Bapak nggak Tuhan salah. untuk orang Kalau Mekah Pak saja. Desuki ngomong, didengerin dulu sebentar. Tapi katanya Ada. TikTok. Kalau kita Ya, bagi waktu, bagi tapi waktu. kok ada TikTok juga itu beradab supaya orang Ya, ngomong. iya kan beradab denger. TikTok seperti itu, selalu terus menanggapi. Oh jadi bareng-bareng ngomong. Itu bukan Iya. TikTok. Jadinya apa? TikTok Ya udah bagi itu waktu kan enak. Kalau bagi waktu itu enak. TikTok itu oke TikTok. gantian bicara. Udah, Bro kalau bagi Ginting waktu dulu, bagi silakan. waktu. Bro Ginting dulu bicara. Silakan. Jadi gini ya, oke ya, saya hanya 10 detik aja ya. Saya bilang Tuhan itu akal pikiran kita saja ngerti. Itu untuk semua manusia karena kita merasa diciptakan manusia. Jangan kita beda-bedakan. Oh ini untuk ini, untuk ini. Nggak boleh seperti itu Pak, cara berpikirnya. Makasih. Oke, Pak De silakan. Dia hanya model asumsi doang. Tidak boleh dibeda-bedakan. Padahal Yesus sendiri membedakan. Ya, membeda-bedakan itu. Salah satu contoh ayat yang bisa kita ambil adalah ketika Yesus menyamakan perempuan Kanaan itu disamakan dengan anjing. Itu jelas membedakan. Yesus berkata tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Itu perbedaan. Karena apa? Karena ajaran Yesus pada saat itu memang dikhususkan hanya untuk anak-anak, yaitu bangsa Israel. Dan anjing adalah orang di luar Israel. Kata siapa nggak membeda-bedakan? Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa perjanjian lama itu untuk seluruh bangsa, tunjuk ayat. Gitu loh. Tunjuk ayat, jangan asumsi. Anda saya lihat berdebat udah bertahun-tahun, tapi debatnya masih kayak anak-anak gitu loh.
Kalau nggak ada asumsi, kalau nggak ada data, ngapain saya tanggapin? Lanjut. Oke, silakan Bro Ginting, mana datanya ya? Perjanjian lama itu untuk seluruh bangsa atau seluruh dunia? Nggak ada. Bro, ya udah kalau nggak mau bicara Bang Yuma. Nggak ada Bang Handi, jangan dipaksa. Ya silakan Bang Yuma, dia nggak mau bicara dia. Iya. Tapi kalau data bahwa Taurat itu untuk umat Yahudi saja, itu ada datanya. Saya kasih Yeremia 31, nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi bukan dengan kaum Bani Adam, enggak. Apa perjanjian Tuhan? Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan Bani Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam kepada batin Bani Israel dan menuliskannya dalam hati Bani Israel. Ya, jelas itu ya. Bahwa Bani Israel, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kedua, di dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan 33. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Berarti jemaat Bani Israel. Jadi jangan ditambah-tambah untuk dunia. Di mana lagi? Ulangan 6. Apa yang dituliskan di situ? Jelas sekali dikatakan, inilah perintah yang ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan yang dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Siapa yang diperintahkan? Orang Israel. Ada lagi? Masih ada. Ulangan 4. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan peraturan yang kuajarkan kepadamu, yang dilakukan supaya kamu hidup. Jelas ya? Jadi perintahnya hanya untuk kepada Bani Israel. Mari kita buktikan bahwa itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam Kejadian 34, kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami kawin dengan orang yang tidak bersunat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kalian harus disunat, wajib disunat. Setelah itu kami akan menyetujui usulanmu tentang kawin campur itu. Kami akan menetap di tengah-tengahmu dan menjadi satu bangsa denganmu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa, ya kamu harus bersunat dulu. Itu bukti bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kita bahas sunat nanti. Oke, saya jawab gini. Nah, ini bukti bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sabar. Sekarang saya simpulkan, saya sudah menunjukkan data bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau itu untuk dunia, silakan Anda kasih data. Jangan hanya asumsi. Saya tidak perlu banyak data, cukup satu data saja. Dengar dulu, Bu. Dengar. Giliran Pak. Berserulah dengan sukacita bagi Elohim, hai seluruh bumi. Bukan hanya bangsa, Pak. Bumi, seluruh bumi. Baca itu Mazmur 66 ayat 1. Saya rasa jawaban saya singkat aja. Terima kasih. Mazmur 66 1 untuk pemimpin biduan. Pemimpin biduan ini. Nyanyian Mazmur bersorak. Kanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kok ada biduan? Ya, maksudnya apa tuh? Nah, makanya Pak, cara penulisan Bible memang berbeda dengan cara penulisan Alkitab, Al-Quran. Nah, jelas ya? Ya udah. Bahwa diperintahkan seluruh bumi. Oke. Bro Admin sebelum ke Bang Yuma, Pak Desugi, Bro Admin dulu, silakan. Ada yang ketingginan. Ya. Kalau Allah ya untuk seluruh dunia ya, bahkan orang jahat juga tetap diberi sinar matahari kan juga. Artinya Allah ini untuk seluruh dunia. Tetapi tentang keselamatan memang betul datang dari bangsa Yahudi. Bahkan orang Samaria yang sama-sama ya tidak jauh beda lah dengan Yahudi dikatakan anjing. Artinya dari sisi keselamatan lah yang memang benar-benar datang dari bangsa Yahudi. Permulanya dari situ sampai kepada Yesus. Yesus kita anggap sebagai penggenapannya.
setelah digenapi barulah diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi sumber seluruh bangsanya ya paling kuat kita dari kitab perjanjian baru, Pak, setelah digenapi. Kira-kira seperti itulah. Oke, lanjut. Jadi perikopnya Mazmur 66 110 itu nyanyian syukur karena Israel tertolong. Pak Desuki dulu, silakan Pak De. Iya, ini saya lihat asal comot aja Pak Ginting. Mazmur 66 ayat 1 ini tidak berbicara tentang hukum Taurat. Tidak. Ini berbicara tentang nyanyian. Di mana ini kok dikaitkan dengan hukum Taurat? Ya, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Sementara yang kita tanyakan tentang ajaran Musa. Mana ajaran Musa, ajaran para nabi, ya, hukum-hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6 misalnya. Yesus melarang 12 murid untuk masuk ke kota orang lain atau masuk kota orang Samaria. Karena aku diutus hanya untuk domba Israel yang hilang. Lalu nanti orang Kristen akan mengambil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini sebenarnya tidak berbicara tentang bangsa lain. Kembali lagi kepada Matius 10 ayat 5 ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Nah ini perlu digarisbawahi. Pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, perintah penginjilan kepada bangsa, ke seluruh bangsa, itu tetap saja kepada bangsa Israel yang hilang itu. Karena pada masa Yesus itu bangsa Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Sejak Israel itu pecah, dijajah oleh Raja Asyur. Nah, itu bangsa Israel sudah mengembara kemana-mana. Jadi perintah penginjilan di situ bukan kepada bangsa lain, tidak. Tetap konteksnya adalah kepada domba Israel yang hilang. Yesus sendiri membedakan antara orang Israel dan orang di luar Israel. Dibedakan sama Yesus. Apa itu tadi ayatnya? Melainkan pergilah kepada domba Israel yang hilang. Terima kasih. Monggo Ki Juma atau Kores. Ya, Bang Juma, siapa? Bang Juma. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai. Dengarlah wahai orang Israel, bukan dengarlah wahai umat manusia. Siapa nih yang nyambung lagi nih? Aku. Ya. Iya, jadi kalau kita lihat data secara perjanjian baru itu semuanya itu mungkin aku akan bikin front sendiri ya, di mana Yesus Yunani ini hanya diutus untuk bangsa Yunani saja. Ini gitu. Itu nggak ada hubungannya sama orang Israel, sama orang Arab, orang ini nggak ada. Yesus Yunani aja, ngurusin Yunani dia, nggak ngurusin dunia. Makanya kalau mau dibilang Mesias silahkan, tapi Mesiasnya Mesias Yunani. Karena nggak ada Mesias Yahudi yang diurapi dengan minyak narwastu. Itu paling. Silahkan. Oke, tanggapi ya. Ya. Sudah saya jelaskan ya, Mazmur itu cara orang menyampaikan, namanya Mazmur, Pak. Dengan nyanyian, ya, dengan bacaan, ya kan, dengan tulisan. Banyak cara-cara orang menyampaikan tentang sesuatu yang pesan ya, suatu pesan. Ini pesannya adalah berserulah dengan sukacita bagi Elohim, hai seluruh bumi, ya. Lalu bagaimana cara kita bersukacita? Tentu mengikuti hukum-hukumnya. Mana hukum-hukumnya? Oh, diturunkan di bangsa Israel. Kita baca, jangan diklaim, jangan aku hanya menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan itu untuk semua bangsa, Pak. Udah jelas kalimatnya ini. Tetapi di dalam perjanjian baru ada situasi situasional yang harus dilakukan untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Tapi coba baca di dalam Matius ya. Matius 28 itu jelas. Seluruh bangsa juga. Jadi tolonglah jangan di-framing yang macam-macam. Memuliakan Tuhan itu tentu dengan hukum-hukumnya. Mana hukumnya? Ya kita cari di mana dia diturunkan. Begitu. Logis. Jangan letter-letter, selesailah kita. Nggak Nah, paham. hukum-hukumnya itu untuk seluruh bangsa atau hanya Bani Israel? Jawab.
Hukumnya diturunkan di Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Logika berpikir. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Mana dalilnya? Berserulah dengan sukacita bagi Elohim. Hai Berseru ya, oke. Kita diperintah Mari kita berseru. Berseru, Tiada ya. Tuhan selain Tuhannya para nabi yang datang kepada Bani Israel. Mari. Tapi ketetapannya berlaku untuk siapa? Aturan-aturan mainnya. Kan sudah dibilang bagi seluruh bumi. Lalu kita sebagai manusia. Iya, seruannya. Mari kita berseru. Mari kita berseru. Tapi jangan Anda melakukan pembohongan dan pembodohan di sini. Aturan dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu Anda harus bedakan dengan seruan. Kami juga menyeru kepada Tuhan langit dan bumi siang dan malam. Kami menyeru kepada langit Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kami kemudian tidak menjalankan syariat ketetapan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Tidak ada itu. Sekarang pertanyaan saya, di mana ketetapan hukum-hukum Torah itu untuk seluruh bangsa? Mana dalilnya? Ya. Nanti kalau saya tunjukkan pun pasti asumsinya berbeda-beda Pak Jumat. Silakan Anda tunjukkan. Saya langsung turun dari Komal ini kalau ada. Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Iya. Ya. Ntar dulu, biar saya cari dulu. Saya lupa ya. Cari dulu aja. TikTok. Saya baca ya. Ya, Saya baca ya. Silakan. Ulangan 29 nomor 14. Dan aku membuat perjanjian dan sumpah ini bukan hanya dengan kamu saja, tetapi dengan setiap orang yang berdiri di sini bersama-sama kita pada hari ini di hadapan Yahweh Elohim, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Perhatikan, orang yang tidak ada bersama-sama ya. Itu bisa ditafsirkan nggak? Nanti Bapak bilang, hanya orang Israel saja. Itu pasti jawabannya. Orang yang tidak berdiri pada mereka itu siapa? Oke, saya bantah. Saya bantah boleh? Ya silakan. Oke. Nah, dari data nomor 1 aja dari ulangan 29 itu Anda sudah ketabok di sana. Nah, kan sudah Dengar dulu. Bapak juga belum kelar. Orang yang tidak bersama-sama dengan kita pada hari ini siapa? Saya bacain dulu ya. Silakan. Saya bacain dulu. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Itu 1 sampai terakhir Bang Juma. Lanjut. Ya udah jelas itu. Untuk orang Israel. Jadi orang Israel yang ada pada saat itu dan orang Israel yang tidak ada pada saat itu kena kepada apa yang kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kan ada jelas tuh. Makanya coba Anda baca data sebelumnya. Baca data sebelumnya supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu dari seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terus kepada seluruh dunia mana? Mana? Baca tadi ya ulangan. Baca lagi. Sudah jalan. Tetapi baca lagi. Dengan setiap orang yang berdiri di sini bersama-sama kita pada hari ini di hadapan Yahweh Elohim, dan juga dengan setiap orang siapa? Ya manusia. Bukan begitu. Jangan kayak begitu, jangan kau perbodoh dirimu. Baca data 21-nya. 21-nya mengatakan Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian terus dalam kitab hukum Taurat ini. Makanya jadi jangan kamu setiap orang yang tidak berdiri di sini. Tuhan akan memisahkan orang Israel dengan orang lain. Baca nomor 21. Cuma orang kan? Baca. Termasuk berarti setiap orang. Kok jadi kayak begini orang ini? Loh kok begini? Setiap orang artinya tahu nggak? Setiap orang yang mana? Bani Israel atau siapa? Kacau. Nah, Bani Israel atau siapa? Setiap orang, tahu nggak? Setiap orang gimana? Iya. Tidak ada di sini. Setiap orang yang tidak berdiri di sini ya jelas siapa saja. Ini hukum-hukum Musa. Dengarkan, ini hukum Musa diikat dengan orang apa? Israel atau semua orang? Israel. Pak.
Memang hukum itu diturunkan kepada bangsa Bani Israel. Bukan hanya hukumnya diturunkan, untuk tapi setiap hukum itu orang. diikat Musa, diikat perjanjian itu diikat Musa dengan siapa? Saya tanya dulu. Perjanjian Tuhan kepada Bani Israel diikat Musa dengan siapa? Kan Dengan sudah siapa? saya bilang, ya hukum Taurat diturunkan kepada Musa. Bukan cuma Tetapi diturunkan, untuk diikat. manusia. La haula wala quwata Ginting, illa yang billah. nomor 13-nya mending dibakar aja itu nggak kepake soalnya nomor 13. Iya, itu 13-nya jelas dibakar itu. aja, nggak kepake itu. Terus saya tanya, Abraham, hukum Taurat Ishak, dan diberikan kepada Yakub. siapa? Dar. Sekarang gini aja lah logika berpikirnya ya. Emang Tuhan itu membeda-bedakan orang? Ginting, Tuhan di situ siapa udah yang jelas membeda-bedakan yang orang? punya nenek moyang Bukan Abraham, begitu. Ishak dan Yakub. Ya, Yang punya nyambung. nenek moyang, Bre. Tuhan membeda-bedakan. Maksudnya hanya Israel saja yang punya Agustin. hukumannya Pak. Torostos. Semua nabi Bukan. itu sesuai kaumnya, Bro. Semua manusia ciptaan Tuhan. Gini aja, saya izin dulu. Hukum Tuhan. Saya mau nanya satu persatu. Bang Handi bacakan data nomor terakhirnya Bang Handi. Ya. Ulangan saya 29, sebelum nomor saya 29. baca, saya mau nanya dulu kepada semua orang di sini. Nabi Musa Memang itu janji itu Bentar dulu, diikat kepada gantian bangsa dulu. Israel, tetapi hukum itu berlaku untuk semua manusia. Gantian dulu. Mimpi lo, mimpi. Semua manusia yang nenek moyangnya Ntar itu dulu ya. Abraham, Ishak, Tidak bisa Yakub. membaca Kamu dengan kaburan benar Ginting nih, begini. 13-nya nggak mau dibaca. Bentar, gantian dulu. Saya mau bertanya. Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel atau seluruh dunia? Satu-satu jawab. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi untuk semua manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Paham nggak sampai Gimana sini? sih ini orang nyebrangin Nabi Musa Ya, ke mana-mana? jelas. Jadi cara berpikirnya seperti itu Pak Handi. Emang Tuhan membeda-bedakan orang? Ya udah, lu kalau ke WC bawa sekop nggak? Aduh, nah ke WC. Oke, kita bahas skop. Ya, kita bahas skop. Ya, Mau lari dia. Skop. Jangan pindah-pindah. Tadi saya baca dulu. Yang mau lari Lari. Kores yang mau Tadi lari. yang diminta Jadi Bang gini, Juma yang izin Lu dikit. katanya Nomor menjalankan 29 hukum Bang Torah. Andi, Lu tolong mau saya baca baca sekop 29. nggak? Saya baca 29 dulu ya. Gunakan akal, Pak. Bang Ginting saya baca 29 dulu bentar ya. Hal-hal yang menggunakan akal itu tersembunyi. Ini masalahnya, letters ini masalahnya. Sebentar saya baca dulu ya, izin ya. Bisa mengembangkan cara membaca gimana mau? ayat. Ya saya baca dulu nanti Anda koreksi lah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Itu penutupnya. Bagi anak-anak kita ini siapa? Ya. Jadinya Kita ini di dalam siapa? menyampaikan, dengar dulu, dengarlah ya, biar saya jelaskan. Anak-anak kita orang Israel, itu penekanan ya. Itu penekanan secara khusus oleh Musa. Ayal. Tetapi hukum Tuhan semua orang pasti tahu untuk semua manusia, Pak. Itu kita berpikir logika yang Di waras. mana tertulis? Itu orang yang waras berpikir Hukum seperti Tuhan itu. yang untuk seluruh manusia itu Al-Quran, Bung. Kalau hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Oke, gini aja, ikuti dulu sebentar. Saya ambil alih. Kan dulu nggak boleh. Oke, orang itu lagi fakta, mengikuti itu hukum fakta. Tuhan. Saya ambil alih Tanya dulu, biar Itu nggak fakta. kemana-mana. Bentar, saya ambil dulu ya. Bentar. Apakah, dengerin dulu lah. ketika di zaman Nabi Musa orang lain nggak boleh mengikuti Apakah hukum hukum itu? Taurat? Lalu hukum apa diberikan Tuhan untuk mengatur Dengerin manusia? dulu. Apakah Nggak ada. Nggak ada. Apakah hukum Taurat? Dengerin dulu. Apakah hukum Taurat kali nggak bisa jawab? Ini bentar, ini ya. sedikit nih untuk menapa Pak Sebentar. Ginting ini. Kenapa? Bentar. Jadi menurut Pak Ginting Tuhan itu tidak membeda-bedakan ya. Ya. Tapi lihat di dalam Ulangan 14 ayat 20. Ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi bolehlah kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu itu Ya. untuk dimakan. Ya. Atau bolehlah Ini lari- kau jual kepada orang lari- asing sebab engkaulah umat yang dikuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ini kan Tuhan membeda-bedakan ini. Orang Israel dilarang memakan bangkai, tapi orang lain di luar Israel boleh makan bangkai.
Sudah, saya jawab. Itu membeda-bedakan itu, Pak. Iya, udah saya jawab. Silakan. Oke, terima kasih kalau diberi waktu ya. Saya akan ulangi lagi, Tuhan itu tidak membeda-bedakan, siapa saja boleh mempelajari hukumnya, melaksanakannya. Karena Tuhan untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja atau orang Israel saja. Perhatikan itu, dari semula Tuhan pasti untuk semua manusia. Tapi siapa yang mau, itu berpulang kepada diri sendiri. Itu cara berpikir logisnya, Pak ya. Menurut ayat yang Bapak baca tadi, ulangan 14 ayat 21 itu, memang masalahnya di mana? Kalau ada orang yang tidak merasa itu perlu dimakannya, ya boleh kasih. Kenapa? Nggak salah. Contohnya begini ya. Contohnya begini. Ada orang yang tidak memakan itu, dia tidak memakan itu, ya haram bagi agamanya. Tapi kalau ada agama lain yang tidak mengharamkan itu, apa salahnya dikasih? Kan tidak melanggar hukum Tuhan. Ya toh? Sangat tegas loh. Jadi manusia itu boleh saja memberikan, Pak. Apa masalahnya kalau bagi orang itu tidak haram, ya kasih. Tapi bagi umat-umat tertentu, ya tentu tidak melaksanakan itu. Tapi bagi orang yang tidak ya nggak apa-apa daripada terbuang sia-sia. Begitu Pak cara berpikirnya. Ya, gantian yang lain. Bentar ya. Ini Pak Ginting ini kurang jeli dalam membaca kayaknya. Jelas-jelas di ayat 21 itu orang Israel dilarang makan bangkai. Tapi orang lain boleh makan bangkai. Kok Anda bilang ini nggak membeda-bedakan? Jelas ini membedakan. Belum lagi nanti di ayat lainnya mengatakan, janganlah kamu membungakan uang atau barang atau apapun yang dapat dibungakan. Tetapi bolehlah kamu mengambil bunga kepada orang lain. Nah berarti ada perbedaan di sini. Ada diskriminasi, membeda-bedakan. Yesus sendiri membedakan. Ya, orang Israel disebut anak-anak, orang di luar Israel disebut anjing. Itu jelas membedakan itu. Bang Joma. Silakan. Iya, jadi jelas ya. Jelas, Saudara Ginting ini mencoba untuk ibarat orang yang tenggelam, mencoba untuk mencari pelampung apapun itu. Sabar. Oke. Bahwasanya tidak ada data yang bisa Anda ajukan di sini ya. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya 4 itu, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Nah, kemudian Tuhan menyatakan dirinya dan hukum-hukumnya terkait dengan hukum Torah itu berlaku hanya kepada bangsa Israel saja. Anda tidak bisa kemudian membantah itu. Yeremia 31 itu sangat jelas tuh. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Dan itu Tuhan tidak perlakukan kepada orang bangsa lain. Hanya kepada Bani Israel saja pada masa itu. Nah, jadi kalau Anda mengatakan, lah bagaimana dengan bangsa lain? Bangsa lain itu ya Al-Quran. Karena jelas perintahnya litubayyina linnas, diutus kepada seluruh umat manusia. Sementara Musa, Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Data sudah kita sajikan. Tapi kalau Anda mau membantah itu semua, ya itu karena Anda harus mencari pelampung supaya Anda tidak ditepis, tidak terbuang daripada Anda dalam keadaan kemudian mencoba untuk menyamakan diri Anda bahwa Anda itu adalah Bani Israel. Itu justru Anda nyamar seperti Bani Israel. Silakan Anda nyamar sekuat-kuatnya, tapi Anda tidak akan mendapatkan tempat. Silakan aja. Silakan Bro Ginting. Oke, terima kasih. Dia Bani Israel secara rohani, Gurunda secara rohani. Sebentar, ini kok terganggu lagi nih. Bu Rama selain pasti mengganggu. Dulu Bro Ginting, dia sendiri dia. Kebebasan dia. Ya. Jadi terganggu kan konsentrasi saya. Ya kata mereka gini loh, mereka itu ya udah begini, Pak Juma mohon maaf ya, saya nggak bisa menjawab, saya turun dulu ya. Bunda Rahman, Pak Juma ya. Ya, terima kasih atas apanya nih. Saya nggak bisa kalau seperti ini. Ya terusin. Ini sepertinya strateginya dari dulu seperti ini. Yang enggak strategi. Ketika saya mau menjawab pasti diganggu. Ya saya kasih ya silakan berasumsi, silakan. Iya, saya memang harus berasumsi karena asumsi itu ada sebuah daya pikir. Orang yang tidak berasumsi berhenti. Ya, orang yang tidak berasumsi dia berhenti pada dalil. Makanya tidak paham makna dalil itu. Silakan berasumsi, silakan. Saya sudah katakan sangat jelas di dalam Mazmur ya 66 nomor 1. Seluruh bumi, perintahnya seluruh bumi.
Nah, itu kita yang orang yang berakal itu menggunakan akal. Berseru itu bukan hanya berteriak-teriak. Berseru memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu dikembangkan lagi dengan pikiran bagaimana caranya. Tentu menuruti hukum-hukumnya. Masa ini aja harus saya ajari kepada bapak-bapak yang sudah paham membahas sebuah kitab. Gitu? Jadi Tuhan itu untuk semua manusia. Tergantung siapa yang mau menerimanya. Ketika ada orang yang tidak mau menerimanya, maka dia terklasifikasi sendirinya gitu loh. Makanya free will itu berlaku, Pak. Ya, free will itu berlaku. Sangat-sangat berlaku di Kristen free will itu. Kalau kamu mau agama ini silakan. Cuman ikuti ajaran keyakinanmu itu. Tetapi keyakinan yang benar ini loh. Begitu cara menjelaskan. Sama seperti saya rasa di Islam mungkin nggak seperti itu. Harus dipaksa kan. Harus diperangi orang-orang lain kan. Makanya saya nggak ngerti dalam hal ini ya. Tolonglah cara berpikir itu kita robah mulai sekarang. Terima kasih Pak. Saya mau nanya sekali lagi sebelum pindah ya. Apakah doa kepada Yesus diberilah kesempatan. Katanya doa udah. kepada Yesus diberi kesempatan. Apakah enggak, doa kepada Yesus kan belum memberi tanggapan. izin dulu bentar. Apakah hukum Taurat itu untuk seluruh bumi? Barginti bisa dijawab. Pak, kan sudah saya jelaskan tadi, hukum Tuhan itu untuk semua manusia, Pak. Baik. Artinya hukum Taurat berlaku. Itu asumsi. Artinya hukum Taurat berlaku untuk Kristen ya? Yakin? Untuk semua manusia yang mau. Oh, yang mau. Ya, ada yang maunya asumsi nih, nggak bisa. Ada yang mau. Intinya asumsi. Ya iyalah. Yang mau kan, kalau yang nggak mau untuk apanya? Ya, yang mau saja katanya. Oke, berapa persen yang mau Kristen? Intinya asumsi. Itu yang mau. Ya, saya perut aja. Saya melaksanakan hukum Islam. Suka-sukanya dia. Karena saya nggak mau. Waduh, kacau ini. Suka-sukanya dia. Berapa persen Kristen mengikuti hukum Taurat ya? Yang mau? Ada nggak Kristen mengikuti hukum Taurat? Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan mengikuti hukum Taurat. Maksudnya kan katanya untuk seluruh bumi. Enggak gimana juga sih? Ya, kalau dikatakan kalau yang dimaksud untuk seluruh bumi ini mungkin Tuhannya ini yang untuk seluruh bumi. Tapi kalau perjanjiannya, Tuhan siapa? Kalau Tuhannya betul. Tuhan siapakah untuk seluruh bumi? Silakan. Ini dulu topiknya, pindah topik ya. Tuhan siapakah itu untuk seluruh bumi? Nah, ini dibahas lagi nih. Oke, lanjut. Ya, pertama kita coba ambil dari garis Abraham dulu ya. Abraham pertama belum tahu yang mana yang seperti apa. Tapi Allah sendiri melakukan inisiatif. Siapa? Allah ya Yesus. Abraham yang belum ada Yesus. Oh, belum ada Yesus. Ya kan, mengambil inisiatif, berkomunikasi dengan Abraham, memilih Abraham sampai memberikan mukjizat, muncul keturunannya. Keturunannya juga dipilih juga menjadi bangsa yang besar. Kalau kita percaya ya Israel itu. Menurut Anda Tuhan mana tadi untuk seluruh bumi? Disebut aja namanya dulu. Siapa? Kalau nama kan belum disebut nama. Belum disebut. Belum. Bang Juma dulu ya. Bang Juma, siapa Tuhan yang seluruh bumi itu Bang Juma? Silakan. Ya, Tuhan untuk seluruh bumi ya pencipta langit dan bumi, Allah. Jelas itu. Bukan Yesus. Itu Tuhan. Bukan, Tuhan Yesus itu hanya di gereja. Terusin. Nah, terus kemudian kalau terkait hukum-hukum, Tuhan itu cuma satu. Tapi hukum-hukum Tuhan itu tidak semua hukum Tuhan itu berlaku kepada seluruh manusia. Contoh, seperti yang terjadi kepada wanita haid yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Apakah semua orang haid itu harus melakukan hal seperti orang Yahudi? Setiap haid mereka harus kemudian diungsikan seperti orang kena penyakit COVID? Tidak. Setiap mereka kemudian persembahkan burung tekukur? Tidak. Itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Itu yang perlu dipahami. Jadi Torah untuk Bani Israel. Kalau untuk menyeru kepada Tuhan pencipta dan bumi, ya semuanya bisa, silakan aja. Tapi terkait dengan hukum Taurat, itu hanya untuk Bani Israel. Jangan nyamar-nyamar, saudara-saudara. Jangan kotori mulut Anda, itu untuk semua manusia, termasuk Kristen. Tapi faktanya Kristen tidak menjalankan hukum Taurat kok. Jadi percuma aja kan Anda mengotori mulut diri Anda. Katakan saja hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Hukum Kristen adalah perjanjian baru, hukum kasih. Udah selesai.
Jangan Anda nyamar-nyamar lagi gitu loh. Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Nah itulah fakta. Iya Bang. Silakan. Kalau ditanya tadi soal nama memang nggak ada yang tahu ya. Jadi zaman Abraham juga nggak ngerti. Pertama itu kalau soal hukum ya saya sepakat lah. Soal hukum memang seperti itu. Tetapi dalam implementasinya misalnya orang Kristen melakukan hal-hal yang mungkin ada juga tersirat atau tersurat di dalam hukum Taurat. Nah itu dikatakan mirip, tetapi bukan berarti kita menjalankan hukum Taurat, tidak. Ada memang. Ya betul, itu hukum Paulus itu ya mirip-mirip tuh, mirip. Di mana Paulus. hukum Kristen itu hukum Yahudi Paulus yang berlaku. berdoa menghadap salib di mana? Yang nggak ada. Nah, sip. Dia nggak mau. Nggak ada, itu hukum Kristen sendiri. Waktu saya 1 menit, Silakan, 2 menit. silakan. Waduh, Ya, jadi- masuk Ginting. Sebentar ya. Kita ini kan diskusi ya, edukasi ya. Gini, maksud saya gini. Saya mengajak cara berpikir yang benar dulu ya, yang berpikir yang benar. Tuhan tidak akan pernah terlepas dari hukum-hukumnya ya. Hukum-hukum itu senantiasa berserta dengan Tuhan. Maka dalam Kristen itu sebenarnya Tuhan itu adalah hukum itu sendiri. Ya, perhatikan kalimat ini. Oleh karena itu ketika Tuhan menurunkan hukum di saat itu, Tuhan yang benar ya Pak ya. Ketika Tuhan yang benar itu menurunkan sebuah hukum pada masa itu harus semua manusia ikut. Kalaupun nanti ada perubahan-perubahan atau penambahan hukumnya juga, itu untuk juga manusia itu gitu loh. Begitu dia caranya berpikirnya. Nggak bisa kita katakan, wah hukum Tuhan pada saat ini bukan untuk saya. Untuk semua manusia yang ada pada saat itu. Berpindah ke tahun berikutnya, ada lagi hukum yang baru. Untuk manusia yang pada saat itu juga. Begitu seterusnya, sampai hukum itu terjadi untuk seluruh manusia. Tetapi kembali saya katakan tadi, ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Dia pergi umpamanya ke pesugihan dan lain sebagainya. Cara berpikirnya begitu Pak. Jangan Bapak katakan hanya untuk orang Israel. Saya memang pada saat itu ya untuk orang-orang pada saat itu. Begitu dia Pak. Kalau masih Akui dipakai aja sampai untuk sekarang, Israel. kalau dipakai pada sekarang juga, kalau dianggap itu masih relevan ya laksanakan. Karena itu masih tertulis. Itu lucu, karena hukumnya untuk Bani lucu. Israel. Kenapa Anda merasa hukum itu untuk Anda? Gimana dibilang? Aduh apa? Karena yang diberikan kepada Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Begitu Pak cara berpikir. Iya, tapi hukum-hukumnya berlaku untuk siapa? Semua Untuk manusia semua atau untuk Bani manusia, Israel? Pak. Untuk semua Di manusia mana begini. dalilnya? Contoh. Coba Anda tunjukkan. Aku Contohnya akan begini aja. memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana ke dalam batin setiap manusia? Mana? Contohnya begini aja Tunjukkan. Pak ya. Enggak contohnya Jangan begini contoh, aja. bantah dalil Iya. itu. Aduh, dengar. Bantah Yeremia 31:33. Ya, Aku akan memasukkan hukum Taurat. Inilah perjanjian baru yang akan kuadakan, bahwa aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ayo tunjukkan kepada batin oke. setiap manusia. Di mana tertulis? Oke, saya jawab ya. Saya waktu. Saya sudah jelaskan kita berpikir secara kritis, jangan berhenti pada dalil. Saya sudah ulangi berulang-ulang ya. Kenapa Anda mau meninggalkan firman Tuhannya? Kenapa Dengar, Pak, Anda bukan mau membantah meninggalkan. firman Tuhan? Aduh, tengok kan nggak dengar ini kan, susah jadinya. Saya bilang, marilah kita berpikir jangan berhenti hanya pada dalil, tapi gunakan akal kelanjutannya. Itu yang saya maksud. Artinya dengan akal-akalan Anda ingin membantah firman Tuhan gitu. Ya, tidak saya katakan demikian. Cara berpikir kita jangan hanya berhenti pada dalil dan letterless, tapi kita harus juga Terus menggunakan Anda mau akal. sampai kemana? Anda Ya, ingin mengakal-akali firman Tuhan Anda? Kok resah ini Pak Juma ini? Bukan, seakan-akan dalil Anda lebih sahih daripada firman yang Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa itu adalah firman Tuhan. Seakan-akan asumsi Anda setelah ini adalah lebih firman daripada firman Tuhan. Nah, kan nggak ngerti yang mau saya sampaikan. Ada sebuah dalil, ada sebuah perintah, itu harus kita pahami dengan akal kita. Jangan hanya membaca. Iya, sekarang perintahnya, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana dalilnya akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap manusia? Sehingga manusia siapapun, biar bukan Bani Israel, boleh mengikat diri dengan hukum Taurat. Itu tertulis di mana?
Hanya satu ayat yang diandalkan, tapi berpikirnya berhenti di situ. Saya Makanya sudah bilang kasih kamu tadi. ayat, dengarkan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya, kamu Bani Israel, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, bukan kamu, Bung, Bani Israel, dan mereka cucumu berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel. Nah, saudara orang mana? Saudara Oke, orang mana? Jawab dulu. Udah, saya bisa nggak menjelaskan? Tadi kan Orang bajunya Batak. panjang lebar kan? Jawab dulu. Saudara orang mana? Supaya jelas ini. Karena seruannya ini adalah orang Israel. Saya tanya dulu, jawab dulu. Anda orang mana? Anda orang mana? Saya boleh bebas menjawab nggak? Ini saya sudah tanya, artinya Anda harus jawab. Anda orang mana? Jangan ketakutan gitu dong. Bukan ketakutan. Di sini tidak ada orang yang mau dibodohi, Bung. Bukan. Saya bukan membodohi Pak Juma. Saya ingin menjelaskan pendapat saya. Pak Juma mau asumsi terima, Anda? itu bukan iyalah. Asumsi. Maksudnya Anda mau menyelisih apa yang tertulis di dalam kitab Anda sendiri gitu? Bukan. Aduh, gimana sih Pak Juma? Enggak, ini kan jelas nih. Ini kan jelas. Dan aku akan menyatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kau katakan itu bukan hanya untuk Israel, mana dalilnya? Bahwa ketetapan-ketetapan yang datang kepada Musa berlaku kepada setiap manusia. Mana dalilnya? Sudah. Oke, saya berbicara ya. Tadi Pak Juma kan udah panjang. Dalil, bukan asumsi, dalil. Pak Juma tidak bisa menggiring saya seperti itu. Itu bukan diskusi. Harus dalil, Bung. Kalau cuman berasumsi, pantat ayam juga bisa. Waduh, pantat dalil. ayam udah keluar kata-kata yang nggak nyaman. Loh, supaya Anda sadar gitu loh. Jangan Anda menyamar seperti Bani Israel. Hukum-hukum Tuhan ini, dengarkan, hukum-hukum Tuhan ini berlaku untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda merasa bahwa hukum Tuhan ini berlaku untuk Anda yang bukan Bani Israel, satu, Anda ada yang kurang dalam kepala Anda. Dua, Anda menyamar. Siapa yang menyamar? Anda. Bagaimana orang menyamar itu? Serigala. Ayo. Sudah bisa saya jawab atau buat ya kalau debat tanpa dalil sebaiknya ya jangan di sini lah. Iya, makanya sama pantat ayam. Nah, udah keluar aja kata-katanya. Iya, sama dengan pantat ayam, gak ada dalilnya, cuma cuap-cuap. Ya. Oke, akan saya coba dalilnya ya. Sebentar. Silakan. Mazmur 66 lagi. Nah, kan udah ketakutan. Sebentar. Sudah nggak zaman lagi memperbodoh orang lain, Bung. Orang lain di luar Kristen lebih pintar Bible daripada Anda. Mohon maaf, itu keadaan yang dan fakta. Dengar ya, dengar. Saya jelaskan dalilnya dari Galatia 3 ayat 29. Jangan mampus. Loh, tapi kan ini kitab suci saya, Pak Jurma. Dengar, ini kitab suci saya. Bapak boleh percaya hadis, kenapa saya tidak boleh percaya ini? Oh, hadis itu ucapan Rasulullah. Ya iya, itu Rasul Bapak, Paulus Rasul kami. Kalau Bapak boleh percaya, Yesus ada konfirmasi nggak kepada Paulus? Masa mau dikalahkan dengan asumsi Paulus sih? Gimana ceritanya ini? Kenapa kalian mau dikalahkan dengan asumsi Muhammad? Loh, adakah pernyataan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Al-Quran? Enggak, tunjukkan pada saya hadis-hadis Rasulullah yang bertentangan dengan Quran. Sementara kenapa kita itu menolak dalil dari Paulus? Karena apa yang dikatakan Paulus tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Gitu loh. Aduh, sudah menyimpulkan. Kan? Sesuai, Pak. Ya tak? Sesuai apa? Nah, ini dia kan, makin tua tapi makin jauh dari kebenaran. Biasa tidak berani. Tadi dia minta dalil, saya mau minta dalil, dia nggak mau berani. Jadi gimana dalil?
Pak Juma sudah ketakutan. Dari dulu saya Ternyata Anda perhatikan Pak ingin Juma dengarkan. gentar Anda ingin berdiskusi dengan saya. membatalkan hukum Ya, Tuhan dengan hukum Senantiasa Bapak Paulus. menghalang-halangi, Jadi ya, menghalang-halangi. Anda Dia sengaja menghadapkan nih, dia mau baca bapaknya Galatia 3, Yesus pura-pura berbicara dengan supaya saya bapaknya tidak bisa Kristen. menjelaskan. Makanya Yesus mengatakan, Ya toh? iblislah yang menjadi bapakmu. sudah Dan kamu mau kemana-mana. melakukan keinginan-keinginan Sudah bapakmu Paulus. kemana-mana. Ayo, kita Sudah ingin dengar kemana-mana. dalil dari Bapak Paulus. Sudah kemana-mana. Silakan. Sudah kemana-mana. Kasihan Ya, coba mana dalilnya Mas, Bapak Paulus mana? Silakan. Oke, Galatia Silakan. 3 nomor 29 saya bacakan ya. Dan Masa jika hukum negara Ya, dikalahkan silakan. dengan tukang ngarit? Waduh, Pak, jangan gitu, Pak. Gak usah saling menghujat. Kami tidak diajarkan seperti itu. Ini bukan menghujat, Pak. Ya, Ini silakan, analogi silakan. gitu loh. Oh, Hukum berarti negara begitu bukan menghujat. dikalahkan dengan keputusan tukang ngarit atau tukang Oh, bela tuh. sapi, kan nggak apple to apple Mantap. gitu. Berarti Seharusnya Bapak hukum Tuhan itu memaksudkan hanya Paulus bisa itu dirubah tukang oleh Tuhan ngarit, itu gitu sendiri, bukan Coba. Paulus, Pak. Coba teman-teman gimana nih? Saya perhatikan memang teman-teman muslim senantiasa Ya begitu. bacakan Ginting, bacakan. Kamu jangan banyak curhat, bacakan. Kok banyak curhat? Karena perlakuan kalian seperti ini maka saya curhat. Itu Mengaku dia. Ya, curhat. baca. Udah, silakan kamu Saya. tunjukkan firman Karena Bapak Paulus. saya merasa dijolimi. Saatnya di kita komunitas mendengarkan Islam. firman dari Bapak Paulus. Karya Bapak Paulus. Silakan. Nah, wayo. Karyanya Bapakmu Paulus mana? Ayo bacakan. Nanti kita adu yang mana yang lebih akurat mau didengarkan Bapak. 3:29. Dan jika kamu Ya, milik silakan. Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Bohong dah itu. Hebatnya. Bohong dah itu. Apanya? Bohong. Bohong dah itu Paulus. Bohong. Oh, kalau begitu Pak, nggak usah kita diskusi. Setiap yang Iya, enggak, saya tanya, bohong enggak? enggak? Masakan kamu adalah keturunan Abraham? Dari mana asalnya? Coba nasabnya Nah. gimana nyambungnya? Hah. Makanya Ayo. pahami dulu Kristen. Berbicara tentang keturunan ini bukan keturunan secara daging, tapi keturunan dalam ajaran dan iman. Rohani. Gitu. Paham ya? Iya. Jelas ya? Iya. Jadinya iya. Pak Juma Iya. boleh banyak menghafal Bible, tapi pemahamannya dangkal. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Sangat- nggak sangat apa-apa. Berarti dangkal. kalian ini adalah keturunan Abraham. Secara ajaran, keimanan. rohani. Ajarannya Abraham mengorbankan manusia atau mengorbankan hewan? Tidak ke sana kemari. Lah, tadi katanya keturunan Tadi Abraham dibahas. dari sisi ajaran. Kena nggak tuh? Ini kemana ini? Aku udah nggak ngerti lagi nih. Loh, kamu mengatakan bukan keturunan keturunan Pak nasab Juma. tapi keturunan Ada ajaran. diskusinya gitu-gitu aja modelnya. Abraham mempersembahkan, dengarkan, Abraham mempersembahkan Mulai manusia kata-kata digantikan tadi hewan. sampai ayam Lah juga kamu, dilibat-libatkan. lah Ayam kamu, coba. kamu Oke lah, Pak Juma, tadinya gini ya. persembahan Oke, hewan gini. kamu ganti persembahan manusia. Karena ini Sama nggak? Diskusinya sebentar, karena ini diskusinya saya sama nggak? semakin entah kemana-mana, kata-katanya pun sudah keluar yang sudah tidak saya layak lagi saya. Iya, rasa. karena di Ada sini kita tidak ada lanjutkan. yang bisa kamu bohongi, Bung. Tidak Pak Juma. Di sini orang Saya bukan terpelajar membohongi semua, Bung. orang. Saya tidak Ya, tadi kamu membohongi. katakan kalian itu Dengar. keturunan Abraham dari aspek Dengar. mana? Dari aspek Dengar. ajaran. Dengar. Abraham Dengar. prosesi Dengar. ibadahnya persembahan hewan. Anda? Kacau lagi nih. Dia bisa Dibodohi ketawa aja, Paulus Pak Juma. kamu. Makanya Saya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Waduh. Enggak Waduh. saya bilang kan, sepotong-sepotong ayat itu dibacanya. Lah memang begitu. Tapi ditampilkannya. Semua yang kamu lakukan sekarang ini adalah ajaran bapakmu Paulus. Menyembah Yesus. Ya kan? Mempersembahkan darah manusia sebagai tebusan korban. Tuhan menjelma menjadi manusia, inkarnasi, mati 3 hari bangkit. Ajaran siapa itu? Ajaran bapakmu Mantap. Paulus. Keluar mantap. kata-katanya. Nah, gitu dong. Keluar kata-katanya. Kata-kata emosi. Ya memang. Santai aja Pak Juma. Loh, kok emosi? Yang emosi siapa? Pilihlah kata-kata itu yang layak lah diucapkan. Gitu. Bung, sekali lagi saya katakan, Bu, saya orang paling arif, paling bijak. Kalau yang saya temani itu bukan pendusta dan pembohong. Anda itu pendusta, Anda itu pembohong. Waduh, Dari tadi memang itu cuma mau senantiasa tipu-tipu, tapi Pak Juma sayang saya Anda perhatikan. bukan Iya. pada room Kristen, Anda room Muslim ini.
Bukan tempatnya Gini, dusta kalau di ya. sini, nggak bisa Anda lolos berbohong di Saya sini. perhatikan Pak Juma ini senantiasa kalau sudah terdesak mengatakan orang berbohong. Itu ciri khasnya saya perhatikan. Loh, Anda tadi sudah dengarkan. Sudah jelas. Anda Saya tadi tidak pernah mengatakan mengatakan hukum Pak Juma, Taurat ya. itu untuk seluruh umat manusia. Ini, Pak Kita Juma, minta ya. dalilnya nggak ada. Dalilnya nggak Saya ada. tidak pernah mengatakan orang pembohong dalam setiap diskusi. Saya fair orangnya. Yang saya terima. Saya tidak. Kalau pembohong saya katakan pembohong, pendusta saya katakan pendusta. Ya Itu udah. saya. Ya. Saya nggak munafik kalau saya, Bung. Oh, begitu. Suka kali. Ya. Iya. Oke. Iya, saya tidak perlu bermanis-manis di mulut, tapi Bukan ternyata hancur di bermanis. dalam. Bukan bermanis, tapi menjaga tata kata yang enak dalam sebuah. Oh, nggak perlu. Ini kita kita forum diskusi kebenaran Oh, agama. berarti, wah. Agama nggak bisa dibuat-buat. Kalau Siapa salah yang dikatakan buat-buat? salah, katakan Saya salah. tidak berbuat-buat. Meskipun pahit. Meskipun Ya pahit. iya. Makanya bohong, karena merasa pahit kan. Anda mengatakan, dengarkan, Anda membawa Anda data merasa pahit Galatia ayat barusan. ini, Galatia maka barusan bilang itu saya apa yang bohong. dikatakan? Kita adalah keturunan Abraham. Sejak kapan Nah, ini Abraham punya dirasanya keturunan pahit, seperti maka Anda? dikatakannya bohong, ditolaknya. Katanya Anda dirasanya menarikan, pahit, ya. keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan dari segi ajaran. Dari mana punya ajaran itu punya keturunan? Sejak kapan ajaran punya benih? Nah, kan dangkal sekali pemikirannya kan. Dia letterless. Nah, apalah. terus apa maksudnya? Apa maksudnya? Coba Anda terangkan. Sudah saya jelas. Apa? Keturunan Jelaskan berulang-ulang. ajaran Abraham punya keturunan seperti Jadi apa? apa gunanya? Abraham mempersembahkan Makanya anak sudah saya tunggalnya jelaskan kemudian. Nah, Dan ini kan yang sudah saya tereksekusi jelaskan adalah hewan. berulang-ulang. Kristen yang tereksekusi adalah manusia. Mana keturunan apa yang nyambung dah itu? Pak Juma. Nyambung tidak? Pak Juma. Nyambung tidak? Pak Juma, Abraham Pak persembahkan korban hewan. Pak Juma, Kristen Pak persembahkan manusia. Nyambung tidak? Keturunan apa itu maksudnya keturunan ajaran? Itu namanya ayam bertelur menetas isinya buaya. Nggak nyambung. Ini sabar Ginting, kamu diluruskan. adalah kamu keturunan diluruskan. Saya Abraham. sabar orangnya. Kata-kata saya Keturunan itu nggak ada Abraham. kenapa, nggak ada. Saya tidak pernah mengatakan Ternyata orang yang pembohong. dimaksud keturunan adalah ajarannya. Terus coba korelasi antara ajaran Abraham dengan Kristen di mananya? Aspek mananya itu yang disebut sebagai keturunan? Ajaran keturunan. Maksudnya apa tuh? Pakai data. Sudah. Abraham Tuhannya satu. Nah kan. Oke. Jadi tadi Prosesi agamanya kemudian salah satunya sunat kulub. Apalagi persembahannya adalah hewan. Nah, hubungannya dengan Kristen? Sudah. Sudah puas. Dia sunat sudah capek. Gurunda, beda dengan Pak itu dibawa. Beda. Dia Kalau sunat berarti dia harus ribut dengan Paulus. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Mampus. Aduh. Nanti saya bacakan ayatnya situ pontang-panting Lari lagi. kiri salah, lari kanan salah. Bukan, nanti saya bacakan Dihantam ayat yang sama Pak Paulus Juma juga maksud dia. Selesai dia. Mau saya bukakan Serba ayatnya itu atau salah. saya selesaikan Coba. yang ini? Coba Anda bacakan coba. Di mana tertulis itu? Galatia berapa? Saya kan bukan umat hafalan, Pak. Kami ini umat terjemahan. Bagaimana Anda bisa memahami Bible, mengetahuinya saja tidak? Aduh, parah ini. Saya pernah mendengar isi ayat itu, tetapi ayat dan Apabila nomornya kamu saya tidak menyunatkan hafal. diri, maka sia-sialah Yesus Taruh dulu, Bu. disalibkan. Galatia 5 nomor Itu. 2 enggak apa-apa, kasih tahu aja. Galatia 5 nomor 2. Oke. Galatia 5. Udah pindah topik lagi kan? Nomor 2 ya. Ya, supaya Anda tahu kita bahwa baca. Anda keturunan Ya, sebentar, ajaran Bapak Abraham Juma. itu bukan Ya, keturunan sebentar, saya ke baca. Kristen. Aduh, Nggak nyambung. balik lagi ke sini. Tadi ke Galatia, balik lagi ke sini. Iya, supaya saudara Gimana? membuktikan bahwa kalian itu bukan keturunan Abraham. Kan ayatnya yang Pak Juma hafal itu supaya saya jelaskan artinya apa. Oke? Bagaimana mungkin Anda yang mau menjelaskan ke saya? Aduh, Tahu dalilnya aja minta ke saya. Loh. Sombong kali jadi orang. Aku akan menjelaskan Bible kepada Anda. Tadi itu Galatia berapa ya? Enggak sakit itu.
Kan saya sudah bilang, kata-kata itu pernah saya baca dan saya jelaskan. Cuman nomornya saya Anda pernah baca. Anda pernah baca. Lah saya memahami lupa, data itu. Nomornya saya lupa. Anda boleh Kristen, Bung. Anda boleh Kristen. Tapi dalam hal Bible data, saya lebih kuasai daripada Anda. Mau saya jelaskan, dia ketakutan. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak tahu? Saya tidak penting nomor-nomor, Pak Juma. Yang penting saya maknanya saya paham. Bagaimana Anda bisa memahami sementara? Bagaimana Anda bisa memahami sesuatu tentang sunat? Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Bagaimana Anda bisa memahami sementara datanya Anda tidak tahu? Saya nomor-nomornya kan sudah bilang, nomor-nomornya saya tidak hafal. Terus dalilnya gimana coba? Dalilnya bagaimana bunyinya coba? Itu pernah saya ingat, makanya saya tanya nomor berapa supaya kita baca secara lengkap. Begitu dong cara berdiskusinya. Sombong. Udah kok sombong. Tadi diminta dijelaskan. Ketika saya mau menjelaskan dibilang dia nggak tahu data tapi dia sok yang mau ngajarin. Gimana ya iyalah. Tadi dia minta menjelaskan, tetapi ketika saya mau menjelaskan dibilang saya sombong. Lalu iya baca. Nah ya. Udah baca. Oleh karena itu berdirilah teguh dan dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Itu yang saya tekan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya. Dan aku bersaksi. Dengar, kan belum selesai saya baca. Poinnya kan belum saya baca. Dengar ya. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Saya baca, Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu anugerah. Dengar ya. Poin ini ya saya akan jelaskan. Kalau ada orang ingin dibenarkan melalui hukum Taurat, tidak akan seorang pun sanggup, Pak Juma. Ya, itu artinya maknanya. Oleh karena itu kita harus menerima kasih karunia anugerah untuk mendapatkan apa yang sulit? Apa yang sulit tidak sanggup dijalankan di hukum Taurat? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Apa yang sulit? Contoh. Apa yang sulit? Apa yang sulit? Dulu, Pak. Dengar dulu ya. Contoh, adakah manusia yang tidak berdosa selama hidupnya? Kalau dia berdosa, solusinya supaya suci terlahir kembali apa? Dengar menurut Pak Tuhan? Juma, dengar. Adakah orang yang tidak berdosa selama hidupnya? Pasti, ya pasti semua manusia. Terus kalau berdosa apa solusinya dari hukum Taurat? Dengar dulu. Kalau berdosa apa solusinya dari hukum Taurat? Sudah entah lari kemana-mana dia, belum menjelaskan. Lah saya tanya, saya tanya solusinya ketika orang melanggar hukum Taurat apa? Jawab. Jelek sekali malam ini Pak Juma diskusinya ya. Enggak, saya tanya, kamu nggak usah nipu-nipu di sini. Bukan jelek sekali diskusi malam ini Pak Juma. Bung. Kalau orang Israel melakukan pelanggaran hukum Taurat, bagaimana solusinya supaya mereka bersih dari dosa itu? Jawab. Kok jelek sekali Pak Juma diskusi malam ini? Loh, itu yang jelek, nggak bisa menjawab. Yang satu belum selesai, dia udah menambah pertanyaan baru. Saya tanya, Anda kan mengatakan tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang suci. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat, solusinya seperti apa supaya mereka itu kemudian suci? Sunat ini belum tuntas. Gak usah. Tadi sunatnya Anda sudah ketabuk di situ. Paulus pendiri agama Anda mengatakan kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Dah, Anda KO di sana. Yesus tidak berguna bagi Anda. Nah sekarang lari ke Taurat. Ya, buktinya Anda bersunat. Buktinya Anda bersunat. Berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Dengar ya. Ayo, kena lagi kan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Sekarang solusi yang ditawarkan oleh Taurat ketika mereka melanggar hukum Tuhan apa? Jawab. Saya belum menyelesaikan ini, Pak Juma. Udah, kamu nggak usah ajarin saya. Saya tanya, ketika ada orang yang melanggar hukum Taurat, menurut hukum Taurat itu sendiri,
Solusinya seperti apa? Jawab. Jawab, kau nggak usah takut. Jawab. Malam ini Pak Juma ini jawab. banyak sekali ketakutannya. Ketika orang melanggar hukum Taurat, menurut hukum Taurat itu sendiri, solusi untuk mensucikan dirinya itu seperti apa? Jawab. Ketakutan sekali Pak Juma malam ini. Jawab. Ya. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Artinya, kalau ada orang yang ingin bahwa disunat itu akan dibenarkan, itu keliru. Ya toh? Makanya oleh karena itu untuk kesempatan itu harus menerima Yesus Kristus sebagai sang juru selamat, bukan hukum itu. Nah, kalau ada orang yang melanggar hukum Taurat, caranya untuk mensucikannya seperti apa? Jawab. Di zaman sekarang ini atau di zaman dulu? Nggak ada cerita zaman sekarang, zaman dulu. Iya, makanya saya tanya setelah Kristus. Nggak ada cerita hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ngapain lu bawa sekarang? Jawab. Aduh, makanya saya tanya. Kan Pak Juma tadi mengatakan. Anda tadi sudah tidak bisa berkutik. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja. Ngapain kau bawa sekarang? Saya tanya, jika ada orang yang melanggar hukum Taurat, solusinya seperti apa supaya dia kembali suci? Jawab. Sudah. Pasti nanti menimpal ya, saya yakin pasti. Framing terus. Silakan. Framing Bu Rama jangan gitu ya. Jangan jawablah. Ya udah silakan, saya moderatorin lagi. Bu Rama gini aja, kalau memang saya tidak bisa menjawab, untuk apa saya di sini? Ya silakan bro, silakan lanjut. Oke. Makanya saya mau tahu pasti bagaimana cara orang melakukan penghapusan dosa di zaman sebelum Kristus atau setelah. Kan saya harus perlu kejelasan dalam hal ini. Tapi Pak Juma kan jawab. Yang mau dijawab yang mana? Saya nggak ngerti. Loh, saya tidak tanya. Ini yang berlaku hukum Taurat, bukan kamunya, Bung. Hukum Taurat kalau dilanggar oleh orang-orang Bani Israel, cara menghapuskan dosa itu, pelanggaran itu dengan cara apa? Jangan kau kaitkan dengan orang Yunani. Kalau Yunani dengan cara membunuh anak Maria. Yang saya tanya Bani Israel. Dengan cara bakar tai sapi. Silakan Nafi. Saya kasih buat orang. Ayo sudah, tengoklah kan kemana-mana. Memang ada ayatnya. Memang begitu. Yang satu poin aja belum diselesaikan, sudah tambah satu poin lagi. Memang begitu caranya. Orang Israel ketika mereka melakukan dosa, supaya mereka kembali suci, fitrah kembali, mereka membakar dengan kulit dan dagingnya sebagai korban penghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Nah, sedangkan di Kristen ajaran dari Roma Yunani, ketika mereka berdosa, mereka mempersembahkan anak manusia. Nah, ayo. Lu kok framing pula? Ya iyalah. Di dalam darahnya Yesus ada penghapusan dosa untuk dosa kita. Ya kan, setara kan dengan tai sapi yang tadi? Ayo. Nah, sudah kata-kata nggak jelas lagi. Sudah susah ini. Oke lah, apa dulu ya? Keluaran 29 nomor 14. Itu jelas tertulis di situ. Malamnya sangat jelek. Selama ini saya diskusi anak saya kok. Kenapa? Karena merasa baca. Haruslah kamu bakar dengan api di luar. Datang lagi kawannya membantu. Kawannya datang membantu. Menghapus dosa. Banyak lagi kawannya membantu. Gimana sih ini? Dengarkan. Ini kebetulan ada Triwira, ada bantuan pernapasan dari dia. Saya tanya kalian berdua. Saya tanya kalian berdua. Kalian berdua saya tanya. Aku saja nggak sanggup melawannya kok. Kalian berdua saya tanya. Di dalam agama Yahudi, dengarkan, agama Musa, dengarkan, kamu diam dulu, kamu diam cantik dulu. Di dalam ajaran Tauratnya Musa, dengarkan, kamu duduk cantik. Ya udah, oke, sip. Korban, ingat, di dalam agama Yahudi,
ada Pak korban Trivira, dia udah nggak penghapus berani lagi dosa. dengan saya diskusi, ya Oke, kan? Oke, terima kalian kasih. berdua. Enggak berani Ada lagi dengan korban saya, kan? penghapus dosa di dalam agama Yahudi. Di Oke, Pak Kristen Amir, terima juga kasih ya. ada korban Saya 1 menit penghapus ya. dosa. Pak Juma sebentar, Jadi saya mau agama dulu. Yahudi Bentar, dan Pak Juma, agama jangan Kristen emosi dia, sama-sama emosi dia. memiliki korban Emosi dia. penghapus dosa. Emosi Korban dia, penghapus emosi dia. dosanya orang Yahudi adalah lembu lengkap dengan tainya. Korban penghapus emosi dia. dosanya Kristen adalah Yesus. Oke teman-teman Oke. ya, Pak Amir, Pak Hos, Pak Juma, mohon Nah, maaf kalau ada sekarang kata-kata yang salah. apakah Lah, kan sudah sama-sama ditekannya, saya selevel udah. antara korbannya Yahudi dan korbannya Juma. Kristen? Nah, Selevel aduh. tidak? Setara tidak? Jawab. Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, Pak Amir, Pak Juma, Pak Handi, Pak Bu Rahma, Pak Sugi, Pak Pake, semuanya teman-teman ya, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, nanti di waktu-waktu kita diskusi lagi. Oke Pak Juma ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Oke. Saya turun dulu dulu. Jangan kabur. Tapi kasihan Triwira ketakutan sendiri ditinggal, Bung. Triwira kasihan sendiri, gemetaran. Takut siapa kau pendusta itu kok comot-comot. Dengar dulu ya, dengar ya. Saya mohon buktikan maaf. Pak Juma dengar di dulu. sini ya. Saya Saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, ya Oke, Bung Obe. semuanya ini Oke, sebagai diskusi. Bung, Lain kali kita asumsi, diskusi lagi Pak ginting Juma ya. asumsi. Oke, terima Oke, kasih Pak ya. Bung. Oke, selamat Ya, malam. terima kasih. Semangat subuh. Kabur. Triwira. Oke, Di Kristen jadi ada gini. korban penembus salah, penghapus Cuma dosa. ya, Di jadi Kristen gini, kau baca keluaran moderatorin dulu. Sebentar, cuma. Saya jawab, moderatorin. ya. Topiknya Ya, saya jawab adalah pelan-pelan. Saya jawab. topiknya Sebentar, adalah sebentar. dengerin dulu topiknya, Bang, supaya teratur ya. Atau Pak Triwira udah tahu topiknya, Bang? Pak Triwira. Enggak, saya mau jawab yang tadi yang keluaran 29. Keluaran 29 14 silakan. Ya, oke begini. Bang Suma itu ya, jangan baca hanya ambil ayat 14. Dia itu berurut gitu loh dari ayat 10. Itu satu kesatuan. Jadi ayat 10 itu maksudnya domba itu harus diambil gini loh. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Nah, jadi lembu jantan secara utuh dibawa dalam kemah pertemuan. Terus harus diapain lembu jantan itu? Satu-satu dibahas sampai 14. Itu loh. Kamu harus tahu itu. Terus selalu sebentar saya baca ya. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu. 1. 2. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Itu belum selesai itu. Nyambung terus kalimat-kalimatnya. Satu paket itu. 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Itu satu lembu jantan itu. Mulai dari apa? Ya kan darahnya, apanya terus. Terus haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah dan segala darah selebihnya harus kau curahkan pada bagian mesbah. Terus kemudian kau ambil segala lemak yang menutup isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak melekatnya dan kau bakarlah di atas mezbah. Terus ada lagi, tetapi daging. Nah gitu loh. Jadi isi perutnya dipisah, daging, lembu jantan itu kulitnya kotorannya harus kau bakar habis. Itu kotoran harus dibuang dan dibakar. Itu maksudnya. Lo bakar sebentar dulu. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar. Jadi maksudnya gini, dagingnya itu harus dipisah dengan kotoran. Gitu loh. Nah itulah setelah dari ayat 10 lah. Kau mau dijelasin. Bang Suma, makanya kau itu kalau mau dijelaskan. Nah di closingnya. Saya dengar makanya saya ketawa. Jelasin. Kau dengar saya jelasin. Kau dengar dulu. Kamu kalau gini loh, pemahamanmu itu kan keliru. Kau pikir kotorannya yang dipersembahkan, bukan itu maksudnya. Jadi udah dari atas dari ayat 10. Kau dengar dulu. Apanya? Sebentar dulu.
Dari ayat 10 sampai ayat Satu paket 14. sudah. Kulit, daging, kulit, kotoran dibakar jadi penghapus dosa. Iya, bukan begitu. Kamu dengar dulu. Ada memalukan. Sugi, kau diam dulu, saya jelasin. Kau mau diskusi apa enggak? Memalukan. Bang Suma, kau memang begitu. Kau nggak paham Alkitab. Kau mau ngajarin kita. Izin saya moderatorin, izin ya. Makanya diam dulu, saya jelasin. Enggak. Ya diam dulu lah. Izin dulu saya moderatorin ya. Saya hanya membuat ketawa. Bang Triwira, izin dulu ya. Tolong dibaca habis dong. Iya, sebentar kan belum selesai sampai 14. Kalau kamu paham Alkitab, ayo debat open camp tanpa buka Alkitab tapi harus bisa menunjukkan Alkitab gimana? Ya udah gampang, tenang. Saya jelasin ini dulu deh ya. Jadi 14. Ya sebentar dulu Sugi sebentar dulu. Ya kamu kan nggak mau saya jelasin kan? Ya dibaca dulu Bang. Kebenaran mau dibuka, kau tolak gitu loh. Ya dibaca dulu baru dijelasin, dibaca silakan. Silakan dibaca ya, baru tetapi dijelasin. gini loh, jadi closingnya ada di 14. Ya. Daging lembu jantan itu kan udah dari atas mulai darah dan lain-lain. Nah, itu satu lembu. Ya kan? Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Nah, itu sebenarnya selesai closingnya. Nah, koma masih ada koma. Sebentar. Itulah korban. Begini, dari 10 sampai 14. Kenapa nggak dibaca terakhir dulu Ya sebentar dulu aku baca, saya mau jelasin dulu. Baca dulu baru jelasin. Ya bukan, memang kau diskusi apa ini? Jadi begini loh. Itulah memang berat, Bung. Bagaimana kan kebenaran mau dibuka dia sengaja kan? Nggak mau dengar kan? Nggak mau dengar kan? Jadi itulah korban penghapus dosa. Sebentar. Korban penghapus dosa itu diuraikan dari ayat 10 sampai 14. Itulah korban, bukan hanya 14 saja. Bukan hanya 14 aja, bro. Bukan hanya kulit yang dibakar itu, kotoran yang dibakar. 14-nya Anda potong, tidak baca semua, itulah bro. korban penghapus dosa. Oke. Iya, dari ayat 10 sampai 14. Oke. Begitu. Jadi korban penghapus dosa di sana apa? Ya lembu jantan. Korban penghapus dosa di lembu jantan. Nah, lembu jantan itu termasuk kotorannya enggak? Itu memang harus dipisah dan memang harus dibakar. Itulah. Enggak, maksud saya. Iya, termasuk kotorannya enggak? Iya, tapi termasuk kotorannya enggak? Maksud di sini, bro, kalau kamu baca jujur, kotoran itu dipisah dari dagingnya, itu kan jelas. Iya, itu proses. Makanya dagingnya dipisah dengan kotorannya walaupun semuanya juga dibakar. Gimana sih, Suma? Ya. Tapi bagian dari korban penghapus dosa, kotorannya juga ngambil bagian, betul? Iya, tapi itu dipisah, itu dibakar. Gitu dong. Iya, saya mau tepuk tangan dulu dengan netizen di bawah. Ayo. Ayat 10 sampai ayat 14 itu menunjukkan korban penghapus dosa dari satu lembu. Dan ingat di terakhir itu kotoran harus dipisah. Berarti ada pemisahan antara kotoran sama daging. Itu yang dipersembahkan itu dagingnya, kotorannya harus dipisah, tapi kotoran juga harus dibakar. Untuk begitu, bro. Dibakar untuk? Ya enggak, itu bukan untuk persembahan, tapi harus dibakar aturan mainnya. Itu dipisah daging dengan kotoran tertulis di mana? Oke, sudah. Tertulis di mana? Dipisah antara kotoran dan daging itu tertulis di mana? Ya, sebentar dulu ya. Jadi kotorannya dan dagingnya dipisah itu tertulis di mana, Bang? Itu kan di atas ayat 14 kok. Daging lembu jantan itu, tetapi daging lembu jantan kulit dan harus kau bakar habis. Jadi daging itu harus dipisah, kulit dan kotoran. Gak ada kata dipisah loh. Mana dipisah? Mana dipisah? Itu kan satu kalimat, tapi maksud dari kalimat itu kulit dan kotoran itu harus dipisah untuk dibakar. Nah iya. Mana dipisah? Mana dipisah di situ? Maksudnya itu, bro. Gitu loh. Iya kan? Boleh nggak saya baca, Pak? Kau lihat ayat 13. Kau diam dulu. 13 coba ya. Kau diam. Ayat 13 saya baca. Kemudian, kamu kalau kebenaran mau dibuka kan dihalangi kan? Udah silakan. Gengsi kan?
Iya, kamu mengada-ngada, kamu menambah-nambah. Mau diskusi kok potong. Kemudian kau ambil Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi agar kau tidak dianggap sebagai pendusta. Aduh, memalukan. Mana kata dipisahkan di situ? Saya mau jelasin yang ayat 13 sebagai contoh. Kau diam. Kemudian kau mana nanti kamu jelaskan di mana kata dipisahkan situ ya. Silakan. Ya, jadi gini contoh ya. Kemudian makanya jangan banyak bohong. Nggak ada yang bohong. Gini, kau aja yang tidak mau mana dengar. kata dipisah, mana di situ daging dan kotorannya dipisah, mana. Itu memang nggak paham. Tapi kau gengsi. Kau memang nggak paham. Kau gengsi. Kau nutupi kelemahanmu. Boleh saya baca dulu. Mana kata dipisah di situ? Sebentar dulu saya. Silakan. Ya, kemudian kau ambil segala lemak ya yang menutup isi perut. Berarti kan ada pemisahan. Lemaknya diambil dulu. Umbai hati, kedua penggang dan segala lemak yang melekat padanya. Dan kau bakar di atas mezbah. Kau ya? Nah, tetapi daging lembu jantan. Kenapa ada tetapi daging lembu jantan? Berarti daging itu harus dipisah dengan kulit dan kotorannya. Itu maksudnya. Mana dipisah? Tidak ada dipisah di situ. Iya, tapi itu maksud dari ayat ini supaya tapi dibakar. Ini kan makanya bilang tetapi daging lembu jantan. Aduh, bukan bohong. Memang seperti itu. Saya baca dulu secara sempurna ya. Aduh. Saya baca dulu secara sempurna biar nggak terpotong. Nomor 13 dulu ya. Nah, setelah itu saya baca dulu, Bang. Nggak usah saya baca. Anda baca tadi Anda potong-potong. Jadi itulah korban penghapus dosa. Dulu, Bang. Anda mau terus ayat 10 sampai ayat Anda ini mau terus. Dan korban penghapus dosa ini hanya untuk menutupi dosanya, bukan untuk penyucian. Gantian Pak Dewiran. Gantian ya, saya baca dulu ya. Gantian. Nomor 13. Nomor 13 ya, saya baca ya. Aku nggak ini diskusi sama Bang Suma ini ya. Ini mau dibaca loh. Gengsi, nuduh-nuduh. Ini mau dibaca. Ini mau dibaca. Kamu yang ini bohong. Ini saya mau baca loh. Ini saya mau baca ya. Gantian. Ya oke, kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Memang betul. Pertanyaannya di sini, mana kata dipisah? Mana kata dipisah? Bro, itu kan totally harus dibakar. Tetapi daging kan begitu. Jadi daging dan kotoran itu pasti dipisah. Kemudian dibakar. Lah, memang nggak ditulis, nggak perlu ditulis. Tapi kalau bro lihat, gini bro, kan polanya itu dari ayat 10. Kau ini apa sih? Saya jelasin dari ayat 10. Saya udah bilang itu korban penghapus dosa itu totalinya dari ayat 10. Closingnya itulah korban penghapus dosa. Itu mulai dari ayat 10. Misalnya, ya kan, lembu jantan itu dibawa untuk apa? Diletakkan tangan dulu di atas kepala. Kemudian apa? Sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan kemah pertemuan. Terus apa? Ambil sedikit darah dari lembu jantan. Jadi satu-satu. Ada pemisahan-pemisahan. Nggak bisa langsung semuanya dibakar begitu saja. Gantian bicara ya. Gantian. Pak Juma lagi. Anda standby dulu Pak Juma lagi. Gantian. Udah, saya udah jelasin itu. Iya, gantian dulu bicara. Sekarang mengenai sunat. Anda ini bicara terus. Tar dulu belum. Lagi bicara. Udah tadi udah selesai itu. Udah jelas. Ini kamu ngomong sendiri loh. Belum ini bukan gereja loh. Sekarang mengenai sunat. Gantian. Kamu yang selesai. Sekarang sunatnya gimana sunat? Gantian. Kelihatannya kan terlalu ini. Sunat kau masalah ini. Sebelum ayat 13. Sunat di mana tuh hukum Taurat? Sebelum ayat 14 itu berbicara nggak ngerti hukum Taurat darah bagiannya untuk apa, lemak bagiannya untuk apa, itu diterangkan di ayat sebelum ayat 14.
Tetapi di ayat 14 itu berbicara tentang daging, kotoran, dan kulit. Itulah yang jadi korban penghapus dosa. Sedangkan bukan darah itu Sugi, salah, udah dijelaskan. Memalukan. Darah digunakan untuk Kau ini membubuhi lagi misbah. nih, ini saya Kurma kasih ya. juga digunakan Udahlah, dibakar saya di udahlah atas gitu ya. misbah. Tetapi yang menjadi Sugi. penebus dosa adalah daging dan kotorannya itu yang menjadi penebus dosa. Begitu yang benar. Kamu itu sembarangan aja. Di Memalukan. Anda baca Udah dari nggak ayat paham 10 jelas Alkitab, sekali. kok comot-comot. Fungsinya sangat jelas. Ada di tafsir menurut ini. Aduh, menurut kemauannya sendiri. Aduh, seenak udelnya. Dibakar di atas mesbah. Sedangkan yang menjadi penebus dosa adalah daging, kulit, dan kotoran. Alah, udah dibilang dari sejak ayat 10. Kau baca yang benar. Ya udah jelas, sudah dijelaskan. Itu sangat jelas sekali. Itu sebelum ayat 14 itu berbicara tentang bagian-bagian. Ini yang memang harus dipisah, bagian-bagian darahnya dipisah gini. Satu-satu, nggak bisa sekaligus. Ada timingnya, satu-satu itu dipisah. Aduh, nggak bisa sekaligus. Aduh, udah dijelaskan jelas kok firman Tuhannya. Kau aja yang pura-pura nggak tahu. Dulu. Pak Triwira ini saya kasih waktu Pak Triwira bicara 2 menit. Habis ini gantian ya, jangan Anda ngomong terus. Iya, ya, silakan dia Anda dua. Berhenti dari tadi, ya, makanya silakan harus Pak gitu Triwira. cara menghadapi Izin dia. Pak De, izin kasih waktu dia 2 menit, Anda dulu. Nanti kalau orang bicara 2 menit, Anda juga diam. Oke, silakan Pak Triwira dulu 2 menit. Silakan. Ya, oke ya, saya ulangi pelan-pelan. Ya, saya sudah baca berapa kali itu. Jadi kalau dari ayat 10 itu memang tidak sekaligus. Awalnya diteletakkan tangan dulu, ya tumpangin tangan. Ya, terus kedua apa disembeli. Setelah itu darahnya juga dipisah. Untuk apa darah itu ada? Setelah itu apa dibuka kan ini perutnya dibuka itu kan begitu biar untuk menyembelih lembu kan memang seperti itu. Ininya terus. Nah, nanti totally itu di closing di terakhir itulah korban penghapus dosa. Ya kan? Cukup. Jadi seperti itu. So simple aja. Jadi bukan di ujungnya kamu bilang bahwa kotoran itu sebagai penghapus dosa, tidak. Bukan itu, kamu memotong itu semuanya totally dari ayat 10 sampai ayat 11. Mulai dari tumpang tangan, disembeli, darahnya, terus lemaknya, dagingnya. Begitu maksud saya. Dan itu jelas itu saya firman Tuhan. Ayatnya menulis seperti itu. Oke ya? Oke, gantian ya. Anda diam ya. Anda diam kalau orang bicara. Siapa yang mau bicara nih, Pak Desuki apa Banjuma? Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 13, dia sendiri sudah mengakui darah itu untuk dibubuhkan di atas misbah. Dibubuhkan di misbah. Lemak dibakar di misbah. Itulah fungsi-fungsinya. Darah fungsinya untuk itu, untuk dibubuhkan di atas misbah. Lemak fungsinya dibakar di atas misbah. Nah, daging, kulit, dan kotoran itulah yang menjadi korban penghapus dosa. Gitu loh, jadi step by step saya setuju. Step pertama, darahnya diambil untuk membubuhi misbah. Step kedua, lemaknya dibakar di atas misbah. Step ketiga, daging, kulit, dan kotoran harus kamu bakar di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jelas toh, nggak usah ditambah-tambahin. Mana ada daging dipisahkan dulu? Nggak ada, saya nggak mau nambahin ayat orang. Begitu adanya, saya sampaikan apa adanya. Silakan Ang Juma. Ya, di situ 14-nya ada kata tetapi loh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi ada di sini kata tetapi daging lembu jantan, kulit, kotoran. Begitu Bang. Silakan Pak Banjuma. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan bahwa di Yahudi korban penghapus dosa itu daging, kulit, dan kotoran lembu. Di Kristen korban penghapus dosa itu adalah Yesus. Dengan kata lain, ya daging, kulit, dan kotoran lembu itu setara dengan Yesus yang sama-sama sebagai korban penghapus dosa. Dah, selesai. Oke. Pak Triwira silakan. Ya, jadi gini, saya ulangi lagi Bro Sugi ya. Nah, jadi Bro Sugi kalau baca pelan-pelan mulai dari ayat 10 sampai 14.
Itu tidak bro, itu sambung, itu satu paket. Nah di posisi terakhir itulah korban penghapus dosa, itu totally dari 10 sampai 14. Bukan 10 sendiri, terus nanti ujungnya 14 itu kulit daging dan kotoran itu sebagai korban penghapus dosa. Bukan. Korban penghapus dosa itu totally dari 10 sampai 14. Terus masuk 15 beda lagi, namanya korban bakaran. Korban bakaran tuh ayatnya juga banyak sampai posisi ayat 17, ini ayat 18. Ya ini suatu korban api-apian. Ya, jadi saya baca 18. Kemudian harus kau bakar seluruh domba jantan itu. Ini domba di atas lembu. Terus yang berikutnya domba. Domba itu untuk apa? Nih, kemudian harus kau bakar seluruh domba jantan di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi ada dua korban. Korban penghapus salah, korban dosa, terus korban api-apian. Untuk apa? Untuk menyenangkan, harum bagi Tuhan. Itu domba. Gitu loh. Nah, itu satu paket juga dari 15 dari 15 sampai 18. Ya kan, terus ada lagi 19. Ya. Ada lagi, ada korban. Begitu. Jadi seperti itu, Bro. Ya, Bro Sugi ya. Oke, pertanyaannya di sini sekarang, kulit dan kotorannya itu dibakar juga nggak Pak Triwira? Dibakar. Dibakar. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, totally itu semua. Saya nggak nanya totally. Iya, totally untuk korban penebus salah. Sudah jelas dulu pertanyaannya. Kulit dan kotoran itu dibakar untuk apa? Silakan. Ya, begini, ayat 14 itu merupakan gabungan dengan saya ayat 10 nggak nanya sampai 13. itu. Iya, semuanya itulah korban penghapus dosa, semuanya dibakar. Totally itu adalah korban penghapus dosa, nggak bisa dipretelin. Itu nyambung menyambung, Artinya bro. kotorannya dan kulitnya termasuk korban penghapus dosa, betul? Iya, dibakar semuanya, betul. Oh, berarti kotoran juga penghapus dosa, betul? Aduh, Ya, itu udah kan dijawab. prosesinya untuk dibakar. Udah dijawab. Ini jelas di ayatnya ditulis kok untuk dibakar harus dibakar habis. Iya, Makanya ditulis kulitnya. itulah korban penghapus. Iya. Pak Triwira ini kok praktis loh Pak. Sekali lagi diulang ya. Kotoran dan kulitnya itu dibakar untuk apa? Tujuannya Ya itu dibakar. kan sudah jelas kan itu Untuk bahwa itu adalah korban penghapus dosa. Ya udah, semua selesai. Iya, kan Udah. saya bilang totally. Iya. Bapak ngerti nggak? Artinya kotorannya juga, kulitnya juga, dagingnya juga dibakar untuk menghapus dosa. Dibakar, betul, dibakar. Ya udah. Itulah korban penghapus dosa total Iya. dari 10 sampai 14, termasuk yang itu. Artinya Selesai. boleh juga Apalagi? dikatakan kotoran di sini termasuk korban penghapus dosa. Iya, karena menyatu, iya, udah, dia Pak De. dibakar habis. Udah dijawab, Pak De. iya. Tadi kok ngaku. Ya udah kan, saya sudah bilang dari tadi kau tuh ngulang-ngulang untuk apa? Dijawab. Nah, jadi Apa sih orang ya yang kan, gantian, oke, Pak? Ampun, ya orang jadi ini. gini. Ya, termasuk daging, termasuk kulit, termasuk kotoran dibakar untuk menghapus dosa. Nah, Yesus disalib juga untuk menghapus dosa. Berarti kalau saya percaya Yesus disalib untuk menghapus dosa, berarti saya menyamakan Yesus dengan tai sapi, kulit dan dagingnya. Ya itu kau yang ngomong Nah, ya, kau iya, yang loh. tanggung. Ya Kan udah. begitu. Ya, Coba jadi saya begini, tanya sama itu Anda kan deh. semuanya Kenapa Yesus itu disalib? ya sebentar saya jawab ya Sugi ya. Cukup kau ya. Kau suka menghujat itu ya. Jadi begini. Menghujat gimana? Menghujatnya di mana, coba? Ya kau ngomong begitu ya Oke, itu sekarang kita omonganmu. buktikan Ya udah menghujat kau nggak? tanggung sendiri Saya tanya omonganmu. sama kamu, Udah Yesus gitu. disalib untuk apa? Sudah tenang. Udah jangan ulang dijawab lagi. dulu. Saya tanggapi. Anda mengatakan saya menghujat soalnya. Aduh, Makanya ngapain saya kamu ingin ngulang-ngulang mengkonfirmasi. itu? Yesus Saya disalib aja. apa? Gini, Jawab. stop dulu. Udah. Pak Saya Triwira tanggapi. silakan bicara 2 menit. Habis ini Pak D. Silakan. Ya, Nah. saya tanggapi ya. Jadi begini, korban penghapus salah, korban bakaran, semuanya itu adalah ya, itu tipologi sampai Tuhan Yesus datang. Dialah yang menggenapi semuanya. Dia sebagai korban penghapus salah juga korban bakaran. Dia itu juga. Gitu loh. Jadi so simple. Memang itu dinubuatkan untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini itu bukan seperti Bang Suma bilang bahwa kita yang korbankan Tuhan Yesus. Bukan, dia sendiri yang mengutus dirinya. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Makanya dibilang karena begitu besar kasih Allah kan maka dia mengaruniakan anaknya. Dia sendiri yang mengutus inkarnasinya.
Ya kan? Dia sendiri yang inisiatif. Dan itu dia sendiri. Ya kan? Allah itu sendiri yang bayar hutang kita. Dia membayar hutang kita, dia sendiri yang membayar hutang kita yang tak terbayar itu. Bukan orang lain, bukan manusia. Dia yang mengorbankan dirinya sendiri. Itu sangat jelas. Ya. Gitu, Bro. Tambahan saya. Pertanyaannya singkat aja sih, dia mengatakan bahwa Yesus itu membayar hutang kita. Bayarnya ke siapa? Ya kepada dirinya sendiri, Bro. Ya, kau ketawa, kau nggak paham kan? Makanya saya jelasin ya begini. Di ilustrasi Alkitab sebentar dulu saya jelasin. Lah, apalagi kau nggak paham makanya, atau kau pura-pura gini saya jelasin ya. Secara Baik, ini giliran Pak Desugi, Pak Triwira. itu ada yang bayar, ada yang menerima. Ya kan? Saya bayar hutang ke Bang Andi, bukan bayar saya ke diri saya. Ini gimana ini? Ya, Logisnya oke. gimana coba? Oke, saya jelasin ya sebentar. Pelan-pelan, tenang. Begini, kalau teman-teman baca, termasuk Sugi, bacalah Alkitab itu. Ya, ilustrasi banyak diberikan. Ya, jadi begini. Sejak Perjanjian Lama itu dosa itu seperti hutang. Ya, di kekristenan begitu. Kalau di Islam mungkin beda. Ya nggak apa-apa, beda. Nah, kita seperti utang. Di Perjanjian Baru diilustrasikan oleh Tuhan Yesus. Seorang raja memberikan utang. Terus mereka nggak bisa bayar. Akhirnya raja itu menghapus utangnya. Kalau dia putihkan utang itu, berarti utang itu siapa yang bayar? Kan raja itu sendiri. Jadi memang dia yang membayar utangnya sendiri. Jadi orang yang berutang ke raja itu yang bayarin utangnya. Raja itu bayar kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Oh, jadi Yesus punya utang ya? Bukan, Yesus itu adalah Elohim yang nuzul, inkarnasi, dia itu sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Jadi Yang punya utang yang utang nggak sih, bisa yang kita punya bayar, utang. dia yang Bro, bayar sendiri. Bro, yang Begitu, punya bro. utang, bro, yang punya utang yang dibayar Yesus siapa yang punya utang? Manusia yang berutang, mestinya kita yang ditombak, dianiaya di kayu salib dan mati di kayu salib, mestinya kita, dia menggantikan kita. Oh, berarti Gitu Yesus loh. nggak punya Dia utang. sendiri. Berarti Yesus nggak punya utang, dia bayar sendiri nggak ya? Iya, iya kan dia yang raja itu. Kita nggak bisa bayar utangnya, Hendy. Oke, Itu lanjut, memang seperti dengerin, itu. lanjut ya. Oke, Tadi ya. daging, kotoran dan kulitnya harus kau bakar penghapus dosa. Yesus disalib menghapus dosa manusia. Bedanya apa ya? Itu kan tipologi, itu penggenapan dari nubuatan bahwa berbeda atau sama Bang ini? ya Apa itu saya kan ulang lagi? tipologi, Bro. Kalau tipologi itu kan dulu kan begini, dosa itu ditutupi, itu belum selesai. Tipu lagi, bukan tipu lagi. Saya ulang lagi ya, dengan darah binatang, pengorbanan binatang, Bang kan Triwira. gitu. Bang Triwira, saya ulang ya. Tipu lagi. Bang Triwira, saya ulang. Tipu, aduh, memalukan orang-orang Saya ulang ini. ya, saya ulang dulu nih, dengerin baik-baik ya. Daging, kotoran, dan kulitnya kau bakar untuk menghapus dosa. Yesus mati di tiang salib menghapus dosa. Bedanya apa? Persamaannya apa? Ya, saya jelasin ya. Sekali saya jelasin, jangan tanya lagi. Kalau ayat 10 ya, sebentar, ayat 10 ya, kenapa ada haruslah kau bawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan, lalu Harun dan anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan. Itu untuk itu kan proses apa? Kita bisa lihat bahwa kesalahan-kesalahan dari bangsa Israel, orang-orang yang menutupi dosanya itu dipindahin ke lembu itu. Supaya lembu bukan itu pertanyaannya deh. Bukan, iya, maksudnya begitu, Bro. Jadi lembu itu itu apa? Makanya aku bilang tipu lagi. Lembu itu dikorbankan untuk menutupi dosa, itu tipologi. Ini lembu dibakar. Taruh dulu. Saya moderatorin, jangan taruh. Saya ulang ya Pak Triwira ya. Kita kan tadi udah sepakat loh. 29:14, daging, kotoran dan kulitnya haruslah kau bakar untuk menghapus dosa. Itu kita sepakat loh tadi. Terus Yesus itu mati di salib juga menghapus dosa. Pertanyaannya, persamaannya apa, perbedaannya apa, dan tujuannya apa? Itu sudah sangat jelas, itu pengorbanan untuk menutupi dosa. Mulai dari darahnya kan dilihat, darah tuh diapain? Sama-sama persamaannya, Bro Triwira, persamaannya adalah keduanya menghapus dosa.
Perbedaannya, dengerin dulu, persamaannya adalah sama-sama menghapus dosa. Perbedaannya adalah satu binatang, satu manusia. Begitu dong jawabnya. Iya, sebetul. Ya iya, Saya sudah memang jawab harus dari digurui tadi. baru diiyain. Tetapi itu hanya menutupi dosa dan hanya apa? Ya udah, hanya tipologi. udah diiyain, udah diiyain, Sampai udah, Tuhan udah Yesus diiyain. datang. Jadi yang utama itu bro tipu adalah lagi kan? pengorbanan Tipu Tuhan lagi. Yesus. Lo kok tipu lagi? Kau ini Bang Suma, kau nggak paham. Ayat firman Tuhan berbicara sangat keras, sangat tegas terkait Saya ulang ya. bagaimana itu tipologi dan Korban itu korban digenapi lembu itu oleh kamu Tuhan katakan Yesus. tipologi gitu. Iya, tipologi. Hah? Itu hanya menutupi aja, itu tidak Kalau menyelesaikan tipologi dosa. orang jelas-jelas yang dikorbankan lembu kok Iya, tipu itu lagi. hanya menutupi Iya, dosa sama dengan Mas. kitab Kejadian Suma. Kitab Kejadian jelas ya. Intinya Adam dan Hawa kesimpulannya itu, Tuhanmu sebentar setara dulu. dengan Aduh. sapi, iya kan? Benar nggak? Udah kau menghujat itu ya. Begini aja deh. Jadi memang sulit mengalahkan Kok orang pinter, tapi menghujat? mustahil mengalahkan orang bodoh dan bebal. Kau itu semua. Oke, terima kasih. Saya pergi dulu ya. Sama-sama penghapus Dadah. dosa. Sama-sama. Tadi udah, tadi sih begini ya. Kayak gitu Tadi katanya Dia sudah menghujat. iyakan tadi. ya tadi udah Iya, iya kan makanya gini tadi ya. kan Dia saya sudah tanya iyakan tadi tadi. itu. Iya. Akhi saya tanya. Katanya saya menghujat kan. Saya tanya, Yesus disalib untuk apa? Dia nggak berani jawab. Coba kalau dia jawab untuk menebus dosa. Tai sapi, kotoran sapi, apa kulitnya dibakar untuk apa? Untuk menghapus dosa. Ya sama berarti kan. Sama. Berarti Iya. menyamakan Tadi- Yesus dengan tai sapi. Tadi Kan waktu begitu. saya- Kok menghujat gimana? Iya. Itu untuk mengesahkan apa yang terjadi pada Yesus di Perjanjian Baru. Padahal tidak ada korelasinya sama sekali gitu loh. Lanjut. Mbak Juma. Oke, Iya. baik. Saya kira saya pamit ya. Ya. Sahabat, saya kira udah cukup. Teman-teman masih mau? Saya mau menanggapi tadi
ini sama Pak Desugi, untuk siapa sih? Apakah untuk seluruh umat manusia atau untuk Bani Israel saja? Kalau di saya sedikit ya, kalau di Islam kan kita sudah tahu ya, udah paham betul bahwa Allah meminta diteguhkan kemudian hukum Taurat itu kepada Bani Israel. Itu jelas itu di dalam surah kita untuk menyampaikan kepada mereka bahwa di dalam kitabnya Bani Israel yang kemudian terjemahannya mereka gunakan itu tidak bisa mereka pungkiri bahwa memang nyata hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Hilang suaranya. Dengan 33, kemudian Yeremia 31, Yeremia 31, nomor 31, 32, 33. Jelas sekali diajarkan di sana bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Di dalam Ulangan 6, Ulangan 4, semua untuk Bani Israel. Bahkan Yesus mengaku pun dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, cuman Bani Israel aja. Nah, untuk seluruh manusia, Tuhan kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, itu baru untuk seluruh umat manusia. Ya, litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia, enggak ada terkecuali. Semua. Begitu Al-Quran datang, maka siapapun manusia yang ada pada saat itu, Al-Quran itu diperuntukkan untuk mereka. Tapi kalau hukum Taurat ya untuk Bani Israel saja. Nah, sekarang udah ketahuan siapa yang menyamar seperti Bani Israel. Siapa serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Udah ketahuan kan sekarang. Itu kesimpulan saya Bang Handi, bahwa dengan mereka memaksakan hukum Taurat itu untuk mereka, maka dengan kata lain dia telah membuka kedok mereka bahwa dialah penyamar yang sama seperti domba ini, yang jelas Yesus katakan adalah serigala yang buas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, para guru saya yang ada di sini. Saya pamit undur diri, dan juga teman-teman yang ada di typing di bawah, di Komal yang kita cintai ini, Komal abang kita Abdul Amir, dan juga sahabat-sahabat di Zulkifli Mabas dan channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika ada kata kalimat yang berlebihan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.